Good afternoon, Tribuners. Welcome back with me, Mutiara, in Indonesian News of Tribun Lampung. We will present you an updating and interesting information from every place in Indonesia. And here, the complete news. The first news is, Ki Joko Bodo died, his son couldn't hold back his tears. Revo, son of Ki Joko Bodo, went straight to the grave to bury his late father. His tears broke when he called the call to prayer at Ki Joko Bodo's tomb. It was heard several times that Revo stammered in calling the call to prayer. The family seemed to strengthen Revo and reminded him not to cry over his father's body. Before he died, the owner of the real name Agus Mulyanto was undergoing treatment for high blood pressures. His father, or Ki Joko Bodo, died because he had a disease, namely high blood pressure, and suddenly died. Ki Joko Bodo died while sunbathing after taking a shower in the morning. The next news is, a 4-year-old girl died as a result of the earthquakes in Cianjur. In the midst of handling the impact of Cianjur earthquake, West Java Governor Ridwan Kamil continues to provide moral support to earthquake victims. Together with the region of Cianjur, Herman Suherman, he went to the cemetery for the earthquake victims at the Sirnalaya Public Cemetery, Cianjur District, on Tuesday, 22 of November 2022 mornings. Her arrival was a form of sympathy and grief for the earthquake victims, who is known to be a 4-year-old girl. He said that he was present at the funeral solely to share his sorrow because the earthquake had caused quite a number of victims. Tears of emotion broke out when Alinda Della Puspita's body was put in her final resting place. Ridwan Kamil led the prayer and expressed his deep sorrow for the disaster. He said an earthquake measuring magnitude 5.6 struck the Cianjur area on Monday, 21 November 2022, causing many fatalities and injuries, especially children. The victim, Alinda Della Puspita, according to her family, died while playing together in front of the terrace of her house in Sawagede Village, Cianjur. Ridwan Kamil also ensured that the state was present in handling this earthquake disaster. Various efforts to handle the government continues to do since yesterday. He said 100 victims who were initially treated outdoors in Cianjur were transferred to hospital in the city of Sukabumi, Cimahi, and Bandung, so that there is not much clutter in the parking lot anymore. The next news is, survivor of the earthquake in Cianjur revealed what happened when the earthquake occurred. Residents of Cianjur were shocked by the shock of an earthquake on Monday, the 21st of November 2022 yesterday. The Meteorology, Climatology and Geophysics Agency recorded the Cianjur earthquake last Monday afternoon with a magnitude of 5.6. The impact was severe. Thousands of houses were damaged and hundreds of people died. The terrifying seconds of Cianjur earthquake were narrated by a victim who was met at the Cimacan Regional Public Hospital. The resident named Alice, a resident of Tunggilis Wetan, Ciputri Village, Pacet District, Cianjur Regency, West Java. When the earthquake occurred, Alice was working in the fields. Suddenly, the earth shook and rumbling sounds could be heard from the distance, which made him confused as to what was happening. Even Alice thought that moment was a sign that the earth would end. Alice rushed home. Alice's body immediately went limp when she saw that many of her neighbors' houses had collapsed after being shaken by the earthquake. Along the way to his house, he received bad news from his neighbors who scattered out of the house and gathered.
Her neighbors told Alice that her mother was buried under the rubble of the building. Feelings of sadness, restlessness, and anxiety mixed in Alice's mind at the time. He could only pray to the Almighty that his parents could be found safe. Alice's prayer was granted by Creator. Her mother was found safe. However, his mother suffered a number of injuries due to material from the ruins of the house. After being successfully evacuated, his mother was immediately rushed to the Cimacan Regional General Hospital, Cianjur Regency, West Java. The condition of his parents was fine, only Lyme due to shock due to the incident. The next news is residents who were victims of the Jakarta International Tennis Stadium project being evicted. Residents of the victim of Jakarta International Stadium project's eviction put up a tent in front of the gate of Kampung Susun Bayam, Tanjung Priok, North Jakarta on Monday, the 21st, 2022. About 100 of them stayed on the side of the road until evening while hoping that the Jakarta Propertindo Company would keep their premise so that the resident could immediately occupy the Kampung Susun Bayam dwelling. Monitoring at the location, residents put up two white and blue tents right in front of the iron gate of Kampung Susun Bayam. Apart from the roof tents, residents can only survive on tarpaulins. Inevitably, road tasks play towards the tents as residents sat waiting for clarification. Asep said it is not impossible for the resident to survive until tomorrow waiting for clarification from Jakpro regarding when they will occupy each flat unit. The reason, said Asep, is that as many as 123 household families from Kampung Bayam residents have actually received residential units, but they have not handed over the key to this day. The news is a deaf man lost in Mesuji, Lampung. A man who is deaf and mute, or is called a mute deaf, who got lost in Mesuji, Regency, Lampung, had caused difficulties for the local social service because the person concerned had not recorded his eKTP. The head of the Social Rehabilitation Division of the Social Service Office, Mesuji Marhakim, recounted the experience of helping a deaf man who had lost his way to Mesuji, Lampung on Saturday, November 19, 2022. The speech deaf man has no identity. It was checked through the result of the eKTP recording at Mesuji, but nothing was recorded. The check is through fingerprints and iris. Marhakim added that, based on testimony of the head Mesuji, it is possible that this speech impaired man had not recorded his eKTP, so that the identity does not appear to the database. Finally, the idea was born to contact residents who can communicate using sign language. Marhakim also firmly believes that the man wants to go to the Simpang Propau area, Bumi City, North Lampung. Feeling that he had found a bright spot, finally the Mesuji District Social Service immediately looked for a vehicle, repatriated the man on Monday, the 21st, 2022. Meanwhile, head of the Margo Makmur Village, Simpang Pematang District, Mesuji Regency, Muhammad Sahuri, said that this man who was deaf to speech was found because the community brought him to his residence. However, Sahuri feels that this man without an identity is not his citizen. Apart from that, Sahuri complained about the situation because the man could not speak and could neither write nor read. Then he coordinated with the Mesuji District Social Service to find a solution. The next news is 500 hectares of rice field in Parepare were damaged. An estimated 500 hectares of paddy fields in Parepare were damaged by the floods a few days ago. Branch manager of Bulog Parepare, Mezarani, ensures that rice stocks are safe. Bulog supervised Parepare and Baru Regency in providing rice stock. The stock of rice for Parepare city itself is 35 tons. The stock of rice in the Bulog warehouse itself exceeds the existing nets.
so that his party also sent rice to outside provinces such as Medan, Aceh, and Riau. Apart from that, Jakarta, Kalimantan, and parts of the Papua region. Even though it supplies several areas, Mezarani claims that rice stocks are safe because the rice itself is going out and going in, so there is a balance. The absorption of rice by Bulog Parepare has reached 85,000 tons, more than the target as of 55,000 tons. Rice supplies in Bulog warehouses are supplied from other areas such as Pinrang, Sidrat, and Polman regencies. From the farmers level, Bulog takes rice worth 9,500 rupiah for 1 kilogram. The last news is, a nurse dies after being hit by a car. A nun died after being hit by a pickup carrying coconuts on Tabrani Ahmad Street near the Tabrani Red Light area, Sambas District, Sambas Regency on Monday, the 21st of November 2022. The traffic accident occurred at around 8:30 a.m. This incident caused the death of a victim known to Sister Hatwig, head of the Kur Sambas Foundation. The victim allegedly fell over the pickup truck and suffered a blow to the head. Witness to the traffic accident, Sister Octaviana, said the traffic accident occurred at around 8:30 a.m. He claimed that he was told by his colleagues that a car had entered the ditch, but he did not expect that the victim was his partner. He said the car was loaded with coconuts, which then hit the victim. He said the victim was rushed to the Elizabeth Sambas Hospital, but the victim's life could not be helped. Well, I think that's all the news for today with me, Mutiara. Don't forget to follow us in YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram, and TikTok account of Tribun Lampung for further information. Thank you for watching and have a nice day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya di hari Rabu 23 November 2022, di mana pada pagi hari ini saya akan mengabarkan sekaligus mengajak Tribuners untuk melihat suasana di lokasi atau di wilayah gempa Cianjur, di mana sejak terjadinya gempa keluarga dan terutama para relawan dan juga petugas yang turut membantu, termasuk wartawan yang turut membantu dan meliput korban gempa di Cianjur ini kesulitan mendapatkan makan ya. Jadi setiap mencari tempat makan itu sudah kehabisan, apalagi kalau sampai terlambat.
Dan ini dialami juga ya oleh teman-teman dari media di 2 hari ini, dan demikian juga di pagi hari ini ya. Teman-teman harus mencari tempat makan yang masih benar-benar ada, dan seperti yang dialami oleh saya bersama 2 teman saya yang sama-sama dari Tribun Jabar yang hendak akan melakukan liputan ke kawasan gempa ya, sudah harus terlebih dahulu sarapan ya sebelum ke lokasi gempa. Di samping biar stamina prima, juga di lokasi tempat bencana ya atau gempa itu sama sekali tidak ada yang berjualan makan ya. Nah, jadi kita harus sarapan di kawasan kota Cianjur ini. Dan saat ini saya sedang berada di Jalan Insinyur Haji Juanda di salah satu warung makan. Warung makan khas Sunda, yang mana sekarang ini kebetulan masih ada ya di sini. Halo Bu. Ayu ini sedang melayani pembeli. Dan di sini teman saya juga lagi sarapan dulu sebelum ke lokasi gempa. Halo. Dan juga ini bapak-bapak. Halo Pak. Dari mana Pak? Dari Kementerian SDM Pak. Apa? Kementerian SDM. Kementerian SDM. Oke. Sulit Pak cari ini Pak, makan ya Pak? Betul. Sangat kekurangan Pak. Oh. Tadi sudah nyari kemana aja Pak? Betul. Dari bawah tadi saya nyari-nyari. Oh dari bawah ya? Iya betul. Oh baru ketemu di sini Pak ya? Oke. Maaf, waktunya aku lanjut lagi Pak. Baik. Oke. Jadi dari Kementerian SDM juga Tribuners barusan harus nyari-nyari ya dari bawah hingga bisa menemukan tempat makan di sini. Oke Pak, halo Pak. Nyari-nyari juga tadi tempat makan Pak. Ya. Oh kebetulan lewat ya. Jadi mumpung ada di sini langsung ya. Soalnya sekarang lagi susah cari tempat makan. Lumayan. Oh iya. Iya. Dan kita nanti akan coba bincang-bincang dengan ibu warung yang ada di sini. Ini makanan khas Sunda Bu ya? Sunda, misalkan seadanya, pasar juga Pilihan. Ini Jalan Haji Juanda Bu ya? Ya, Haji Juanda. Haji Juanda. Kalau gitu, Itu lagi masak bansos. Oh gitu. Itu lagi masak. Oh, buat bantuan Pak? Itu lagi pada Oh, masak. oke. Buat ini. Siap. buat berbagi. Oh, coba lihat. Oh, dan juga di sini Bapak ini ya melayani Bantuan. pengerjaan buat masakan buat ini Pak ya? Ya. Pak mau nanya ini dulu Pak. Kan sekarang ini apa namanya warga khususnya relawan terus dari media juga kesulitan cari makan nih Iya. semenjak bencana ini ya gitu. Itu gimana Pak tanggapannya? Ya tanggapannya kami cuma bisa melayani seadanya walaupun ya belanja masih susah. Jadi keadaan bahan pokok masih dicari ya intinya seadanya aja gitu. Seadanya. Yang penting kita bisa membantu untuk meringankan beban mereka aja. Oh. Ini bantuan-bantuan ini buat makan warga yang mungkin banyak juga rumah-rumah yang roboh yang di belakang, Oh. tenda-tenda pengungsian ada gitu. Oh iya. Ini dari Dari pribadi sendiri. oh pribadi? Ya. Oh Bapak nyalurin Dari dari keluarga pribadi? sendiri ini, Mantap. Ya. Dari keluarga sendiri. Buat berapa ini Pak? Ini Buat berapa? 300 ya. Oh buat 300 orang. 300 sekarang. Oh. Oh. Pribadi. Jadi dari pribadi ya? Ya. Oke. Oke Pak, kembali lagi ke ini Pak. Oke, siap. Bahan pokok apa aja saja yang sekarang ini susah didapatkan Pak?
sayuran juga. Sayuran kan utama dari atas sayuran. Oh, Sayuran, beras kayak gitulah. Ayam kayak gitu susah. Jadi baru masih main pangannya masih ada nggak ada. Ah ini Pak, biasanya kalau Bapak ini warung makan ini buka dari jam berapa sampai jam berapa Pak? Ini dari jam 6 pagi nyampe jam 10 malam. Biasanya dari 6 pagi sampai jam 10 malam. Iya. Ah itu kalau sekarang sudah habis pukul berapa Pak? Kalau sekarang sama paling udah habis berapa liter sekarang. Ada peningkatan sekarang? Ada peningkatan alhamdulillah, cuman ya intinya nggak terlalu menekan harga lah. Oh gitu. Jadi sama-sama merasakan. Terus ininya juga mungkin tutupnya lebih cepat ya Pak, karena cepat habis ya? Tutupnya lebat enggak. Oh tapi ditambah ininya ya? Langsung nyari bahan pangannya buat dimasak. Oh ditambah lagi. Nggak ada lagi tempat buat nyari makannya gitu. Biasanya kalau sehari-hari sebelum gempa ya, habis berapa liter beras Pak? Ya paling 3 liter. 3 liter. Sekarang berapa Pak? Sekarang paling udah nyampe 15 liter. Oh 15 liter ya, untuk tiap harinya ya? Tiap harinya. Oh, ini baru 2 hari. Baru 2 hari ya. Oke. Jadi sekarang ini 15 liter ya? 15 habis, liter baru nyampe 15 liter. Oke. Sama Bapak siapa Pak? Ya? Sama Bapak siapa? Sama Bapak Iman. Iman? Iya. Iman apa? Iman Mansah. Iman Rusmansah. Rusmansah. Ya. Tinggalnya di sini juga. Di jalan Panembong. Di Panembong. Jalan Insinyur Haji Juanda, Kota Cianjur. Turun Pak Iman. Saya ke sini dulu bentar. Oke, Ibu. Oh, jadi ini untuk warga sekitar, Bu, yang terdampak. Iya. Oh, ini lagi masak ini ya. Tahu apa aja menunya? Teh. Menunya ada ayam goreng, tahu tempe sama bihun, kecap. Oh, jadi tahu, tempe, Ayam goreng sama tahu kecap. Dan bihun. Ini Ibu sedang masak apa, Bu? saya masak semen di depan. Oh, Ibu masak untuk di depan. Oh, jadi sekarang sehari habis 15 kilo, Bu ya? Alhamdulillah, Bu ya. Oke. Ah, ini Bu, disalurkannya kapan, Bu? Sekarang udah mateng langsung. Oh, Udah mateng langsung masalah. masih di sekitar sini? Iya. Oh, masih di sekitar sini ya. Oke. Sini aja. Khusus hanya pagi aja, Bu? Enggak, pagi, siang giliran orang. Oh, nanti siang giliran orang. Oke. Dua ini sama ke kampung ini. Kampung apa? Oci ngasih Puncak Manis. Ke Puncak Manis juga. Sama ke Puncak Manis. Kalau yang di sini nanti di mana? Daerah mana? Dari sini saya yang panggil langsung. Iya, daerah mana? Panembong ya, daerah Panembong. RT 1 RW 3. Panembong Panembong. RT 1 RW 6. RW 6 Desa Mekarsari. Desa Mekarsari, Kecamatan Cianjur. Cianjur ya. Oke. Ibu hatur nuhun. Ya sami-sami. Ini mah seadanya aja. Iya, Bantu. oh bagus, Bu. Ya. Oke, Tribuners, demikian tadi kita sudah lihat bersama ya. Pertama suasana warung yang ada di warung makan ya, yang ada di Jalan Insinyur Haji Juanda ini, yang mana di sejak pasca gempa bumi ya berkekuatan 5,6 magnitudo di kawasan Cianjur ini, makan di Cianjur sangat sulit sekali. Jangankan di lokasi gempa yang parahnya ya, tidak ada sama sekali yang jual makan. Malah di kota Cianjurnya sendiri untuk mencari makan, khususnya para relawan, kemudian jurnalis juga sedikit kesulitan untuk mencari makan. Jadi harus keliling-keliling terlebih dahulu untuk bisa mendapatkan makan pagi ataupun sarapan pagi atau makan malam. Dan di tempat ini juga ya mereka berbagi untuk warga yang terdampak bencana dari gempa bumi ini. Demikian Tribuners yang bisa saya informasikan, dan saya sekarang akan sarapan dulu sebelum meluncur ke lokasi gempa. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tribuners, saat ini saya sedang berada di posko korban gempa Babak Imbangan Desa Cibulakan RT 1 RW 3 Kabupaten Cianjur. Ya, di
di desa Cibulakan ini cukup terdampak akibat gempa yang terjadi pada Senin kemarin. Kita bisa lihat di sini posko yang dibuat oleh warga ini merupakan hasil mandiri, dan beberapa bantuan yang dikirim di sini juga masih terbilang minim karena sedikitnya logistik yang dikirim oleh para dermawan atau lembaga-lembaga. Saya tadi barusan berbicara langsung dengan ketua RT di RT 1 RW 3 desa Cibulakan, bahwa korban yang terdampak dari gempa kemarin terbilang cukup, alhamdulillah hanya 1 orang. Di sini kegiatan daripada warga seperti biasa, mereka menyantap makanan yang ala kadarnya seperti mie instan dan ya, anak-anak di sini sudah beraktivitas untuk sementara tidak bersekolah karena dampak dari gempa. Saya akan mengajak Anda untuk melihat situasi di dalam. Apa foto imah hunkul ya? Anak kerjanya. Arafnya simpen teh. Ya, warga di sini juga membuat semacam dapur darurat. Warga desa Cibulakan memanfaatkan air sawah untuk minum dan juga mandi karena air di sini sudah dipadamkan dan listrik juga masih belum menyala gitu. Biasa atau tos biasa? Di hari ketiga setelah gempa, kondisinya sudah mulai warga yang mengungsi berkurang karena mereka memilih untuk mengungsi di rumah saudaranya yang lebih nyaman gitu. Demikian Tribuners yang bisa kami laporkan dari desa Cibulakan RT 1 RW 3 RT 1 Kabupaten Cianjur. Selamat pagi. Nah, saat ini saya di kawasan Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, tepatnya di Jalan Cigendang. Saat ini 2 hari pasca gempa bumi, suasana di kawasan Kabupaten Cianjur berangsur pulih. Namun demikian masih banyak beberapa rumah yang terlihat rubuh. Padahal lokasi rumah-rumah ini persis di pinggir jalan.
Lalu lintas di Jalan Cigendang juga cukup lancar. Tidak ada penutupan jalan atau pondok pengungsian. Tadi yang kami lihat ada satu sekolah dan satu masjid di kawasan Jalan Cigendang, Cianjur yang rusak karena gempa bumi. Ini juga ada posko bantuan yang didirikan di kantor desa atau di pabrik-pabrik. Namun pom bensin dan sejumlah minimarket tadi sudah ada yang buka. Di suasana pom bensin sudah mulai normal. Nah, ini ada posko pondok pengungsian sementara yang dibuat dari terpal-terpal seadanya. Ini ada di Kampung Cibinong, Ciwalet. Ini kita masuk ke Kabupaten Cianjur. Untuk jalan sendiri di Jalan Cigendang ini cukup baik, tidak ada keretakan jalan karena insiden gempa kemarin. Ini juga dari tadi di Jalan Cigendang ini lalu lalang truk Basarnas atau ambulan. Ini ada sekolah, kelihatan nggak ya? Nah, ini ada ambulan dari tadi lalu lalang. Ada 3 ambulan. Nah, ini juga ada posko sementara, tenda-tenda yang dibuat seadanya dari terpal. Ini juga masjid-masjid yang tidak roboh dijadikan lokasi pengungsian sementara. Banyak banget ya ambulannya. Jadi diketahui saat ini masih masuk situasi evakuasi dari pasca gempa yang mengguncang Kabupaten Cianjur, Jawa Barat pada Senin lalu. Macet. Macet kenapa ya? Gak ada pasar kan tapi? Gak ada. Dan saat ini di Jalan Cigendang juga mengalami kemacetan yang tidak biasanya terjadi. Belum diketahui apa penyebab kemacetan di Jalan Cigendang yang menghubungkan antara Kabupaten Cianjur dan Bandung.
sudah ada toko-toko juga yang udah mulai buka, nih kayak toko laundry. Oh, truk sampah. Itu ada mobil ambulan di sebelah kanan saya berjejer. Kemungkinan mobil ambulan itu bertujuan untuk mengevakuasi korban. Sampah. Ini juga dari tadi kita di sepanjang Jalan Cigendang melihat warga sekitar meminta bantuan dari pasca gempa. Ini seperti di depan saya ada seorang anak kecil yang memegang kardus meminta bantuan kepada pengendara yang melintas di Jalan Cigendang, Kabupaten Cianjur. Masih lurus bang, 1,2 kilo lagi. Sekian laporan saya dari Jalan Cigendang, Kabupaten Cianjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya di hari Rabu 23 November 2022, di mana pada pagi hari ini saya akan mengabarkan sekaligus mengajak Tribuners untuk melihat suasana di lokasi atau di wilayah ya gempa Cianjur, di mana sejak terjadinya gempa keluarga dan terutama para relawan dan juga petugas yang turut membantu, termasuk wartawan yang turut membantu dan meliput korban gempa di Cianjur ini kesulitan mendapatkan makan ya. Jadi setiap mencari tempat makan itu sudah kehabisan, apalagi kalau sampai terlambat. Dan ini dialami juga ya oleh teman-teman dari media di 2 hari ini, dan demikian juga di pagi hari ini ya, teman-teman harus mencari tempat makan yang masih benar-benar ada, dan seperti yang dialami oleh saya bersama 2 teman saya yang sama-sama dari Tribun Jabar yang hendak akan melakukan liputan ke kawasan gempa ya, sudah harus terlebih dahulu sarapan ya sebelum ke lokasi gempa. Di samping biar stamina prima, juga di lokasi tempat bencana ya,
atau gempa itu sama sekali tidak ada yang berjualan makan ya. Nah, jadi kita harus sarapan di kawasan kota Cianjur ini. Dan saat ini saya sedang berada di Jalan Insinyur Haji Juanda di salah satu warung makan. Warung makan khas Sunda, yang mana sekarang ini kebetulan masih ada ya di sini. Halo Bu. Ibu ini sedang melayani pembeli. Dan sini teman saya juga lagi sarapan dulu sebelum ke lokasi gempa. Halo. Dan juga ini bapak-bapak. Halo Pak. Dari mana Pak? Dari Kementerian SDM Pak. Apa? Kementerian SDM. Kementerian SDM. Oke. Sulit Pak cari ini Pak, makan ya Pak? Betul. Sangat kekurangan Pak. Oh. Tadi sudah nyari-nyari kemana aja Pak? Betul. Dari bawah tadi saya nyari-nyari. Oh dari bawah ya? Iya betul. Oh baru ketemu di sini Pak ya? Oke. Maaf waktunya ganggu. Lanjut lagi Pak. Baik. Oke. Jadi dari Kementerian SDM juga Tribuners barusan harus nyari-nyari ya dari bawah hingga bisa menemukan tempat makan di sini. Oke Pak, halo Pak. Nyari-nyari juga tadi tempat makan Pak. Ya? Oh kebetulan lewat ya. Jadi mumpung ada di sini langsung ya. Soalnya sekarang lagi susah cari tempat makan. Lumayan. Oh iya. Iya. Dan kita nanti akan coba bincang-bincang dengan ibu warung yang ada di sini. Ini makanan khas Sunda Bu ya? Sunda, misalkan seadanya, pasarnya juga banyak. So, pilihan. Ini Jalan Haji Juanda Bu ya? Ya, Haji Juanda. Haji Juanda. Orang itu Itu lagi masak bansos. Oh gitu. Itu lagi masak. Oh, buat bantuan Pak? Itu lagi pada masak. Oh, oke. Buat ini. Siap. buat berbagi. Oh, coba lihat. Oh, dan juga di sini Bapak ini ya melayani Bantuan. pengerjaan buat masakan buat ini Pak ya? Ya. Pak mau nanya ini dulu Pak. Kan sekarang ini apa namanya warga khususnya relawan terus dari media juga kesulitan cari makan nih Iya. semenjak bencana ini ya gitu. Itu gimana Pak tanggapannya? Ya tanggapannya kami cuma bisa melayani seadanya walaupun ya belanja masih susah. Jadi keadaan bahan pokok masih dicari ya intinya seadanya aja. Gitu. Seadanya. Ya, yang penting kita bisa membantu untuk meringankan beban mereka aja. Oh. Ini bantuan-bantuan ini buat makan warga yang mungkin banyak juga rumah-rumah yang roboh yang di belakang, tenda-tenda pengungsian ada gitu. Oh iya. Ini dari Dari pribadi sendiri. Oh pribadi? Ya. Oh Bapak nyalurin dari pribadi? Sendiri, ini, mantap. Ya. Dari keluarga sendiri. Buat berapa ini Pak? Ini buat 300 sih. Oh buat 300 Bikin 300 orang. Oh. Oh. Pribadi. Jadi dari pribadi ya? Ya. Oke Pak, kembali lagi ke ini Pak. Oke, siap. Bahan pokok apa aja saja yang sekarang ini susah didapatkan Pak? Sayuran juga. Sayuran kan utama dari atas sayuran. Oh sayuran. Sayuran, beras kayak gitulah. Ayam kayak gitu susah. Jadi kalau masih main pangannya masih ada nggak ada. Ah ini Pak. Biasanya kalau Bapak ini warung makan ini buka dari jam berapa sampai jam berapa Pak? Ini dari jam 6 pagi nyampe jam 10 malam. Biasanya dari 6 pagi sampai jam 10 malam. Iya. Itu kalau sekarang sudah habis pukul berapa Pak? Kalau sekarang sama paling udah habis berapa liter sekarang. Ada peningkatan sekarang? Ada peningkatan alhamdulillah, cuman ya intinya nggak terlalu menekan harga lah. Oh gitu. Jadi sama-sama merasakan. Terus ini aja juga mungkin tutupnya lebih cepat ya Pak karena cepat habis ya. Tutupnya lebat enggak. Oh, tapi ditambah ininya ya. Langsung nyari bahan pangannya buat dimasak. Oh, ditambah lagi. Nggak ada lagi tempat buat nyari makannya gitu. Biasanya kalau sehari-hari sebelum gempa ya, habis berapa liter beras Pak?
Ya paling 3 liter. 3 liter. ya. Sekarang berapa, Pak? Sekarang paling udah nyampe 15 liter. Oh, 15 liter ya, untuk tiap harinya ya? Tiap harinya. Oh, Ini oke. baru 2 hari Baru 2 sampai hari sekarang. ya. Oke. Jadi sekarang ini 15 liter ya 15 habis. liter baru nyampe 15 liter. Oke. Sama Bapak siapa, Pak? Ya, Sama Bapak siapa? sama Bapak Iman. Iman. Ya. Iman apa? Iman Mansa. Iman Rusmansa. Rusmansa. Ya. Tinggalnya di Sini juga. di jalan Panembong. di Panembong. Panembong. Jalan Insinyur Haji Juanda, ya. Kota Cianjur. Turun, Pak Iman. Ayo. Saya kesini dulu ntar. Ayo. Oke, Ibu. Oh, jadi ini untuk warga sekitar, Bu, Ya, warga sekitar yang terdampak. Iya. Oh, ini lagi masak ini ya, tahu apa aja menunya? Teh. Menunya ada ayam goreng, tahu tempe sama bihun, kecap. Oh, jadi tahu, tempe, Ayam goreng. sama tahu kecap. Dan bihun. Ini Ibu sedang masak apa, Bu? Saya masak semen di depan. Oh, Ibu masak untuk di depan. Oh, jadi sekarang sehari habis 15 kilo, Bu ya? Alhamdulillah, Bu ya. Oke. Ah, ini Bu, disalurkannya kapan, Bu? Sekarang udah mateng langsung. Oh, Udah mateng langsung masalah. masih di sekitar sini? Iya. Oh, masih di sekitar sini ya. Oke. Sini aja. Khusus hanya pagi aja, Bu? Enggak, pagi, siang giliran orang. Oh, nanti siang giliran orang. Oke. Dua ini sama ke kampung ini, kampung apa? Oci ngasih Puncak Manis. Ke Puncak Manis juga. Sama ke Puncak Manis. Kalau yang di sini nanti di mana? Daerah mana? Dari sini saya yang panggil langsung. Iya, daerah mana? Panembong ya, daerah Panembong. RT 1 RW 3. Panembong Panembong. RT 1 RW 6. RW 6 Desa Makassari. Desa Mekarsari, Kecamatan Cianjur. Cianjur ya. Oke. Ibu hatur nuhun. Ya sami-sami, Oke. sami-sami. Ini mah seadanya aja. Siapa? Bantu-bantu. Oh, bagus, Bu. Ya. Oke, Tribuners, demikian tadi kita sudah lihat bersama ya. Pertama suasana warung yang ada di warung makan ya, yang ada di Jalan Insinyur Haji Juanda ini, yang mana sejak pasca gempa bumi ya berkekuatan 5,6 magnitudo di kawasan Cianjur ini, makan di Cianjur sangat sulit sekali. Jangankan di lokasi gempa yang parahnya ya, tidak ada sama sekali yang jual makan. Malah di kota Cianjurnya sendiri untuk mencari makan, khususnya para relawan, kemudian jurnalis juga sedikit kesulitan untuk mencari makan. Jadi harus keliling-keliling terlebih dahulu untuk bisa mendapatkan makan pagi ataupun sarapan pagi atau makan malam. Dan di tempat ini juga ya mereka berbagi untuk warga yang terdampak bencana dari gempa bumi ini. Demikian Tribuners yang bisa saya informasikan, dan saya sekarang akan sarapan dulu sebelum meluncur ke lokasi gempa. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tribuners, saat ini saya sedang berada di posko korban gempa Babak Imbangan Desa Cibulakan RT 1 RW 3 Kabupaten Cianjur. Ya, di Desa Cibulakan ini cukup terdampak akibat gempa yang terjadi pada Senin kemarin. Kita bisa lihat di sini posko yang dibuat oleh warga ini merupakan hasil mandiri, dan beberapa bantuan yang dikirim di sini juga masih terbilang minim karena sedikitnya logistik yang dikirim oleh para dermawan atau lembaga-lembaga. Saya tadi barusan berbicara langsung dengan ketua RT di RT 1 RW 3 Desa Cibulakan, bahwa korban yang terdampak dari gempa kemarin terbilang cukup, alhamdulillah hanya 1 orang. Di sini kegiatan daripada
warga seperti biasa mereka menyantap makanan yang ala kadarnya seperti mie instan dan ya anak-anak di sini sudah beraktivitas untuk sementara tidak bersekolah karena dampak dari gempa. Saya akan mengajak Anda untuk melihat situasi di dalam. Apa foto yang mau ngumpul ya? Anak kerjanya. Ya, warga di sini juga membuat semacam dapur darurat. Warga desa Cibulakan memanfaatkan air sawah untuk minum dan juga mandi karena air di sini sudah dipadamkan dan listrik juga masih belum menyala gitu. Biasa atau sos biasa? Di hari ketiga setelah gempa, kondisinya sudah mulai warga yang mengungsi berkurang karena mereka memilih untuk mengungsi di rumah saudaranya yang lebih nyaman gitu. Demikian Tribuners yang bisa kami laporkan dari Desa Cibulakan, RT 1 RW 3 RT 1 Kabupaten Cianjur. Selamat pagi. Saat ini saya di kawasan Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, tepatnya di Jalan Cigendang. Saat ini 2 hari pasca gempa bumi, suasana di kawasan Kabupaten Cianjur berangsur pulih. Namun demikian masih banyak beberapa rumah yang terlihat rubuh. Padahal lokasi rumah-rumah ini persis di pinggir jalan. Lalu lintas di Jalan Cigendang juga cukup lancar. Tidak ada penutupan jalan atau pondok pengungsian. Tadi yang kami lihat ada 1 sekolah dan 1 masjid di kawasan Jalan Cigendang, Cianjur yang rusak karena gempa bumi. Ini juga ada posko bantuan yang didirikan di kantor desa atau di pabrik-pabrik. Namun pom bensin dan
sejumlah minimarket tadi sudah ada yang buka. Di suasana pom bensin sudah mulai normal. Nah, ini ada posko pondok pengungsian sementara yang dibuat dari terpal-terpal seadanya. Ini ada di Kampung Cibinong, Ciwalem. Ini kita masuk ke Kabupaten Cianjur. Untuk jalan sendiri di Jalan Cigendang ini cukup baik, tidak ada keretakan jalan karena insiden gempa kemarin. Ini juga dari tadi di Jalan Cigendang ini lalu lalang truk Basarnas atau ambulan. Ini ada sekolah, kelihatan nggak ya? Nah, ini ada ambulan dari tadi lalu lalang. Ada 3 ambulan. Nah, ini juga ada posko sementara, tenda-tenda yang dibuat seadanya dari terpal. Ini juga masjid-masjid yang tidak roboh dijadikan lokasi pengungsian sementara. Banyak banget ya ambulannya. Jadi diketahui saat ini masih masuk situasi evakuasi dari pasca gempa yang mengguncang Kabupaten Cianjur, Jawa Barat pada Senin lalu. Macet. Macet kenapa ya? Gak ada pasar kan tapi? Ada. Ya, saat ini di Jalan Cigendang juga mengalami kemacetan yang tidak biasanya terjadi. Belum diketahui apa penyebab kemacetan di Jalan Cigendang yang menghubungkan antara Kabupaten Cianjur dan Bandung. Sudah ada toko-toko juga yang udah mulai buka nih, kayak toko laundry. Oh, truk sampah. Itu ada mobil ambulan di sebelah kanan saya berjejer. Kemungkinan mobil ambulan itu bertujuan untuk mengevakuasi korban.
Halo Tribuners, selamat pagi. Saya dan Safariti, wartawan Tribun Jabar.id melaporkan dari Kabupaten Cianjur hari ketiga pasca bencana gempa bumi. Dapat saya laporkan di Jalan Raya Cipanas, Kabupaten Cianjur, Kecamatan Cigenang. Saat ini tengah dilakukan proses evakuasi 3 kendaraan yang terjebak di bawah ya Tribuners akibat terkena longsor, di mana pada lokasi tersebut juga masih diduga adanya korban jiwa, dan proses evakuasi ini dilakukan untuk memudahkan pencarian korban jiwa yang tertimbun longsor. Jalan Raya Cipanas yang sebelumnya sudah bisa dilintasi oleh warga dengan cara bergantian, sekarang ditutup kembali karena adanya proses evakuasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya di hari Rabu 23 November 2022, di mana pada pagi hari ini saya akan mengabarkan sekaligus mengajak Tribuners untuk melihat suasana di lokasi atau di wilayah ya gempa Cianjur, di mana sejak terjadinya gempa keluarga dan terutama para relawan dan juga petugas yang turut membantu, termasuk wartawan yang turut membantu dan meliput
korban gempa di Cianjur ini kesulitan mendapatkan makan ya. Jadi setiap mencari tempat makan itu sudah kehabisan, apalagi kalau sampai terlambat. Dan ini dialami juga ya oleh teman-teman dari media di 2 hari ini, dan demikian juga di pagi hari ini ya.
Halo Tribuners, selamat pagi. Saya dan Sofariti, wartawan tribunjabar.id melaporkan dari Kabupaten Cianjur hari ketiga pasca bencana gempa bumi. Dapat saya laporkan di Jalan Raya Cipanas, Kabupaten Cianjur, Kecamatan Cigenang. Saat ini tengah dilakukan proses evakuasi 3 kendaraan yang terjebak di bawah ya Tribuners akibat terkena longsor. Di mana pada lokasi tersebut juga masih diduga adanya korban jiwa, dan proses evakuasi ini dilakukan untuk memudahkan pencarian korban jiwa yang tertimbun longsor. Jalan Raya Cipanas yang sebelumnya sudah bisa dilintasi oleh warga dengan cara bergantian, sekarang ditutup kembali karena adanya proses evakuasi ini. Tribuners.
Adapun dapat saya laporkan kembali bahwa untuk korban jiwa dari pasca bencana gempa bumi di Kabupaten Cianjur saat ini sudah melebihi dari 260 korban jiwa. Adapun saat ini di hari ketiga dari pasca bencana gempa bumi juga masih ada sejumlah desa yang terjebak di Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur ya benar. Adapun hal itu dikarenakan akses jalan yang masih tertutup longsor seperti itu.
Tribuners, dapat saya laporkan kembali bahwa pada saat ini tengah berlangsung proses evakuasi kendaraan yang terjebak longsor di Kabupaten Cianjur ya Tribuners. Itu dia Tribuners, satu kendaraan berhasil dievakuasi dan masih ada 2 kendaraan lagi yang masih perlu dievakuasi, yang dimana pada di daerah tersebut diduga ada korban jiwa yang tertimbun dan kesulitan dievakuasi karena tertimpa kendaraan itu tersebut juga Tribuners. Kalau misalnya hari itu bakal bergerak di negara di beberapa yang jadi kita tidak ada apa kalau bisa 2 hari baru berjalan kalau bisa kita dinamis ya ada belajar tadi apa di daerah Sumedang ada yang bilang kalau mereka belum mendapatkan bantuan kesehatan obat-obatan maupun medis bagaimana? Kemarin sudah di-drop, relawan sudah banyak masuk. Kemarin sudah banyak masuk. Kita distribusikan ada 3 kecamatan, kecamatan Cigenang, kemudian Kondang, dan Pacetan. Pacet. Nah, 3 ini sudah kita drop. Ada 46 relawan kita drop pagi. Jadi kita fokus ke sana ke relawan untuk memberikan pertolongan. Ada dokter, ada perawat, ada juga dan juga mahasiswa yang menyumbang kesehatan. Jadi strategi kita 2. Yang pertama yang tadi daerah-daerah yang terluar nih, yang belum bisa terjangkau, itu kita
sama obat-obatan dasar. Ya. Nanti tugasnya mereka identifikasi itu mana yang luka ringan, kalau bisa ditangani di situ, mana luka ringannya masih di bawah rumah sakit, mana yang luka berat. Nah, strategi yang kedua, yang masuk rumah sakit ini mesti ditangani. Nah, saya mau nangani cepat juga tadi saya cerita. Jadi kalau yang luka ringan kalau bisa dirawat cepat supaya bisa pulang. Ya mereka juga enak kan tinggal rumah sakit kan enak. Nah yang luka berat ini yang tadi ada 474, nah itu aku minta cepat diberesin kalau bisa 3 hari tindakannya selesai. Karena kalau terlalu lama tunda, yang luka berat ini bisa komplikasinya bisa macam-macam. Dari 474 ya, 94 atau 74 tuh tadi Pak. Ini 70 dan dirujuk sudah sakit terangkat. Karena kadang-kadang kan kalau gini alatnya rusak, orangnya nggak ada. Tapi sekarang karena timnya udah pada datang, dokter ahlinya kan banyak tuh udah datang. Udah sekalian bisa dikerjain klinik karena dirujuk kan juga jauh jalannya kan. Belum tentu juga pasiennya nyaman, apalagi kalau dia luka berat. Nah itu sekarang saya lagi lihat itu butuh ruang operasi cukup apa enggak, alatnya ada apa enggak. Tadi Bayangkara ya ada 1, sebenarnya bisa nambah 2. Sayang ada 8 tapi bisa pakai 6. Hafiz ada 2, sebenarnya 1 kecil 1 gede gitu kan. Di sini tadi gua ada 2. Kita alat anestesinya ada, dia ada CT scan, ada X-ray, itu yang paling dibutuhkan supaya bisa cepat. Dan 1 ruang operasi itu sebenarnya bisa 10 sehari. Jadi kita bisa cepat 474 seminggu selesai. Saya pernah bawa, kita bawa form, jadi dia menentukan ini luka ringan apa, sakitnya apa, jadi yang dirujuk apa itu mereka dibakalin. Nah, itu kita ada beradu. Yang penting tangani lah, fokusnya kita orang bisa ditangani kesehatannya dan kalau bisa cepat pulang, kalau tadi lama-lama di rumah sakit. Itu sih teman-teman. Kalau untuk penambahan ambulans Pak atau ambulans tadi aku pikir sedikit, tapi aku jalan aja ke sini mungkin udah 25 aku lihat tuh ambulans, malah bikin macet jalannya. Ambulans itu sebenarnya dibutuhkan untuk refer yang berat-berat keluar. Coba aku bilang kalau sebenarnya rumah sakitnya ternyata lengkap fasilitasnya, mendingan rumah sakitnya di sini aja, karena di bawah itu kan juga nggak nyaman buat pasien. Yang penting ada tenaga kesehatannya. Tapi sekarang profesor belum pada turun, orang ahlinya udah pada datang semua. Jadi harusnya sih tenaga spesialisnya udah pada datang. Jadi ya teman-teman bantuin aja nih biar semangat kesehatannya nih. Mau ikut kita ikut. Itu dia Tribuners, Menkes Budi Gunawan SRI meninjau lokasi bencana gempa bumi di Kabupaten Cianjur. Adapun dapat saya laporkan pada saat ini akan berlangsung proses evakuasi kendaraan yang terjebak karena longsor di Tribuners. Adapun pihak dari TNI telah menurunkan kendaraan yang fungsi untuk mengevakuasi kendaraan yang terjebak. Dan diduga pada di lokasi tersebut ada korban jiwa ya, yang belum bisa diselamatkan. Dan dengan menggunakan alat berat ini semoga bisa ditemukan. Sekian saya dan sahabat View, wartawan Tribun Jakarta melaporkan. Ya Sobat Warta Kota, saat ini saya tengah berada di salah satu pondok pesantren di kawasan Cianjur, Jawa Barat yang roboh karena guncangan gempa 5,6 skala Richter. Ini bisa kita lihat sebuah bangunan yang merupakan masjid, dari kubahnya hingga bawah roboh total. Kerusakannya hampir mencapai 80% karena diguncang gempa sekitar 5,6 magnitudo. Ini saya akan terus berjalan hingga ke bagian belakang. Itu juga ada sekolah-sekolah yang katanya disebut roboh karena peristiwa gempa pada hari Senin lalu.
Nah ini kita bisa lewat mana ya? Nah, saya cari jalan dulu ya, karena ini rawa. Nah ini ada satu bangunan kayu yang juga merupakan bagian dari kompleks pesantren ini. Tapi bangunan kayu ini terlihat masih utuh dibandingkan bangunan-bangunan permanen lainnya. Ini saya akan mencoba ke belakang atau melihat ke dalam lebih jauh lagi bagaimana situasi dari masjid di salah satu pondok pesantren yang roboh karena guncangan gempa. Tadi di pesantren ini sendiri jaraknya hanya sekitar 7 km dari Polres Kabupaten Cianjur. Nah ini ada di depan saya juga bangunan yang roboh karena gempa. Ini kaca-kaca juga. Nah ini ada satu asrama juga yang rusak karena gempa. Nah ini juga sepertinya bangunan di sini juga sudah, pondok pesantren ini sudah dikosongkan lantaran sudah tidak bisa dipakai lagi. Nah ini kalau kita lihat atapnya. Nah ini belum diketahui apakah ada korban jiwa atau korban luka karena gempa yang mengguncang Kabupaten Cianjur. Nah ini pesantrennya sendiri sudah tidak bisa dimasuki karena dikunci oleh pemilik. Nanti kita bisa tanya lebih lanjut lagi. Ini merupakan sekolah yang ada di pondok pesantren di Kabupaten Cianjur. Sekian laporan saya dari warga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya di hari Rabu 23 November 2022, di mana pada pagi hari ini saya akan mengabarkan sekaligus mengajak Tribuners untuk melihat suasana di lokasi atau di wilayah ya gempa Cianjur, di mana sejak terjadinya gempa keluarga dan terutama para relawan dan juga petugas yang turut membantu, termasuk wartawan yang turut membantu dan meliput korban gempa di Cianjur ini kesulitan mendapatkan makan ya. Jadi setiap mencari tempat makan itu sudah kehabisan, apalagi kalau sampai terlambat. Dan ini dialami juga ya oleh teman-teman dari media di 2 hari ini, dan demikian juga di pagi hari ini ya, teman-teman harus mencari
tempat makan yang masih benar-benar ada, dan seperti yang dialami oleh saya bersama dua teman saya dari sama-sama dari Tribun Jabar yang hendak akan melakukan liputan ke kawasan gempa ya, sudah harus terlebih dahulu sarapan ya sebelum ke lokasi gempa. Di samping biar stamina prima, juga di lokasi tempat bencana ya atau gempa itu sama sekali tidak ada yang berjualan makan ya. Nah, jadi kita harus sarapan di kawasan kota Cianjur ini, dan saat ini saya sedang berada di Jalan Insinyur Haji Juanda di salah satu warung warung makan khas Sunda, yang mana sekarang ini kebetulan masih ada ya di sini. Halo Bu. Ibu ini sedang melayani pembeli. Dan sini teman saya juga lagi sarapan dulu sebelum ke lokasi gempa. Halo. Dan juga ini bapak-bapak. Halo Pak. Dari mana Pak? Dari Kementerian SDM Pak. Apa? Kementerian SDM. Oke. Sulit Pak cari ini Pak, makan ya Pak? Betul. Kekurangan Pak. Oh. Tadi sudah nyari kemana aja Pak? Betul. Dari bawah tadi saya nyari-nyari. Oh dari bawah ya? Iya betul. Oh, baru ketemu di sini Pak ya? Oke. Maaf, waktunya aku lanjut lagi Pak. Baik. Oke. Jadi dari Kementerian SDM juga Tribuners barusan harus nyari-nyari ya dari bawah hingga bisa menemukan tempat makan di sini. Oke Pak, halo Pak. Nyari-nyari juga tadi tempat makan Pak. Ya? Oh, kebetulan lewat ya. Jadi mumpung ada di sini langsung ya. Soalnya sekarang lagi susah cari tempat makan. Lumayan. Oh iya. Iya. Dan kita nanti akan coba bincang-bincang dengan ibu warung yang ada di sini. Ini makanan khas Sunda Bu ya? Sunda, seadanya pasar Pilihan. Ini Jalan Haji Juanda Bu ya? Ya, Haji Juanda. Lagi masak bansos. Oh gitu. Lagi masak. Oh, buat bantuan Pak? Lagi pada oke. Ini. Siap. Oh, coba lihat. Oh, dan juga di sini Bapak ini ya melayani pengerjaan buat masakan buat ini Pak ya? Iya. Pak mau nanya ini dulu Pak. Kan sekarang ini warga khususnya relawan terus dari media juga kesulitan cari makan nih semenjak bencana ini ya gitu. Itu gimana Pak tanggapannya? Ya tanggapannya kami cuma bisa melayani seadanya, walaupun ya belanja masih susah. Jadi keadaan bahan pokok masih dicari, ya intinya seadanya aja gitu. Seadanya. Yang penting kita bisa membantu untuk meringankan beban mereka aja. Oh. Ini bantuan ini buat makan warga yang mungkin banyak juga rumah-rumah yang roboh yang di belakang, tenda-tenda pengungsian ada gitu. Oh iya. Ini dari pribadi sendiri. Oh pribadi? Ya. Oh Bapak nyalurin dari pribadi? Sendiri, ya. Mantap. Ya. Dari keluarga sendiri. Buat berapa ini Pak? Ini buat 300 sih. Oh buat 300. 300 sekarang. Oh. Oh. Jadi dari pribadi ya? Ya. Oke Pak, kembali lagi ke ini Pak. Oke, siap. Bahan pokok apa aja saja yang sekarang ini susah didapatkan Pak? Sayuran juga. Sayuran kan utama dari atas sayuran. Oh, sayuran. Sayuran, beras kayak gitulah. Ayam kayak gitu susah. Jadi baru masih main pangannya masih ada nggak ada. Ini Pak.
Biasanya kalau Bapak ini warung makan ini buka dari jam berapa sampai jam berapa, Pak? Ini dari jam 6 pagi nyampe jam 10 malam. Biasanya dari 6 pagi sampai jam 10 malam. Iya. Itu kalau sekarang sudah habis pukul berapa, Pak? Kalau sekarang sama, paling udah habis berapa liter sekarang. Ada peningkatan sekarang? Ada peningkatan, alhamdulillah. Cuman ya intinya nggak terlalu menekan harga lah. Oh gitu. Jadi sama-sama merasakan. Terus ini aja juga mungkin tutupnya lebih cepat ya, Bah, karena cepat habis ya. Tutupnya lebih enggak. Oh, tapi ditambah ininya ya. Langsung nyari bahan pangannya buat dimasak. Oh, ditambah lagi. Nggak ada lagi tempat buat nyari makannya ya. Biasanya kalau sehari-hari sebelum gempa ya, habis berapa liter beras, Pak? Ya, paling 3 liter. 3 liter. Sekarang berapa, Pak? Sekarang paling udah nyampe 15 liter. Oh, 15 liter ya untuk tiap harinya ya? Tiap harinya. Oh, ini baru 2 hari. Baru 2 hari ya. Oke. Jadi sekarang ini 15 liter ya? 15 liter baru nyampe 15 liter. Oke. Sama Bapak siapa, Pak? Ya? Sama Bapak siapa? Sama Bapak Iman. Iman? Ya. Iman apa? Iman Mansa. Iman Rusmansa. Rusmansa. Ya. Tinggalnya di sini juga. Di jalan Panembong. Di Panembong. Jalan Insinyur Haji Juanda, Kota Cianjur. Turun, siap, Pak Iman. Ayo. Saya ke sini dulu bentar. Ayo. Oke, Ibu. Oh, jadi ini untuk warga sekitar, Bu, yang terdampak. Iya. Oh, ini lagi masak ini ya. Tahu apa aja menunya? Teh. Menunya ada ayam goreng, tahu tempe sama bihun kecap. Oh, jadi tahu, tempe, ayam goreng sama tahu kecap. Dan bihun. Ini Ibu sedang masak apa, Bu? Oh, Ibu masak untuk tim di depan. Oh, jadi sekarang sehari habis 15 kilo, Bu ya? Alhamdulillah, Bu ya. Oke. Nah, ini Bu, disalurkannya kapan, Bu? Sekarang udah matang langsung. Oh. Udah matang langsung masalah. Masih di sekitar sini? Iya. Oh, masih di sekitar sini ya. Oke. Khusus hanya pagi aja, Bu? Enggak, pagi, siang giliran orang. Oh, nanti siang giliran orang. Oke. Dua ini sama ke kampung ini, kampung apa? Oci ngasih Puncak Manis. Puncak Manis juga. Sama ke Puncak Manis. Kalau yang di sini nanti di mana? Daerah mana? Dari sini saya yang bagi langsung. Ya, daerah mana? Panembong ya, daerah Panembong. RT 1 RW 3. Panembong. RT 1 RW 6. RW 6. Desa Mekarsari. Desa Mekarsari, Kecamatan Cianjur ya. Oke. Ibu hatur nuhun. Ya sami-sami. Ini mah seadanya aja. Iya, oh bagus, Bu. Oke, Tribuners, demikian tadi kita sudah lihat bersama ya. Pertama suasana warung yang ada di warung makan ya, yang ada di Jalan Insinyur Haji Juanda ini, yang mana sejak pasca gempa bumi ya berkekuatan 5,6 magnitudo di kawasan Cianjur ini. Ini makan di Cianjur sangat sulit sekali. Jangankan di lokasi gempa yang parahnya ya, tidak ada sama sekali yang jual makan. Malah di kota Cianjurnya sendiri untuk mencari makan, khususnya para relawan, kemudian jurnalis juga sedikit kesulitan untuk mencari makan. Jadi harus keliling-keliling terlebih dahulu untuk bisa mendapatkan makan pagi ataupun sarapan pagi atau makan malam. Dan di tempat ini juga ya mereka berbagi untuk warga yang terdampak bencana dari gempa bumi ini. Demikian Tribuners yang bisa saya informasikan, dan saya sekarang akan sarapan dulu sebelum meluncur ke lokasi gempa. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tribuners, saat ini saya sedang berada di posko korban gempa Babak Imbangan Desa Cibulakan RT 1 RW 3 Kabupaten Cianjur. Ya, di desa Cibulakan ini cukup
terdampak akibat gempa yang terjadi pada Senin kemarin. Kita bisa lihat di sini posko yang dibuat oleh warga ini merupakan hasil mandiri, dan beberapa bantuan yang dikirim di sini juga masih terbilang minim karena sedikitnya logistik yang dikirim oleh para dermawan atau lembaga-lembaga. Saya tadi barusan berbicara langsung dengan ketua RT di RT 1 RW 3 Desa Cibulakan, bahwa korban yang terdampak dari gempa kemarin terbilang cukup, alhamdulillah hanya 1 orang. Di sini kegiatan daripada warga seperti biasa, mereka menyantap makanan yang ala kadarnya seperti mie instan dan ya, anak-anak di sini sudah beraktivitas untuk sementara tidak bersekolah karena dampak dari gempa. Saya akan mengajak Anda untuk melihat situasi di dalam. Apa foto imah hunkul ya? Anak jaga. Arafi simpan teh. Ya, warga di sini juga membuat semacam dapur darurat. Warga desa Cibulakan memanfaatkan air sawah untuk minum dan juga mandi karena air di sini sudah dipadamkan dan listrik juga masih belum menyala gitu. Di hari ketiga setelah gempa, kondisinya sudah mulai warga yang mengungsi berkurang karena mereka memilih untuk mengungsi di rumah saudaranya yang lebih nyaman gitu. Demikian Tribuners yang bisa kami laporkan dari Desa Cibulakan, RT 1 RW 3 RT 1 Kabupaten Cianjur. Selamat pagi. Nah, saat ini saya di kawasan Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, tepatnya di Jalan Cigendang. Saat ini 2 hari pasca gempa bumi, suasana di kawasan Kabupaten Cianjur berangsur pulih. Namun demikian masih banyak beberapa rumah yang terlihat rubuh
lokasi rumah-rumah ini persis di pinggir jalan. Lalu lintas di Jalan Cigendang juga cukup lancar. Tidak ada penutupan jalan atau pondok pengungsian. Tadi yang kami lihat ada satu sekolah dan satu masjid di kawasan Jalan Cigendang, Cianjur yang rusak karena gempa bumi. Ini juga ada posko bantuan yang didirikan di kantor desa atau di pabrik-pabrik. Namun pom bensin dan sejumlah minimarket tadi sudah ada yang buka. Di suasana pom bensin sudah mulai normal. Nah, ini ada posko pondok pengungsian sementara yang dibuat dari terpal-terpal seadanya. Ini ada di Kampung Cibinong, Ciwalet. Ini kita masuk ke Kabupaten Cianjur. Untuk jalan sendiri di Jalan Cigendang ini cukup baik, tidak ada keretakan jalan karena insiden gempa kemarin. Ini juga dari tadi di Jalan Cigendang ini lalu lalang truk Basarnas atau ambulan. Ini ada sekolah, kelihatan nggak ya? Nah, ini ada ambulan dari tadi lalu lalang. Ada 3 ambulan. Nah, ini juga ada posko sementara, tenda-tenda yang dibuat seadanya dari terpal. Ini juga masjid-masjid yang tidak roboh dijadikan lokasi pengungsian sementara. Banyak banget ya ambulannya. Jadi diketahui saat ini masih masuk situasi evakuasi dari pasca gempa yang mengguncang Kabupaten Cianjur, Jawa Barat pada Senin lalu. Macet. Macet kenapa ya? Gak ada pasar kan tapi? Gak ada. Dan saat ini di Jalan Cigendang juga mengalami kemacetan yang tidak biasanya terjadi. Belum diketahui apa penyebab kemacetan di Jalan Cigendang yang menghubungkan antara Kabupaten Cianjur dan Bandung.
Sudah ada toko-toko juga yang udah mulai buka nih, kayak toko laundry. Truk sampah. Nah, itu ada mobil ambulan di sebelah kanan saya berjejer. Kemungkinan mobil ambulan itu bertujuan untuk mengevakuasi korban. Juga dari tadi kita di sepanjang jalan Cigendang melihat warga sekitar meminta bantuan dari pasca gempa. Ini seperti di depan saya ada seorang anak kecil yang memegang kardus meminta bantuan kepada pengendara yang melintas di jalan Cigendang, Kabupaten Cianjur. Apa? Masih lurus bang, 1,2 kilo lagi. Sekian laporan saya dari Jalan Cigendang, Kabupaten Cianjur. Halo terima kasih, selamat pagi, saya Dan Safarisi, wartawan Tribunjabar.id melaporkan dari Kabupaten Cianjur hari ketiga pasca bencana gempa bumi. Dapat saya laporkan di Jalan Raya Cipanas, Kabupaten Cianjur, Kecamatan Cigenang. Saat ini tengah dilakukan proses evakuasi 3 kendaraan yang terjebak di bawah head reverse akibat terkena longsor.
di mana pada lokasi tersebut juga masih diduga adanya korban jiwa, dan proses evakuasi ini dilakukan untuk memudahkan pencarian korban jiwa yang tertimbun longsor. Jalan Raya Cipanas yang sebelumnya sudah bisa dilintasi oleh warga dengan cara bergantian, sekarang ditutup kembali karena adanya proses evakuasi ini. Adapun saya laporkan kembali bahwa untuk korban jiwa dari pasca bencana gempa bumi di Kabupaten Cianjur saat ini sudah melebihi dari 260 korban jiwa. Adapun saat ini di hari ketiga dari pasca bencana gempa bumi juga masih ada sejumlah desa yang terjebak di Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur. Adapun hal itu dikarenakan akses jalan yang masih tertutup longsor seperti itu.
Awas, ini kaki nggak ada loh. Tribuners, dapat saya laporkan kembali bahwa pada saat ini tengah berlangsung proses evakuasi kendaraan yang terjebak longsor di Kabupaten Cianjur ya Tribuners. Pohon atas, weh. Terus. Awas di sana. Weh, bentar, weh. Awas kabel, weh. Oke. Kabel. Itu dia Tribuners, satu kendaraan berhasil dievakuasi dan masih ada 2 kendaraan lagi yang masih perlu dievakuasi, yang dimana pada di daerah tersebut diduga ada korban jiwa yang tertimbun dan kesulitan dievakuasi karena tertimpa kendaraan truk itu tersebut juga Tribuners.
berarti apa di dunia lama yang berarti satu tapi tapi kalau aku lihat sudah kurang sudah kurang. Apa kalau misalnya ada itu apa beberapa negara di beberapa yang ini kita tidak ada apa itu kalau bisa 2 hari 3 hari kalau bisa kita dinamis siap kita belajar dari Tidak daerah Sumedang ada yang bilang kalau mereka belum mendapatkan bantuan kesehatan obat-obatan maupun medis bagaimana? Kemarin sudah di drop, relawan sudah banyak masuk. Kemarin sudah banyak masuk. Kita distribusikan ada 3 kecamatan, kecamatan Cigenang, kemudian Kondang dan Pacitan. Pacet. Nah, 3 itu sudah kita drop. Ada 46 relawan kita drop bagi. Jadi kita fokus ke sana ke relawan untuk memberikan pertolongan. Ada dokter, ada perawat, ada juga dan juga mahasiswa yang menimba kesehatan. Jadi strategi kita dua. Yang pertama yang tadi daerah-daerah yang terluar nih, yang belum bisa terjangkau, itu kita kirimin tenaga kesehatan sama obat-obatan dasar. Ya. Nanti tugasnya mereka identifikasi tuh mana yang luka ringan, kalau bisa ditangani dulu, mana luka ringannya masih baru mana yang luka berat. Nah, strategi yang kedua, yang masuk rumah sakit ini mesti ditangani. Nah, saya mau nanganin cepat juga tadi saya cerita. Jadi kalau yang luka ringan kalau bisa dirawat cepat supaya bisa pulang. Ya mereka juga enak kan tinggal rumah sakit kan ya. Nah yang luka berat ini yang tadi ada 474, nah itu aku minta cepat diberesin kalau bisa 3 hari tindakannya selesai. Karena kalau terlalu lama tunda, yang luka berat ini bisa komplikasinya bisa macam-macam. Dari 474 ya, 4 atau 74 tadi pada. Ini 70 udah dirujuk, sudah sakit terdekat. Karena kadang-kadang kan kalau gini alatnya rusak, orangnya nggak ada. Tapi sekarang karena timnya udah pada datang, banyak tuh udah datang. Ya udah sekalian bisa dikerjain ini kan, dirujuk kan juga jauh jalannya kan. Belum tentu juga pasiennya nyaman, apalagi kalau dia luka berat. Nah itu sekarang saya lagi lihat itu butuh ruang operasi. Ruang operasinya cukup apa enggak, alatnya ada apa enggak. Tadi Bayangkara ya ada 1, sebenarnya bisa nambah 2. Sayang ada 8, tapi bisa pakai 6. Hafiz ada 2, sebenarnya 1 kecil 1 gede. Dan di sini tadi gua ada 2. Ada 2. Kita alat anestesinya ada, dia ada CT scan, ada X-ray. Itu yang paling dibutuhkan supaya bisa cepat, dan 1 ruang operasi itu sebenarnya bisa 10 sehari. Kita bisa cepat 174 seminggu selesai. Setiap relawan kita bawa form, jadi dia menentukan untuk apa sakitnya apa, jadi yang dirujuk apa itu mereka Dibangkalin. Nah, dan itu kita ada WA group. Yang penting tertangani lah, fokusnya kita orang bisa ditangani kesehatannya dan bisa cepat pulang, nggak usah lama-lama di rumah. Itu sih. Untuk penambahan ambulans kita atau ambulans tadi aku pikir sedikit, tapi aku jalan aja ke sini mungkin udah 25 aku lihat tuh ambulans, malah bikin macet jalannya. Ambulans itu sebenarnya dibutuhkan.
Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama datang dari Aurel Hermansyah yang dihujat netizen. Atta Halilintar siap lapor polisi. Usai melahirkan, Aurel Hermansyah mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari netizen. Putri Anang Hermansyah dan Krisdayanti itu pun mendapat komentar body shaming. Namun Aurel tak mau ambil pusing dengan hujatan-hujatan itu. Ia menyadari bahwa kini memang telah berganti status sebagai seorang ibu dan pastinya ada perbedaan. Aurel pun tak peduli dengan perkataan orang yang mencibirnya. Sementara itu sang suami Atta Halilintar mengaku tak tinggal diam jika ada yang menghujat istrinya. Atta akan bertindak jika istri dan anaknya mendapatkan perlakuan semena-mena. Meski begitu, anak sulung dari 11 bersaudara ini selalu menguatkan dan memberikan dukungan positif untuk sang istri. Berikut wawancara dengan Aurel dan Atta Halilintar. Jalan gitu, yang penting dianya jangan mikirin omongan-omongan orang gitu. Aurel sendiri kena mental juga nggak sih, ngerasa minder tadi, sakit hati dengan orang-orang Iya, yang pastilah namanya minder, udah pasti kayak nggak pede kalau misalnya temen-temen ngajak pergi itu kan kadang ibu-ibu muda lain juga banyak yang langsung kurus, langsung yang cantik gitu, pasti ada ngerasa. Cuman namanya itu proses, kita jalanin aja, ikutin aja. Namanya tubuh manusia itu kan beda-beda juga gitu. Jadi ya kita, makanya tadi aku bilang sebagai kita yang waras, lebih kita Aurel, dibilang keluar selalu berduaan sama Bang Atta, anaknya nggak juga orang. Ya kan itu kan yang tahu orang di luar, karena kan aku sekarang jujur jarang banget story, udah jarang banget, paling banyak juga di kayak Bang Atta juga aku bikin konten sendiri juga udah nggak pernah gitu, karena sebenarnya kalau di rumah pun Amina sama aku, cuman kan namanya kita kan bekerja di entertain gitu ya, nggak mungkin kayak seperti ini mau dibawa, kan sekarang juga kasihan ya, masih baby, di luaran juga masih ada takut kena sakit atau apa, sehat juga kan. Iya, jadi lebih baik di rumah aja gitu. Jarang karena kalau ada orang yang sudah sangat menyakitkan gitu, karena tadi sempet kalau gue udah terbiasa untuk dihina, tapi kalau untuk anak sama istri waktu itu udah sempat kasih ini juga beberapa misalnya buat pelajaran gitu ya. Waktu itu udah, tapi kadang-kadang gini ya, kan orangnya terlalu banyak ya nggak mungkin semua orang gitu kan, jadi manusia itu cuma punya dua tangan. Jadi yang dilakuin nggak bisa kita tutup semua mulut, kita tutup telinga kanan, telinga kiri, pikir positif, fokus dengan apa yang dilakuin, mungkin biar sehat juga. Sosmednya nggak usah buka sosmed lain selain sosmed sendiri gitu ya. Berarti dalam lagu ini relate sama keadaan kemarin sempat banyak hinaan itu ya? Iya, dia kan sebenarnya kata dia sih, kata istriku dia udah kuat dari dulu ya, dari kecil katanya kan dia sempat dari gemuk ke kurus. Cuman dulu tuh kan karena nggak hamil, belum punya anak. Jadi nggak tahu, nah sekarang anak dikatain sedikitnya itu rasanya murkanya luar biasa. Jadi ya pokoknya kalau udah udah ke anak sih, aku pasti nggak mungkin diem. Aku udah bilang sama papanya, pokoknya kalau udah ke anak aku nggak mungkin diem ya, jangan halangin aku untuk menindaklanjuti, karena kalau udah anak sih aku udah nggak. Karena memang, tapi sekarang bobot badan sudah turun ke berapa? Alhamdulillah turun. Udah 15 kilo ya. Ada target mungkin? Enggak sih, nggak ada target. Ntar takutnya kalau kurus tiba hamil lagi. Jadi sekarang santai-santai aja. Ininya juga diet sehat, olahraganya dia rajin, tenis. Terus habis tenis, apalagi ya olahraganya? Macam-macam. Gym, ada yoga. Terus minum herbal, jadi nggak kimia banget gitu. Tadi karena jarang ngepost di story itu karena untuk menghindari komentar-komentar netizen. Enggak sih, aku memang udah jarang aja, nggak tahu kenapa, mungkin sekarang udah biar lebih ini juga sih hidupnya. Karena kan ada seminggu mungkin 3 hari 4 hari boleh story, tapi 3 hari kadang-kadang kita. Berita selanjutnya, isak tangis keluarga pecah saat pemakaman Ki Joko Bodo.
Jenazah pemain film dan mantan paranormal Ki Joko Bodo dimakamkan di TPU Kober, kawasan Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur pada Selasa 22 November 2022 kemarin. Jenazah Ki Joko Bodo tiba di pemakaman pada pukul 15:10 waktu Indonesia Barat. Saat jenazah Ki Joko Bodo dimakamkan, tangis keluarga pecah. Revo, sang putra mendiang Ki Joko Bodo, terdengar melantunkan azan dengan nada suara bergetar sambil menahan tangisnya. Revo baru menangis setelah mengazankan jenazah Ki Joko Bodo. Tidak terlihat artis di pemakaman Ki Joko Bodo yang bernama asli Agung Yulianto itu. Ki Joko Bodo meninggal dunia di usia yang ke-59 tahun di rumahnya di kawasan Lubang Buaya, Cipayung pada Selasa pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sebelum meninggal, kesehatan Ki Joko Bodo memang menurun setelah menderita darah tinggi, asam urat hingga stroke ringan. Berikut wawancara dengan pihak keluarga mendiang Ki Joko Bodo. Kalau itu adalah hal yang harus aku jelaskan, karena kan dia juga mewawancara jadi beliau juga bilang kalau setiap hari itu manusia tuh hijrah ke arah yang lebih baik, jadi itu pengertian jadi ada sejujurnya tadi malam aku udah mimpi ayah belum ada yang bilang sekarang itu salah satu khasiat iya, ayahku selalu berpesan kalau misalkan apa yang ayahku buat sekarang kan itu adalah sebuah yang harus karena percaya dalam aja itu juga hari ayahku yang bisa pada orang mengalir nanti seperti apa pasti yang terbaik ya. Ya itu proses spiritual ya, setiap orang, setiap kita juga menjalani journey perjalanan hijrah itu kita hanyalah penyaksi dan penyerta bagi setiap proses orang ya. Detailnya nanti mungkin akan bikin antologi atau apa nggak ngerti. Sekarang fokusnya bagaimana keluarga bisa mengikhlaskan semua, kembalikan semua ke Allah, mempermudah perjalanan beliau menuju sang Khalik, kembali ke kesejatian jiwanya sebagai ruh ya. Doakan semuanya seperti itu. Oh tidak. Pasti ada baik dan buruk, itu hanyalah sebuah persepsi dari dualitas ya. Hanyalah persepsi dari dualitas. Setiap orang pasti ada, kita pun akan seperti itu pasti. Dan pasti endingnya seperti itu. Mungkin itu saja ya dari keluarga, mungkin istirahat. Bu, makanan kesukaan almarhum apaan, Bu? sampai berapa Berita selanjutnya datang dari Uya Kuya, dituduh punya selingkuhan oleh Denise.
Uya-Kuya buka suara usai dituduh memiliki selingkuhan oleh Denise Karista. Menurutnya pernyataan tersebut tidaklah benar. Meskipun nama baiknya dirugikan, suami Astrid Uya itu belum meminta klarifikasi dari Denise. Terlebih, ia sudah tak berkomunikasi dengan Denise sejak akhir-akhir ini. Sebagai informasi, permasalahan tersebut bermula dari Denise yang ingin membicarakan perselingkuhannya dengan suami artis berinisial RD di podcast Uya-Kuya. Kendati demikian, Uya tak ingin membicarakan hal itu di podcastnya, sebab ia tidak membenarkan tindakan perselingkuhan dalam sebuah hubungan. Berikut wawancara dengan Uya-Kuya didampingi sang istri. Nah itu kurang ajar lu fitnah lu menjatuhkan lu menurunkan derajat gua gitu, gua dikasih mencuci sama kulkas gitu kan. Misalnya gua tukang minta-minta, ya, sorry bos, gue bilang gitu. Balik aja, percaya nggak sih gue dikasih mesin cuci sama kulkas. Udah punya sendiri. Gue biarpun gue sekarang lagi nggak ada kerjaan di TV, bukan gue jadi miskin-miskin amat. Bayar dulu utang lo Denis sama gue. Berapa? Lama-lama. Berapa Pak? Bukan ya, intinya gini, kita tetap nggak menutup kemungkinan kita berteman kembali, dalam arti kata yang selama ini juga kita masih berteman. Cuman kan memang dia sekarang lagi track on jalur nih, lagi keluar jalur, tapi ya dunianya sendiri. Di dunia sendiri ya, kita doakan kalau dia kembali lagi, maksudnya balik on track, maksudnya balik jadi Denis yang dulu yang kita kenal ya. Kalau mau temenan nggak ada masalah. Kita memang dari dulu berteman sama dia tulus. Jadi kalau memang sekarang lagi on track ya, bukannya kita ngejauh, cuma kita udah nasehatin, lu salah nih gitu. Tapi kalau dia nggak mau denger, kan gue bukan emaknya. Ya semoga kalau dia balik on track lagi ya, kita pasti ya temenan lagi segala macam gitu. Terus kalau lo misalnya mau punya masalah dengan orang lain, dengan cowok siapa mantan lo segala macam, gak usah kait-kaitin gua. Jangan lo bikin konten ke gua soal berarti gua juga yang selingkuh. Lo besok mau ngomong apa lagi gitu kan? Mas Uya, kira-kira puluhan atau ratusan mas? Apa? Puluhan atau ratusan mas? Puluhan ratusan apa? Tadi utang, soal utang. Udahlah utang gak usah diomongin lah. Spill dikit aja gitu. Udah berapa tahun? Itu anggap aja bercanda. Anggap aja ini. Dia utang buat apa mas? Dia utang buat apa? Utang jadi ada masalah baru nih. Sudah duluan. Ya kepancing gua malu pada. Udah dari kemarin gua pada nggak mau ngomong soalnya. Sekalian aja. Bukannya terlihat kaya, Pap? Apa? Dia kan bukannya terlihat kaya dulu kok bisa ngutang. Iyalah dia kaya, dia nggak enak toko bunga. Ikhlasin atau enggak nih? Apa tadi terus? Kalau aku sebetulnya udah nggak usah dibahas kayak gitu. Yang penting intinya adalah intinya gini aja lah, ibaratnya lo sekarang lagi Denis dimanapun lo berada gitu kan ya. Intinya lo inget apa yang pernah gue lakukan sama lo. Bukan gue mau ibaratnya hitung-hitungan ya. Bukan mau ibaratnya gue nggak perlu dibalas budi. Cuman ibaratnya lo nggak perlu balas apa-apa, tapi juga jangan perlakukan orang, ngerti gak sih? Yang udah lakukan hal. Ingat deh di Amerika deh, pagi-pagi kita berdua apa yang kita lakukan untuk menyelamatkan lo, itu aja. Di saat orang-orang menjauh segala macam, gue masih temenan sama lo. Jadi gitu. Ya setulus itulah pertemanan. Nah gini aja tambah lagi, dulu lo pernah jolim sama gue juga, gue masih temenan sama lo. Coba pikir. Sampai orang bilang katanya kita ribut-ribut dulu settingan gitu. Itu gue terima gitu kan. Ya ibaratnya kan waktu kita habis ribut, gue temenan sama dia kan jadi orang mikir settingan. Tapi gue nggak peduli karena ibaratnya gue berteman lo tulus gitu. Dan ini ya, gue bukan bapak-bapak gitu. Udah bapak. Ya, bapak sih. Lo pernah, image lo pernah jadi baik, ingat gak? Dulu lo pikirin deh, dulu dia public enemy, bener gak? Ya, bener. Akuin kan? Ya waktu zaman dia dulu ngomong rendahin orang dengan iPhone, lo punya iPhone apa enggak? Waktu lo ribut sama gue juga lo public enemy. Tapi saat abis itu lo melawan memberantas kejahatan, penipuan, lo mengungkap adanya dugaan pengacara palsu, ingat gak? Lo memberantas penipuan, orang jadi simpati sama lo, image lo baik, nama lo bagus, dan lo pernah ada di situ gitu. Jangan lo rusak lagi dengan kelakuan lo sekarang yang ibaratnya akhir ya, gue ngomong ya, menjijikan. Itu aja. Kalau gue ngomong nih, udah nggak mau ngomong lagi. Terakhir komunikasi sama Kak Denis kapan? Berita selanjutnya datang dari Reza Arab, tak hadir sidang mediasi.
Wendy Walters harapkan niat baiknya. Musisi Reza Arab mangkir sidang gugatan perceraian yang diajukan Wendy Walters di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Selasa 22 November 2022. Agenda sidang masih mengupayakan mediasi atau perdamaian. Meski masih mediasi, Reza Arab tidak menampakkan batang hidungnya di pengadilan. Sidang hanya dihadiri oleh Wendy Walters yang datang ditemani Johannes Kea selaku kuasa hukumnya. Menurut Johannes, Reza Arab tiba-tiba memutuskan pergi ke Bali saat mengetahui sidang cerainya dengan Wendy digelar Selasa ini. Alasan Reza Arab sedang ada pekerjaan. Reza Arab yang tergabung dengan World Genius ini dianggap tidak kooperatif pada panggilan sidang di pengadilan. Pengadilan meminta Reza Arab dan Wendy Walters untuk kembali menjalani mediasi pada Jumat mendatang, yakni 25 November 2022. Wendy berharap Reza Arab menunjukkan iktikat atau niat baiknya dengan menghadiri mediasi. Berikut wawancara dengan Wendy Walters dan juga kuasa hukumnya. Intinya dari pihak tergugahnya nggak datang. Ya walaupun dia udah tahu sebenarnya memang jadwal mediasinya hari ini, tapi dia memang nggak datang. Ya kalau dari aku sih memang dia nggak pernah nggak pernah menghormati hukum aja sih. Jadi kayak ya itu aja sih dari aku. Kekecewaannya seperti apa, Ciwen? Hah? Kecewaannya seperti apa? Sebenarnya lebih kepengen cepat selesaiin aja sih. Bantu doa aja. Ya, jadi udah saya tambahin ya. Jadi ini memang harusnya dijadwalkan mediasi hari ini. Minggu lalu udah dijadwalkan, udah disampaikan. Jadi harusnya kewajiban para pihak untuk hadir secara langsung. Ya tidak ada alasan kerja gitu ya, karena udah dijadwalkan jauh hari. Nah tiba-tiba kemarin itu diinformasikan ada agenda pergi ke Bali gitu ya dari tergugat. Sementara penggugat sendiri itu banyak kerjaan gitu ya, banyak banget kerjaannya dan beritikat baik untuk hadir, datang ke proses mediasi ini, menghormati pengadilan, menghormati proses gitu. Jadi akhirnya kan ini tertunda-tunda gitu ya. Jadi kami sih tadi minta mencatat supaya ini pengadilan mencatat bahwa ini itikat buruk gitu ya, tidak ada niat untuk menghadiri mediasi gitu. Tahu sebenarnya kan mediasi ini tujuannya untuk dipertemukan dua belah pihak gitu ya. Apakah memang sudah bulat untuk cerai atau tidak? Karena memang faktanya memang dua belah pihak sudah bulat untuk mengakhiri gitu. Jadi harusnya hadir gitu ya supaya prosesnya cepat. Namun ini ditunda-tunda dan tadi akhirnya mediasi akan diadakan lagi di tanggal 25. Diberikan lagi kesempatan untuk Reza untuk hadir ya di tanggal 25. Jadi harapan kami sih kalau Reza tahu gitu ya, udah mendapatkan informasi, hadirlah, datanglah gitu ya. Hormatilah proses ini gitu ya. Ini proses yang harus lewati gitu. Kalau memang dua belah pihak bulat untuk berpisah, ya gitu, hormatilah prosesnya, datang tanggal 25. Jadi mengulur nggak sih dianya maksudnya untuk mengulur perceraian? Harusnya sih memang dia menghormati ya prosesnya gitu ya. Ini kan udah diinformasikan minggu lalu, sudah tahu gitu ya. Jadi harusnya sih nggak ada alasan-alasan yang lain gitu ya. Klien kami juga ada kerjaan gitu. Ini ya kalau kami lihat sih ini terindikasi ya dia mengulur-ngulur gitu ya. Saya nggak tahu motivasinya apa mengulur-ngulur ini atau mempersulit klien kami dan lain-lain proses ini kami tidak tahu, tapi kami harapkan dia kooperatif lah. 25 datang supaya ini bisa diselesaikan dengan segera. Kalau dia nggak datang gimana? Kalau tidak datang maka harusnya ditinggalkan gitu ya, mulai ke proses persidangannya, pokok perkaranya. Ciwen, gitu. Ada hal lain mungkin terkait isu orang ketiga, selain isu orang ketiga mungkin alasan Ciwen menggugat Reza untuk cerai apa sih? Dari ya untuk pokok perkara ya klien kami tidak mau menyampaikannya secara langsung. Saya sendiri sebagai kuasa hukum juga sudah saya menjelaskan semuanya mengenai inti dari gugatan ini gitu ya. Intinya memang sudah tidak bisa lagi dipertahankan ya rumah tangganya. Dari awal pernikahan sudah terjadi pertikaian. Berita selanjutnya, ada saksi kunci kasus dugaan penyekapan oleh Nindi Ayunda. Pengacara Fahmi Bahmid mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan mendampingi saksi kunci atas kasus dugaan penyekapan yang dilakukan oleh artis Nindi Ayunda.
pada Selasa 22 November 2022. Adapun saksi kunci tersebut akan memberikan keterangan atas kasus dugaan pengancaman dan juga penyekapan terhadap mantan sopir Nindi Ayunda. Kendati demikian, Fahmi enggan bicara lebih lanjut mengenai ancaman yang dimaksud. Sebagai informasi, Nindi Ayunda dilaporkan oleh Rini Diana, istri dari mantan sopirnya Sulaiman. Rini Diana melaporkan Nindi atas tuduhan melakukan penculikan dan penyekapan. Namun, Nindi Ayunda sama sekali belum buka suara terkait dugaan kasus penyekapan itu. Berikut wawancara dengan kuasa hukum. Yang ikut mengawal kasus ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Hari ini saya membawa saksi kunci dalam perkara itu yang bernama Ibu Dia Karyati, yang ada di tempat peristiwa kejadian dan juga dia yang dibawa mobil, dibawa di satu tempat dan seterusnya. Biar dia nanti bercerita. Tadi sudah diperiksa ada sekitar 10 lembar yang harus ditandatangani di Parab dan ditandatangani. Cukup banyak pertanyaannya, tapi secara detailnya seperti apa biar nanti Lia yang menjelaskan bagaimana kejadiannya, dia diperlakukan seperti apa, itu biar nanti saksi yang menjelaskan. Coba Lia, kau jelaskan aja ya. Oke, boleh. Mbak Lia. Sebenarnya nggak ngomong banyak, cuma satu. Cuman pas waktu itu pernah ada entah dari media mana, entah apa, nggak tahu. Aku intinya direkam, disuruh ngomong kalau aku nggak disekap. Di saat itu aku cuma memang takut. Pernah di konferensi pers juga pernah. Itu aku suruh ngomong nggak disekap, nggak apa, emang iya nggak disekap. Tapi kan itu disuruh. Aku nggak ngomong kalau disitu kalau aku disekap karena kan mau dicokel matanya sama dibunuh. Ada pengancaman nggak ya? Jadi dia mau dicongkel matanya, mau dibunuh, sempat habis itu mau dibuang, seperti itu ya. Berarti ada ancaman sendiri dong dari Iya. Ancaman terhadap dia, dan dia sudah menjelaskan semua di atas. Pelakunya siapa Anda tanya di atas, ya. Ketika saat diancam seperti itu, Mbak Lia, mungkin perasaan atau rasa Mbak Lia itu seperti apa sih mungkin? Takut. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Dia dan Leman yang diancam matanya mau dicongkel, mau dibunuh, habis itu mau dibuang. Seperti itu tadi ya. Ini orang yang selama ini saya tidak beritahu kepada teman-teman media karena memang dia jauh, dan hari ini saya bawa karena dia saksi kunci, karena dia yang bersama-sama dengan Leman saat itu. Jadi dia yang tahu, siapa pelakunya juga tahu, inisial saja. Silakan Anda tanya di atas siapa yang patut diduga yang mengancam dia akan mencongkel matanya dan akan membunuh dia, setelah itu mau dibuang. Seperti itu kejadian. Inisialnya aja, ya nggak apa-apa. Boleh kan bisa dijelaskan inisialnya? Tadi berapa pertanyaan dari? Ada 60 pertanyaan. Sekitar 60-an tadi. Mungkin bisa dijelaskan Mbak inisialnya? Inisialnya DS. Dan nggak mungkin kalau penyekapan cuma satu ya. Ada yang lain. Baiklah Tribuners, itulah berita selebritis bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung, dan TikTok @tribunlampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat sore dan sampai jumpa.
DM이 왔어. 답장을 한 번도 한 적이 없다. DM 누가 왔는데? 나 그래. Selamat sore saudara, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Gempa bumi saudara telah terjadi di sejumlah kawasan pada Senin 21 November 2022 dan berpusat di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Gempa bumi yang terjadi mencapai 5,6 magnitudo dan mengakibatkan ratusan orang meninggal dunia. Hari ini Selasa 22 November 2022, sejumlah pejabat hingga Presiden Jokowi mendatangi lokasi terdampak gempa untuk melakukan peninjauan. Dan saat ini saudara kami masih menunggu untuk update terkini yang akan disampaikan oleh BNPB, begitu saudara, dalam rencananya akan digelar konferensi pers nanti di pukul 5 sore. Kemudian hari ini Presiden Jokowi meninjau kondisi Jalan Cipanas Cianjur yang sempat tertutup longsor akibat gempa berkekuatan 5,6 magnitudo. Jokowi sampai berjalan kaki menuju ke titik terparah longsor yang sudah dievakuasi. Kedatangan Jokowi ditemani oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau PMK Muhadjir Effendi. Presiden Jokowi langsung mengunjungi lokasi gempa untuk memastikan korban gempa mendapatkan penanganan yang memadai. Dari keterangan Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, Jokowi menuju ke Cianjur sekira pukul 11.25 waktu Indonesia Barat melalui jalur darat. Sesampainya di Jalan Cipanas, Jokowi turun dari mobil dan tampak berjalan kaki bersama Kang Emil dan Muhadjir. Jokowi tampak mengenakan pakaian khasnya, yakni kemeja berwarna putih dan celana hitam, serta sepatu hitam. Saat melakukan peninjauan, ekspresi Jokowi terlihat sangat sedih. Selain meninjau Jalan Cipanas, Jokowi juga melakukan peninjauan ke rumah sakit, daerah terdampak bencana, dan posko pengungsian. Seperti tadi yang sudah disampaikan, Jokowi melakukan perjalanan menggunakan jalur darat meski ia bisa menggunakan jalur udara, yakni helikopter. Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, B. Mahmudin mengatakan, Presiden memilih jalur darat untuk memastikan akses jalan yang sempat tertutup telah kembali dibuka. Hal ini untuk memastikan bantuan logistik seperti makanan, minuman, obat-obatan, sembako, dan bantuan lain bisa tersampaikan tanpa hambatan di perjalanan. Basarnas itu juga sampaikan juga kepada TNI dan Polri, pada Kementerian PUPR untuk bersama-sama gerakan jajarannya dalam membantu evakuasi di Cianjur, utamanya yang berkaitan dengan akses, pembukaan akses yang terkena longsor. Kemudian yang kedua, untuk korban-korban yang masih timbun, ya, perintahkan agar itu didahulukan, evakuasinya, penyelamatan didahulukan. Dan yang ketiga, untuk nantinya yang rusak berat, ringan, sedang, perintahkan memberikan bantuan, yang rusak berat akan diberikan bantuan 50 juta, yang sedang diberikan bantuan 1 juta, dan yang ringan diberikan bantuan 10 juta. Tapi yang paling penting adalah pembangunan rumah-rumah yang kena gempa bumi ini diwajibkan untuk
memakai standar bangunan yang anti gempa oleh Menteri PUPR. Karena tadi disampaikan oleh BMKG bahwa gempa ini ada gempa 20 tahunan. Sehingga rumahnya rumah anti gempa. Ya, saya rasa itu yang saya sampaikan. Yang paling penting saya senang akses jalan yang lumayan tertimbun sudah tadi sampai pagi sudah bisa dibuka, alhamdulillah, dan ini nanti akan lanjutkan kecepatan dalam penanganan, terutama penyelamatan evakuasi untuk yang masih tertimbun. Terima kasih. Ya sekalian, sore ini saya akan Baik, saudara, saat ini konferensi pers yang digelar oleh BNPB terkait update terbaru dari gempa bumi di Cianjur telah dimulai. Mari kita dengarkan bersama-sama. Ada 268. Dari 268 itu yang sudah teridentifikasi, ya, dari 268 yang sudah teridentifikasi siapa-siapanya ini sebanyak 122 jenazah. Kemudian di samping tadi 268 dan yang sudah teridentifikasi 122, masih ada korban hilang dan ini masih dilakukan pencarian secara terus-menerus sejumlah 151 orang. Nah, apakah 151 orang ini nanti bagian dari yang belum teridentifikasi, nanti kami akan dalami lebih lanjut, begitu ya. Bisa saja yang masih hilang pencarian itu sebagian ada dalam data 268 yang belum teridentifikasi. Karena yang baru teridentifikasi tadi kan 122 jenazah. Kemudian luka-luka yang kami peroleh sampai sore ini sebanyak 1083 orang. Kemudian untuk yang mengungsi ada sejumlah 58.362 orang. Kemudian kerugian material rumah rusak berat, dapat informasi sejumlah 6.570 unit. Kemudian rumah yang rusak sedang sejumlah 2.071 unit. Rumah yang rusak ringan ada 12.641 unit. Sisanya semuanya masih terus kita laksanakan pendataan. Kemudian daerah yang terdampak, ya, ada 12 kecamatan. Yang pertama Kecamatan Cianjur, yang kedua Kecamatan Karangtengah, yang ketiga Kecamatan Warung Kondang, yang keempat Kecamatan Cugenang, yang kelima Kecamatan Cilaku, yang keenam Kecamatan Cibeber, ketujuh Kecamatan Sukaresmi, ke-8 Kecamatan Bojong Picung, ke-9 Kecamatan Cikalong Kulon, ke-10 Kecamatan Sukaluyu, ke-11 Kecamatan Pacet, dan ke-12 Kecamatan Gekbrong. Dari 12 kecamatan ini, masing-masing kecamatan sudah berdiri tempat-tempat pengungsian. Bahkan mungkin jumlahnya bertambah karena tempat-tempat pengungsian yang 12 ini adalah tempat pengungsian yang diharapkan terpusat bagi masing-masing kecamatan terkait pengungsi korban gempa di kecamatan itu. Tetapi seharian kita lihat tadi ada juga warga masyarakat yang mendirikan tenda-tenda seadanya di dekat rumahnya masing-masing. Nah, ini kami dari BNPB, BPBD, TNI, Polri, dan semua kementerian lembaga
NGO, LSM, dan semua stakeholder yang berkaitan dengan penanganan bencana ini akan terus membantu, mendampingi. Kami usahakan bahwa yang masih mengungsi di titik-titik dekat rumahnya ini bisa masuk ke tempat-tempat pengungsian terpusat agar lebih terjamin dari segi perawatan, pelayanan, maupun logistiknya. Kemudian langkah yang dilaksanakan BNPB sore ini juga atau hari ini juga, posko komando penanganan darurat sudah beroperasi. Dari posko itu setiap pagi pukul 7 akan dilakukan kegiatan. Kegiatannya berfokus, yang pertama adalah kita masih tanggap darurat. Sehingga fokus kegiatan melaksanakan pencarian dan evakuasi korban. Itu prioritas. Tadi saya sebutkan masih ada 151 yang hilang. Apakah itu hanya datanya segitu atau nanti ada bertambah, nanti akan disampaikan kemudian. Tetapi kami pastikan bahwa tanggap darurat ini akan berakhir ketika semua korban sudah diidentifikasi, syukur-syukur semuanya sudah ditemukan. Tapi kami pastikan bahwa tanggap darurat ini akan berakhir ketika semua korban sudah diidentifikasi, syukur-syukur semuanya sudah ditemukan. Apabila nanti memang tidak ditemukan tapi ternyata sudah meninggal dunia, itu pun sudah teridentifikasi memang hilang dan tidak ditemukan lagi. Tapi mudah-mudahan kita akan berusaha semaksimal mungkin semua korban ini bisa ditemukan, baik dalam kondisi selamat maupun kondisi meninggal dunia. Kemudian setiap jam 17.00 setiap hari kita akan melaksanakan kegiatan seperti ini, ya, konferensi pers untuk menyampaikan perkembangan penanganan harian. Apakah yang ditemukan bertambah, kegiatan hari itu seperti apa, itu akan disampaikan setiap hari pada pukul 17.00. Semuanya komandonya dari posko penanganan darurat. Kemudian setiap pukul 19.00 setiap hari akan dilaksanakan rapat evaluasi dari semua unsur kegiatan, ya. Jadi tidak ada lagi nanti semuanya bergerak tanpa komando. Diharapkan semuanya melakukan kegiatan dalam penanganan pengungsi ini betul-betul seirama dan semuanya tidak sendiri-sendiri. Termasuk dalam bantuan kepada masyarakat, baik yang datang dari pemerintah pusat, kementerian lembaga, unsur swasta, ya, yang banyak yang membantu, semuanya akan dipusatkan di posko pendataannya. Nanti pendistribusian bantuan-bantuan itu akan diatur oleh posko. Di posko ada yang bertanggung jawab di bidang pencarian dan pertolongan, ada yang bertanggung jawab di bidang logistik dan pendistribusian, dan ada yang bertanggung jawab terkait dengan kegiatan harian. Semuanya dijabat oleh para pejabat eselon 1, supaya kegiatan ini bisa sinergi dan sungguh-sungguh. Kemudian para pengungsi hari ini rata-rata sudah mendapat fasilitas yang lebih baik daripada tadi malam, tentu saja. Tenda-tenda yang lebih besar, yang representatif ini sudah didirikan, baik dari pemerintah daerah, baik dari TNI, Polri, Kementerian Sosial, BBBD, BNPB, dan tenda-tenda bantuan lain. Diharapkan tidak ada lagi yang menggunakan tenda seadanya. Nanti Ibu Dwi Korita akan menjelaskan situasi terkait iklim. Ini iklim hujan, jadi kita khawatir kalau tidak tempatnya representatif, misalnya tidur di tenda pun diharapkan tendanya yang aman begitu, sehingga kalaupun hujan ini bisa berlindung di balik hujan itu. Kemudian logistik, kami juga sudah distribusikan, dapur-dapur umum ini sudah beroperasi, logistik per hari ini cukup banyak,
Ya, jadi di tenda-tenda itu bisa semuanya terlayani. Kalau masih ada yang kurang sempurna, masih ada yang belum terlayani, ini hari demi hari, lambat laun ini tentu saja berusaha kami perbaiki. Kemudian rumah sakit yang ada, Rumah Sakit Umum Daerah Cianjur, Rumah Sakit Sayange, ini dua-duanya sudah beroperasi, bahkan menambah tenda-tenda di depan rumah sakit. Kekurangan-kekurangan tenda ini ditambah terus. Kemudian tenaga medis ini juga dari Kementerian Kesehatan juga sudah dibantu, khususnya terkait dengan dokter-dokter bedah ahli tulang. Dan yang berat, untuk tidak menambah beban Kabupaten Cianjur, sebagian juga sudah dirujuk ke rumah sakit di luar Kabupaten Cianjur. Kami informasikan bahwa kemarin 100 pasien juga sudah dikirim ke rumah sakit Hasan Sadikin di Bandung. Kemudian dalam tanggap darurat ini, rekan-rekan media sekalian, kita sudah menyampaikan kepada masyarakat bahwa masyarakat akan didampingi, dilayani, tidak akan menderita secara sendirian. Tadi ada kunjungan Bapak Presiden juga sudah menyampaikan kepada masyarakat. Rata-rata masyarakat ini memikirkan rumahnya. Banyak rumah tadi yang rusak berat itu hancur, ya. Ini ada 6.570 sudah kita jelaskan kepada masyarakat. Makanya tanggap darurat ini bisa cepat selesai gitu. Mudah-mudahan 7 hari sudah clear, sudah tidak ada lagi yang harus dicari, sehingga nanti masyarakat ini bisa tidak tinggal lagi di tenda. Ya. Ada 2 skema. Yang pertama, bisa juga dibangun rumah hunian sementara. Nah, hunian sementara ini belajar dari pengalaman bencana-bencana sebelumnya, ini bisa dibangun berdasarkan dana bantuan-bantuan non-pemerintah. Atau juga dari pemerintah nanti sesuai dengan situasi dan kondisi. Yang skema kedua adalah masyarakat terdampak ini juga diberikan dana tunggu hunian. Misalnya, satu keluarga ini punya keluarga yang mau menampung, atau tetangganya, atau orang tuanya, atau sanak saudaranya, ini bisa. Ya, jadi bisa untuk sementara ditampung oleh keluarganya, dan dari pemerintah ini akan membantu dana bulanan untuk sewanya itu. Namanya dana tunggu hunian. Sampai kapan? Sampai rumahnya sendiri itu selesai dibangun oleh pemerintah. Nah, kami tadi sudah koordinasi dengan Bupati, ya, Pak Bupati akan melaksanakan pendataan secara cepat gitu. Sehingga setelah tanggap darurat mulailah kita membangun rumah-rumah masyarakat yang rusak berat itu, supaya dalam waktu yang tidak terlalu lama mereka sudah kembali ke rumah yang baru. Itu semuanya dibangun oleh pemerintah. Tadi Bapak Presiden menyampaikan yang rusak berat dibantu 50 juta, yang rusak sedang dibantu 25 juta, dan yang rusak ringan 10 juta. Ini rumahnya kalau 50 juta misalnya yang punya rumah masih punya tabungan, ya silakan ditambahkan di situ. Sanak saudaranya ingin membantu semen, membantu keramik, bisa juga ditambahkan di situ. Artinya, dan masyarakat yang sama sekali miskin, ini tentu saja di samping 50 juta juga biasanya nanti dari lembaga-lembaga swadaya, dari perorangan, dari pribadi. Indonesia ini terkenal dengan dermawan, ya, apalagi dalam bencana nih semuanya ingin membantu. Ini pun segera bisa membantu, sehingga meskipun dari pemerintah pusat hanya 50 juta, tetapi rumah yang nanti dibangun itu sudah layak untuk dipakai dan bisa untuk melanjutkan hidup pasca gempa. Itu rekan-rekan media yang perlu saya sampaikan. Sila saya kembalikan untuk sementara kepada moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih Bapak Kepala BNPB. Rekan-rekan media pertanyaannya kita hold dulu, kita selesaikan dulu. Ibu Kepala BNPB dan Pak Nelwan menyampaikan informasi yang perlu kita elaborasi dan kita diskusikan nanti pada sesi tanggung jawab terbatas di akhir preskon ini. Ibu Kepala BMKG, waktu kami persilakan. Terima kasih Bapak Moderator. Yang terhormat Bapak Kepala BNPB, Bapak Moderator, Pak Dr. Abdul Muhari, dan Pak Nelwana yang mewakili Bapak Menko PMK. Perlu kami sampaikan perkembangan kondisi kegempaan saat ini semakin melemah. Meskipun pada data yang termonitor pukul 17.00, gempa susulannya sudah terjadi 145 kali, namun tidak perlu dicemaskan. Karena gempa-gempa susulan itu sebagian besar tidak dirasakan. Yang bisa mencatat adalah alat. Ada beberapa yang dirasakan. Nah, ini yang tercatat yang paling besar, gempa susulannya magnitudo 4,2. Dan yang paling kecil 1,2. Nah, sehingga BMKG memperhitungkan kurang lebih 4 hari lagi insya Allah gempa-gempa tersebut sudah makin berkurang, insya Allah berhentilah ya, insya Allah. Ini doa kita demikian dari hasil tren perhitungan. Nah, kemudian juga perlu disampaikan, saat ini kita memasuki musim hujan. Di Jawa Barat ini diperkirakan puncaknya di bulan Desember. Kita sebentar lagi masuk bulan Desember, dan Jawa Barat ini relatif tidak memiliki musim kemarau, jadi hujan terus. Sehingga perlu disiapkan, diwaspadai adanya potensi bencana ikutan seperti longsor, dan yang cukup penting untuk diwaspadai adalah material-material rontokan lereng-lereng akibat gempa, banyak titik longsor. Material-material tersebut dapat membendung lembah sungai di lereng atas, dan apabila hujan turun terus-menerus, akhirnya bendung air hujan itu bisa air yang terbendung itu mendesak onggokan tanah longsor tadi, akhirnya jebol sebagai banjir bandang. Sehingga yang perlu dijaga adalah upaya untuk, insya Allah ini dari PUPR ya biasanya, membersihkan onggokan-onggokan yang ada di atas. Hal tersebut juga terjadi saat peristiwa gempa di Palu dan juga gempa di Sumatera Barat, di Pasaman, dan di beberapa wilayah lainnya. Jadi langkah yang mendesak itu adalah mengendalikan onggokan tanah material ataupun kayu-kayu yang menutupi aliran sungai di lereng atas. Dan berikutnya yang perlu disiapkan pula pada masa rehab rekon nanti, kami sudah mendiskusikan dengan Bapak Bupati dan Kepala BNPB dan Bapak Gubernur bahwa gempa ini dari analisis kajian BMKG merupakan gempa dengan periode ulang kurang lebih 20 tahun. Sebelumnya tahun 2000, yaitu 22 tahun yang lalu, dan sebelumnya lagi tahun 1982, 18 tahun yang lalu. Sebetulnya sudah 6 kali ya, tapi 3 kali sebelumnya periode ulangnya lebih panjang, puluhan tahun, ya, lebih dari 20 tahun. Nah, yang 3 kali terakhir ini 20 tahunan. Artinya apa? Gempa dapat terulang kemudian di kurang lebih 20 tahun ke depan. Sehingga pada masa
pada tahap rekonstruksi, mohon benar-benar diperhatikan agar bangunannya tahan gempa. Dan karena lokasi banyak rumah yang runtuh itu juga berada pada lokasi rawan longsor, juga perlu diperhatikan tahan longsor atau mencari tempat yang aman. Nah, mencari tempat yang aman tidak berada pada pinggir lereng yang rawan longsor atau tidak berada pada bantaran sungai. Nah, untuk itu BMKG sedang melakukan survei untuk mendapatkan atau mengidentifikasi tanah-tanah mana yang relatif lebih aman terhadap guncangan gempa. Akan segera kami sampaikan ke pemerintah daerah. Dan saya tadi bertemu dengan tim dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Beliau melakukan survei untuk longsor. Karena longsor ada di bawah Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Sehingga nanti kami akan integrasikan hasil survei tersebut untuk mendukung proses rekonstruksi dalam menentukan kalau memang terpaksa harus mencari tempat yang aman, ada datanya lah, berbasis data. Demikian. Jadi itu terutama yang perlu kami sampaikan, dan BMKG bersama BPBD dan pihak terkait juga terus berupaya menenangkan masyarakat. Jadi melakukan sosialisasi, menyampaikan bahwa kondisi sudah semakin aman kecuali dari hujan. Kalau dari hujan, mohon maaf ini potensinya, jadi kalau memang ada tenda-tenda itu perlu diperhatikan tentang ancamannya hujan dan dampak ikutannya. Kalau dari gempa buminya relatif semakin stabil, semakin lemah guncangannya, tidak dirasakan. Terima kasih Bapak Kepala atas waktunya. Makasih. Baik, terima kasih Bu Kepala BMKG. Tadi dari Bapak Kepala BNPB kita sudah mendengarkan update data dan langkah-langkah yang sedang dan akan dilakukan pada saat operasi tanggap darurat. Kemudian dari Ibu Kepala BMKG tadi disampaikan beberapa hal. Pertama, untuk jangka pendek masih harus waspada terhadap potensi bencana bawaan akibat intensitas hujan, karena kita sudah mulai di awal musim hujan. Dan seperti kita ketahui memang Jawa Barat kalau dari data BNPB juga provinsi paling tinggi kejadian bencana hidrometeorologi, salah satunya juga di Sukabumi dan Cianjur. Ini juga menjadi kewaspadaan sehingga pembersihan daerah hulu itu menjadi penting. Kemudian untuk jangka panjang masih dalam periode satu generasi, periode ulang gempa ini, jadi mungkin sekali kalau kita melihat dari historis, mungkin adik-adik kita, anak-anak kita yang saat ini mengalami, mungkin juga akan mengalami lagi nanti di saat dia dewasa. Artinya ada konsideran-konsideran tadi disampaikan untuk tata ruang dan lain-lain, tidak hanya bisa mengurangi potensi risiko dalam jangka pendek, tetapi juga bisa mengurangi potensi risiko di jangka panjang. Mungkin untuk ini saya meminta kesediaan Pak Nelwan untuk sedikit memberikan gambaran tentang kebijakan dalam skala makronya mungkin terkait dengan pasca bencana Cianjur ini. Silakan Pak Nelwan. Ya. Terima kasih Pak Am. Yang saya hormati Pak Kepala BNPB, Pak Lejen Suharyanto, Ibu Kepala BMKG, Ibu Diporita, dan rekan-rekan media sekalian yang saya banggakan. Secara keseluruhan penanganan darurat bencana di hari kedua sampai dengan hari ini sudah lebih baik, dan tentu secara bahu-membahu dengan peran serta semua pihak ini akan terus kita perbaiki. Seperti disampaikan oleh Pak Kepala Badan tadi, fokus kita ada di 3 penanganan. Pertama itu adalah di upaya pencarian, evakuasi dan penyelamatan. Kemudian yang kedua memenuhi kebutuhan dasar para penyintas, dan yang ketiga perbaikan secara dini untuk fasilitas-fasilitas yang bersifat vital untuk menjamin keberlangsungan hidup penyintas dan pelayanan penanganan darurat bencana di Kabupaten Cianjur ini.
Kemudian yang berikutnya tentunya secara simultan kita berharap pemerintah Kabupaten Cianjur dan juga dibantu oleh Pemprov Jawa Barat berkoordinasi juga nanti dengan Kementerian Dalam Negeri segera melakukan pendataan kependudukan dan juga data-data korban termasuk dampak kerusakan dan kerugian yang ditimbulkan oleh bencana gempa ini. Nah, secepat mungkin paling tidak nanti untuk kerusakan rumah ya itu sudah segera diselesaikan. Kalaupun misalnya masih ada data-data yang masih belum bersih, ya mungkin secara parsial yang sudah bersih datanya segera diajukan untuk segera ditangani. Beberapa tadi alternatif solusi Pak Kepala Badan sudah menyampaikan ada kemungkinan nanti bagi mereka yang mengalami rumah rusak berat dan tidak bisa dihuni lagi bisa nanti melalui dukungan bantuan dana tunggu hunian untuk waktu tertentu sampai dengan rumahnya bisa dihuni kembali atau melalui nanti pelibatan komunitas seperti biasanya kita lakukan di beberapa kejadian bencana lainnya. Kami dari Menko PMK nanti akan membantu Pak Kepala Badan nanti untuk mengkoordinasikan bagaimana kita nanti mendukung, memberikan pendampingan kepada masyarakat yang membutuhkan hunian sementara jika itu memang satu pilihan yang tepat. Kemudian berikutnya kalau data-datanya ini sudah selesai semuanya nanti, ancamannya sudah berakhir dan seluruh korban sudah ditemukan dan ditangani, maka kita akan segera melakukan kaji kebutuhan pasca bencana. Jitu Pasna biasanya ada tim dari BNPB yang akan segera melakukan itu dan hasilnya nanti akan kita tuangkan ke dalam rencana rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana. Tentu dalam hal ini kita tetap memperhitungkan dan merujuk kepada rekomendasi dari BMKG dan Badan Geologi ya tentang lahan-lahan yang kemungkinannya berisiko tinggi untuk dihuni kembali. Kemudian kalau misalnya ada yang berisiko yang masih mampu diatasi dengan meningkatkan spek bangunannya kembali nanti ya itu menjadi pilihan yang lain. Yang jelas prinsip kita nanti di Rehab Rekon ini bagaimana kita membangun yang lebih baik dan lebih aman dan berkelanjutan sehingga nanti masyarakat kita ini tidak lagi menjadi korban pada bencana yang sama di kesempatan berikutnya. Terkait dengan antisipasi musim hujan yang menurut informasi dari Ibu Dwi Korita tadi puncaknya di bulan Desember, alhamdulillah tanggal 9 November kemarin Bapak Kepala BNPB bersama dengan masyarakat Pentahelix kita telah menggelar geladi kesiapsiagaan menghadapi bencana hidrometeorologi di Cibubur yang antara lain juga dihadiri oleh Provinsi Jawa Barat, hadir secara luring. Mudah-mudahan itu tetap menjadi pedoman buat kita dan tetap digalang dukungan dari semua pihak bahwa kita masih berada dalam ancaman maksimum untuk bencana hidrometeorologi, khususnya bencana banjir dan ikutannya. Ini mungkin yang bisa kami tambahkan untuk menjadi perhatian kita semuanya. Mudah-mudahan semuanya ini bisa cepat terselesaikan dan kita bisa kembali hidup normal. Terima kasih. Waktu saya kembalikan pada moderator. Terima kasih Pak Direktur. Kemudian saya akan buka 2 putaran saja. Masing-masing putaran 3 pertanyaan. Yang paling duluan tunjuk tangan, Mas, silakan. Gimana Mbah? Hidup kok kan pasti. Pasti balikan lagi sama doi. Di mana guys? Oke. Pasti nongkrong bareng. Besok ya? Pasti utang dibayar. Besok. Pasti nikah sama si doi. Ternyata emang gak ada yang pasti. Paket sampai mana ya? Ada kok yang pasti. Klien parcel pasti. Paket telat sehari ongkir ganti.
Nah, kali ini bagaimana diskusi dengan BNPB, apakah nanti akan dilakukan lebih lanjut dan mungkin tadi sebagai kami menunjukkan sebelumnya yang pertama ada perbedaan data yang disampaikan BNPB dan juga BPBD, ada hampir 100 perbedaan yang dari 62 dan 162. Ini apa yang menyebabkan perbedaan ini sehingga membuat masyarakat menjadi simpati? 3 pertanyaan ini kami langsung dijawab saja, nanti kalau kelupaan nanti izin Bapak Menteri, Pak Bupati. Silakan Bapak Kepala. Mohon izin atas izin Bapak Menteri Dalam Negeri ini udah kenal semua ya. Jadi yang pertanyaan tadi dari SCTP ya, Mas. Jadi yang pertama, kami tidak bisa atau belum bisa menyampaikan apakah dari 268 itu berapa yang anak-anak begitu. Tetapi memang kejadian ini 13.21 ini bertepatan dengan banyak anak-anak yang sedang mengaji begitu. Jadi pulang mengaji sehingga memang sebagian dari yang sudah teridentifikasi ini ya sebagian anak-anak ini. Apakah persentasenya dari 268 ini banyak anak-anak, nanti besok jam 5 sore akan kami jawab. Kemudian yang kedua terkait dengan rumah sakit. Nah ini kan Ibu BMKG tadi cerita bahwa sekarang dengan BPBD, BNPB itu sudah keliling untuk memberikan informasi kepada masyarakat bahwa gempa ini sudah tidak akan besar lagi lah. Memang kita kan harus percaya karena ilmu pengetahuannya kan di BMKG. Ya tolong media juga sampaikan ke masyarakat. Ini masyarakat takut kalau masuk gedung rumah sakit, takutnya ada gempa lagi, kena ambruk lagi. Itu yang terjadi kan. Nah tapi sekarang lambat laun sudah pada berani. Nah yang masih takut, ini di depan-depan rumah sakit, baik rumah sakit umum daerah Cianjur, rumah sakit umum Sayang, itu sudah didirikan tenda-tenda. Jadi sebagian pasien memang didirikan atau dirawat di tenda-tenda itu. Sakit Sayang tadi ada operasi kecil dilaksanakan di luar. Ya gimana lagi, nah, memang dalam kondisi darurat, tentu saja yang penting kondisinya bisa selamat, berhasil operasinya kita laksanakan. Yang ketiga terjadi perbedaan data. Ya kami dalam hari pertama ini fokus ya semuanya pada menyelamatkan diri. 12 kecamatan loh yang terdampak, tidak sedikit. Bahkan masuk ke Bogor, Sukabumi juga banyak rumah yang rusak. Memang kayak di Bogor, Sukabumi tidak ada korban jiwa. Nah kemarin sebetulnya di rumah sakit itu ada 66 jenazah. Kemudian kan adanya 62 tuh sore itu, kemudian jadi 66. Kemudian malamnya berdasarkan laporan kepala dusun yang menyampaikan di masing-masing dusunnya hanya ada penambahan 100 begitu, sehingga muncullah 162. Nah sekarang ini kita luruskan. Jadi mohon rekan-rekan wartawan sementara sampai besok sore yang dipegang data ini ya, data 268 ini. Karena ini yang bisa kami peroleh sampai jam 17.00 tadi. Nanti malam ada perubahan, ada yang ditemukan lagi, ada yang ini ya nanti kita sampaikan kemudian. Gitu ya. Terima kasih. Mungkin sebelum tanya jawab, mungkin Bapak Menteri berkenan bicara sedikit, Pak. Pak Mendagri dulu ya, sebentar ya. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Rekan-rekan semua, yang pertama-tama tentu saya selaku Mendagri mewakili Kemendagri menyampaikan duka cita sedalamnya atas bencana ini, baik yang wafat tentunya kita doakan agar diampuni segala dosa-dosanya selama dunia dan insya Allah husnul khotimah ya. Kemudian bagi yang sakit mudah-mudahan cepat segera diberikan kesembuhan, dan bagi yang terdampak semua akan diberikan atensi oleh pemerintah
pemerintah negara hadir. Kita semua paham bahwa bencana alam di negara kita ini memang rentan karena berada pada lapisan atau piringan ya, piringan Australasia dan lain-lain. Kemudian kita juga adalah di Ring of Fire ya, banyak volcano. Jadi bencana alam adalah bagian dari risiko negara kita, dan kita mengalami banyak bencana, itu membuat kita makin mampu melakukan manajemen penanganan bencana. Pengalaman-pengalaman itu membuat kita makin kuat. Nah, kemudian yang kedua, tadi kami sudah diskusi dengan Bapak Bupati, Kepala BNPB, rekan-rekan TNI Polri ya. Kita melihat bahwa gerak cepat sudah dilakukan. Saat ini saya kira tahap yang paling penting adalah tahap evakuasi. Ya, tadi ada 268 yang wafat, tapi ada beberapa daerah yang masih ada jalan yang masih tertutup ya. Satu jalan kabupaten, satu jalan nasional tadi yang tadi semula tertutup longsor, tadi saya lewat sudah terbuka, alhamdulillah. Gerak cepat dari semua pihak, Kementerian PUPera, TNI Polri semua bergerak. Nah, kemudian pendataan ini menjadi sangat penting sambil mempercepat untuk infrastruktur jalan terutama agar dapat dinormalisasi. Dan kita melihat bahwa semua kekuatan sudah turun, apalagi Bapak Presiden sudah turun langsung ke sini. Ya, alhamdulillah ya. Sehingga dengan kehadiran Bapak Presiden tentunya semua kekuatan nasional ini turun. Terutama TNI Polri, BNPB, kemudian juga Kementerian PUPera, Kementerian Sosial, Menko PMK juga sudah hadir semua. Bapak Kapolri hadir, sebentar lagi Bapak Panglima TNI. Ya, ini pasti semua akan kita keroyok rame-rame. Mulai dari evakuasinya selesaikan, sambil kita mempersiapkan tenda-tenda dan lain-lain. Ya, bagi masyarakat yang memang masih ada khawatir, tentunya mereka kita tidak larang untuk tinggal di tenda-tenda yang mungkin dianggap lebih aman ya. Ini sudah disiapkan juga oleh teman-teman TNI Polri dan semua pihak yang ada. Kementerian Sosial juga sudah memberikan tenda-tenda kecil. Nah, kita tentu berharap bahwa tidak terjadi lagi gempa yang besar ya. Prediksi ada susulan kecil-kecil. Mudah-mudahan prediksi ini akurat gitu ya. Nah, kemudian rekan-rekan, pendataan dari Bapak Bupati akan mengerahkan jajaran beliau mulai dari camat, 12 camat tadi ya, kemudian juga kepala desa ditemani oleh perguruan tinggi serta dari TNI, Babinsa, Polri, Babin Kamtipmas, Tripika istilahnya kalau di desa. Melakukan pendataan mulai dari yang wafat, by name, by address. Lalu kemarin kan kita tahu bahwa dengan adanya wafat itu adalah kecepatan untuk dimakamkan dulu. Tapi setelah itu pendataan dilakukan by name, by address. Nanti baru bisa ketahuan nantinya yang berapa jumlah anak-anak, ya, berapa yang dewasa dan lain-lain. Nah, kemudian juga Tripika ini akan melakukan di desa-desa akan melakukan pendataan kerugian, kerusakan, dampak kerusakan baik infrastruktur maupun rumah-rumah, baik yang rumahnya klasifikasi berat, sedang, ringan. Bapak Presiden sudah menyampaikan akan memberikan bantuan 50 juta ya, untuk yang berat, yang sedang 25, yang ringan 10, itu akan disalurkan satu pintu melalui BNPB. Nah, kemudian juga santunan tentunya. Nah, kemudian tentu kita harapkan semua akan begitu sudah didata, lakukan gerak cepat untuk melakukan rekonstruksi kembali, baik infrastruktur publik maupun rumah-rumah tadi. Jadi tidak hanya diberikan, tapi juga diberikan bantuan untuk membangun. Dan biasanya dengan gotong royong,
terutama gerakan TNI Polri biasanya sangat cepat sekali. Pengalaman kita di Lombok, di Palu, ya, semua bergerak cepat sekali. Nah, insya Allah nanti ya kita harus bergotong royong dalam menghadapi ini. Dan tadi sudah saya sampaikan kepada Bapak Bupati, kami dari tim Kemendagri juga akan turun untuk membantukan pendataan. Saya pada kesempatan yang baik ini menghimbau rekan-rekan kepala daerah, terutama Bupati Wali Kota se-Jawa Barat, inilah waktunya untuk memberikan bantuan, menunjukkan solidaritas kita kepada saudara-saudara kita yang terkena musibah bencana alam ini. Ya. Ada dana BTT, belanja tidak terduga, yang bisa dimanfaatkan, yang sudah sisa di akhir tahun ini. Saya mencatat dalam catatan Kemendagri, dari 12 triliun lebih, dana BTT 548 daerah, provinsi, kabupaten, kota, itu baru terpakai kurang dari 3 triliun. Artinya masih lebih dari 99 triliun. Memang sebagian digunakan untuk penanganan inflasi, tapi sebagian memang dicadangkan untuk bencana. Nah, oleh karena itu, saya mengimbau kepada rekan-rekan Bupati, Wali Kota se-Jawa Barat yang utama, tapi juga di luar itu, rekan-rekan gubernur, ya, seluruh Indonesia, Bupati, Wali Kota, saya akan sampaikan melalui asosiasi gubernur, asosiasi bupati, asosiasi wali kota, supaya memberikan bantuan. Yang utama setelah saya lihat lapangan, bantuannya bukan dalam bentuk makanan, dalam bentuk pakaian, bukan. Yang dibutuhkan adalah bantuan dalam bentuk uang tunai. Nah, bisa dilakukan melalui mekanisme hibah. Mekanisme hibah kepada Pak Bupati melalui BPKAD, Badan Keuangannya. Nanti akan saya sharing nantinya kepada Asosiasi Gubernur, Bupati, Wali Kota. Sekaranglah saatnya kita bergotong royong, kita bersolidaritas, ya, untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana ini. Saya membayangkan kalau semuanya memberikan bantuan, maka di samping dari pemerintah pusat yang satu pintu dan masing-masing kementerian lembaga yang juga bergerak membantu, juga dari saya himbau seluruh kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota, berikan bantuan hibah. 100 juta aja sudah sangat bermanfaat. Kalau ada 500 saja dari 50 miliar. Ini sekarang ini kondisinya BTT Kabupaten Cianjur itu hanya 5 miliar. Enggak akan cukup. Di provinsi tersisa 20 miliar, Jawa Barat juga enggak akan cukup. Nah, kalau pemerintah pusat memang sudah turun. Tapi alangkah baiknya kalau seluruh daerah seluruh Indonesia juga membantu. Karena bencana seperti ini bisa terjadi di mana saja. Di saat yang lain terjadi, kita mudah-mudahan nggak terjadi. Semua kita gotong royong membantu. Saya kira itu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Menteri Dalam Negeri, Bapak Profesor Tito Karnavian. Mohon izin Bapak Bupati, apakah ada yang mau disampaikan? Baik, mungkin karena kita mengingat waktu juga mau maghrib, satu orang satu pertanyaan saja ya. Silakan dari Metro Kompas ya. Kalian itu bisa dipelajari memotong, mengupas, yang dimulai dari eksekusi di kelas.com. Untuk sektor pencarian di korban yang masih hilang ini dibagi menjadi berapa sektor, Pak, dan difokuskan di titik mana saya? Ada 12 kecamatan, tapi kecamatan terparah itu di mana? Dan untuk Pak Bupati sekalian, Pak, tadi BTT-nya hanya 5 miliar. Apakah itu cukup untuk nanti proses penanganan? Dan sejauh ini sudah mendapatkan bantuan, mungkin tadi disebutkan Pak Mendagri, BTT dari wilayah mana saja? Kemudian bantuan dari pemerintah pusat sejauh ini dari segi anggaran sudah berapa, Pak Bupati? Terima kasih. Ini langsung atau bagaimana, Mas? Oke. Langsung aja ya. Jadi kalau 12 kecamatan kan yang terdampak. Ini ada 151 orang yang masih kita cari. Memang kalau di titik beratnya nih semuanya kan tersebar nih, Dek. Tapi Cugenang nih kelihatannya yang paling banyak nanti itu.
Ya prediksi kami ya, ini tentu saya prediksi ini berdasarkan data-data dari Basarnas, dan untuk mencari ini Basarnas, TNI, Polri, dan relawan bergerak terus. Tentu saja malam tidak bisa, tetapi mulai pagi besok akan dilaksanakan pencarian. Nah setiap jam 7 kita apel, jadi membagi pergerakan daripada tim pencarian ini. Ya kami akan bergerak, akan semaksimal mungkin saya sampaikan. Mudah-mudahan tidak ada lagi data yang baru, tapi mudah-mudahan 151 ini bisa kita ketemukan semua. Jam kerjanya dari mulai jam 7 pagi sampai jam 7 malam, sampai dengan gelap gitu, ya. Oke. Kompas. Oke, selamat sore. Saya Nanda dari Kompas TV. Mau bertanya kepada Kepala BNPB begitu Pak. Izin Pak, ini terkait dengan data. Data disebutkan bahwa ada sebanyak 268 orang meninggal dunia. Ketika kami melihat di lokasi begitu, salah satunya ini adalah Kecamatan Cugenang, ini menjadi salah satu titik paling parah begitu, yang dimana kami bertanya, memang ada beberapa warga yang meninggal dunia dan langsung memilih untuk dikuburkan begitu. Apakah hal-hal kayak gini sudah didata begitu Pak? Sudah termasuk data dalam 268 orang tersebut, dan kemudian kita melihat bagaimana saat ini kondisi angka 268 ini banyak begitu Pak yang meninggal dunia. Apakah nanti akan ada rencana ada kuburan massal begitu yang disediakan? Terima kasih. Nah ini dari Pak Bupati aja yang jawab ya. Pak Bupati, mungkin saya sedikit saja. Memang kan kita tidak bisa larang. Kadang-kadang masyarakat ini begitu meninggal kan harus secepat mungkin dimakamkan. Nah beberapa kemarin saja Pak Gubernur juga sudah menghadiri beberapa pemakaman gitu. Tetapi diharapkan karena ini rantai komando dari BNPB, BPBD sampai ke bawah juga mendata. Dari pemerintah daerah juga tentu saja sampai ke tingkat RT. Nah kepala desa ini juga akan lapor. Jadi saya perkirakan yang sudah dimakamkan itu masuk dalam 268. Gitu ya. Itu dari saya sampaikan Pak Bupati mungkin untuk menambahkan. Mohon izin Pak Mendagri, Pak BNPB, Pak MNBB. Jadi untuk data-data yang kemarin dengan sekarang itu memang masih bergerak. Kemarin datanya baru hanya informasi dari relawan-relawan yang ada di tiap-tiap kecamatan dan desa. Nah tadi pagi dan hasil rapat semalam, saya perintahkan Pak Camat koordinasi dengan para kades, ya, dengan para kades data yang ada di masing desa-desanya, baik yang meninggal tidak dibawa ke rumah sakit maupun meninggal yang dibawa di rumah sakit. Nah sehingga hasilnya rekapnya adalah dari 12 kecamatan 268 orang. Adapun yang meninggal di rumah sakit Sayang Umum ini dan termasuk di rumah sakit Cimacan ini 122 orang ada di dalamnya, gitu ya. Itu ya. Nah, pertanyaan yang kedua, tadi BTT, kita Kabupaten Cianjur baru saja menyelesaikan bencana alam di Kecamatan Cidaun yang terjadi banjir di Sungai Cidamar. Sehingga kami BTT banyak tersedot ke Kecamatan Cidaun. Dan akhir tahun ini kita hanya ada 5 miliar. Alhamdulillah tadi sampaikan Pak Mendagri, Pak Gubernur akan menyampaikan 20 miliar dan juga dari pusat khusus untuk rehabilitasi rumah rusak berat, ringan maupun sedang. Dan kemudian juga BTT kami yang 5 miliar ini akan kami prioritaskan untuk pembangunan sekolah-sekolah yang rusak dulu. Karena kami tidak ingin dengan ada terjadi bencana alam, masyarakat Cianjur stagnan tidak bisa bersekolah. Dan juga tadi saya sudah perintahkan Kepala Dinas Pendidikan untuk menginventarisasi mana SD dan SMP yang rusak parah. Seperti tadi lihat dengan Pak Menko, dengan Pak BNPB, SMP 1 Cugenang, ini hampir semua rata. Tentunya itu yang akan kami prioritaskan, gitu ya.
Dan tentunya saya atas nama pemerintah Kabupaten Cianjur, atas nama warga masyarakat Kabupaten Cianjur mengucapkan terima kasih, apresiasi kepada Bapak Presiden, Pak Menko, para menteri, BNKG, yang telah membantu warga masyarakat Kabupaten Cianjur. Mudah-mudahan apa yang telah dilakukan untuk masyarakat kami, baik pemikiran, semangat, materi, dan sebagainya, saya doakan menjadi amal kebaikan, amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga khusus para insan pers, berikanlah informasi yang positif untuk warga masyarakat Cianjur. Itu saja, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya menambahkan satu saja. Kita harapkan semua korban, terutama yang wafat, nanti dapat terdata by name, by address ya. Ini dapat dilakukan dengan dua cara. Satu secara manual. Manual artinya apalagi yang sudah dimakamkan akan dilacak siapa yang bersangkutan sehingga dapat data by name, address. Tapi selain itu juga ada cara lain dari Dukcapil Kemendagri itu memiliki hubungan connect dengan sistem pusat Inafis Polri. Ada alat peralatan handy yang portable di lapangan yang cukup dengan melihat sidik jari atau melihat wajahnya itu akan keluar datanya by name address dalam waktu 1 menit mungkin. Terima kasih. Baik, karena mengingat sudah azan maghrib, kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Menteri Dalam Negeri, Bapak Profesor Tito Karnavian, Bapak Kepala BNPB, Bapak Lejen TNI Suharyanto, Bapak Bupati Cianjur, Bapak Herman Suherman, Bapak Ibu Kepala BMKG, Profesor Dwi Korita, dan Pak Nelwan mewakili Menko PMK. Rekan-rekan media, mohon maaf sekali karena waktu kita terbatas, sudah azan maghrib. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi untuk press conference sore ini. Kami tutup, akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara, baru saja Anda mendengarkan konferensi pers dari BNPB terkait dengan bencana gempa bumi yang baru saja terjadi di Cianjur, Jawa Barat. Diketahui terdapat 268 orang telah meninggal dunia dalam bencana gempa bumi di Cianjur dan 122 orang telah teridentifikasi. Kemudian masih ada 151 jiwa yang masih dalam pencarian. Disampaikan juga warga terdampak gempa yang rumahnya mengalami kerusakan akan dibangun kembali oleh pemerintah serta akan mendapatkan bantuan. Bagi warga yang rumahnya mengalami kerusakan berat akan mendapatkan ganti rugi sebanyak 50 juta rupiah. Gempa susulan mencapai 145 kali. Dalam data BMKG, sampai hari ini pukul 17 waktu Indonesia Barat. Namun tak perlu cemas, saudara, lantaran sebagian besar gempa tersebut tidak dirasakan. Paling besar gempa susulan terjadi sebesar 4,2 magnitudo dan saat ini kekuatan gempa semakin lemah. Berdasarkan perhitungan BMKG, gempa akan berhenti setelah 4 hari ke depan. Ketua BMKG Dwi Korita Karnawati juga mengimbau agar warga waspada terhadap potensi bencana ikutan seperti longsor, material rontokan, dan bencana bawaan lain. Terlebih saat ini sudah memasuki musim hujan pada bulan Desember mendatang.
Saudara, gempa yang terjadi kali ini merupakan gempa tahunan dengan periode waktu 20 tahunan. BMKG mengatakan sebaiknya bangunan dibuat sesuai dengan kaidah aman gempa serta lokasinya jauh dari kemungkinan longsor. Dalam konferensi pers tersebut juga disampaikan bahwa saat ini posko komando penanganan darurat sudah mulai beroperasi. Akan ada sejumlah kegiatan yang fokusnya pada pencarian dan evakuasi korban. Seperti diketahui saudara, saat ini masih ada 151 orang yang masih hilang dan jumlahnya masih bisa bertambah. Begitu pula dengan jumlah korban meninggal dunia serta korban meninggal yang telah teridentifikasi. Tanggap darurat akan berakhir jika semua korban sudah ditemukan. Dan BNPB bersama pihak-pihak terkait ini akan melakukan konferensi pers terkait dengan perkembangan penanganan gempa bumi di Cianjur setiap hari pukul 17 waktu Indonesia Barat. BNPB, Basarnas, dan juga sampaikan juga kepada TNI dan Polri, pada Kementerian PUPR untuk bersama-sama gerakan jajarannya dalam membantu yang itu utamanya yang berkaitan dengan akses, pembukaan akses yang terkena longsor. Kemudian yang kedua untuk korban-korban yang masih timbun, ya perintahkan agar itu didahulukan, evakuasinya, penyelamatan didahulukan. Dan yang ketiga, untuk nantinya yang berat, ringan, sedang, pemerintah akan memberikan bantuan, yang berat akan diberikan bantuan 50 juta, yang sedang juta dan yang ringan diberikan bantuan 10 juta. Tapi yang paling penting adalah pembangunan rumah-rumah yang terkena gempa bumi ini diwajibkan untuk memakai standar bangunan yang anti gempa oleh Menteri PUPR. Karena tadi disampaikan oleh BMKG bahwa gempa ini adalah gempa 20 tahunan. Sehingga rumahnya diharapkan rumah anti gempa. Saya rasa itu yang saya sampaikan. Yang paling penting saya senang akses jalan yang kemarin tertimbun sudah tadi sampai pagi sudah bisa dibuka, alhamdulillah, dan ini nanti akan lanjutkan kecepatan dalam penanganan, terutama penyelamatan, evakuasi untuk yang masih tertimbun. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Nyawanya tidak bisa diselamatkan. Ayo imunisasi PCV usia 2, 3, dan 12 bulan dan lengkapi imunisasi bayi dan anak di bawah 2 tahun sesuai jadwal. Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo juga mengunjungi lokasi terdampak gempa di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat pada hari ini. Kedatangannya sambil membawa 3.000 paket sembako serta beberapa kebutuhan lain seperti selimut dan kebutuhan untuk balita. 3.000 paket sembako tersebut terdiri dari masing-masing 5 kg beras, 1 liter minyak goreng, 1 kg gula pasir, kemudian kecap manis, teh celup, 1 kaleng susu kental manis, 1 pak biskuit, dan 1 pak mie telur.
Sementara itu, untuk bantuan non-sembako untuk korban gempa Cianjur terdiri dari 1.000 helai selimut, 300 kasur lipat, dan 4 tenda peleton. Listio Sigit datang ditemani sang istri Julianti Sigit. Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri, Inspektur Jenderal Dedi Prasetyo menyampaikan pembagian bantuan tersebut diberikan langsung kepada para korban. Selain membagikan bantuan, Kapolri juga memantau langsung proses evakuasi dan penanganan korban gempa Cianjur. Nantinya akan menjadi bahan evaluasi untuk mencari kebutuhan yang diperlukan oleh para korban dan pihak-pihak yang membantu proses evakuasi. Itu untuk membantu proses evakuasi, Dedi mengatakan Polri telah mengirimkan anggotanya ke lokasi bencana menggunakan helikopter. Dedi menambahkan saat ini sudah ada 350 anggota yang dikerahkan ke Cianjur. Polri juga melakukan pemantauan dari udara di titik-titik lokasi gempa. Hal itu dilakukan oleh Kesatuan Polairut Baharkam Polri. Pemantauan diutamakan di wilayah-wilayah yang terisolir akibat longsor. Sejumlah Menteri Jokowi dikabarkan juga telah turun tangan ke lokasi untuk menyalurkan bantuan, yakni Mensos Tri Risma hari ini. Risma telah hadir membawa bantuan berupa tenda, tempat tidur lipat, hingga makanan siap saji. Hari ini, Saudara, Selasa 22 November 2022, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil kembali datang ke lokasi gempa di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Ridwan Kamil mengiringi pemakaman Alinda Della Puspita, seorang bocah yang menjadi korban meninggal dunia akibat gempa. Kedatangan gubernur sebagai bentuk simpati dan rasa duka kepada korban gempa yang diketahui merupakan seorang anak perempuan berusia 4 tahun. Tangis haru pecah saat jenazah Alinda dimasukkan ke liang lahat. Ridwan Kamil yang didampingi Bupati Cianjur Herman Suherman kemudian memimpin doa dan menyampaikan duka mendalam atas musibah tersebut. Korban Alinda Della Puspita tak selamat dari gempa saat sedang bermain di depan teras rumahnya di Kelurahan Sawah Geda. Berbagai upaya penanganan terus dilakukan pemerintah sejak kemarin. Bahkan Ridwan Kamil sampai menginap di Cianjur pada Senin malam yakni 21 November untuk memantau dan memudahkan koordinasi. Korban gempa bumi kali ini kebanyakan memang anak-anak kecil. Hal ini karena gempa terjadi ketika banyak anak-anak yang tengah belajar di dalam sekolah. Hingga saat ini pendataan terkait jumlah pasti anak-anak yang menjadi korban masih terus dilakukan. Mengatasi pasca bencana gempa Cianjur, sejumlah posko pengungsian atau posko darurat dan dapur umum telah didirikan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebelumnya melaporkan telah membangun 14 titik posko darurat. Pembangunan 14 posko untuk korban gempa Cianjur didirikan oleh petugas gabungan TNI Polri. Berikut adalah daftar posko pengungsian dan dapur umum untuk korban gempa Cianjur. Yang pertama ada di Pendopo Kabupaten Cianjur. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan posko kebencanaan gempa bumi akan dipusatkan di Pendopo Kabupaten Cianjur. Hal ini untuk memudahkan penghimpunan data maupun informasi yang dibutuhkan oleh publik serta media mengenai jumlah hingga kondisi korban gempa Cianjur. Kemudian yang kedua ada di BPBD Cianjur. Kepala Pusdalops BNPB Bambang Surya Putra menginformasikan Poskomando atau Posko Penanganan Darurat berada di kantor BPBD Cianjur. BPBD Cianjur merekomendasikan adanya pos lapangan di 3 kecamatan paling terdampak yang berada di Kabupaten Cianjur. Kemudian posko selanjutnya ada di lapangan Joglo Cianjur.
Sejumlah warga pengungsi korban gempa Cianjur juga menempati lapangan Joglo Cianjur. Warga mengungsi sejak kejadian dan bermukim di malam hari. Lalu ada di alun-alun Cianjur, jadi selain di lapangan Joglo Cianjur, sejumlah warga korban gempa Cianjur juga mengungsi di alun-alun Cianjur. Warga yang berada di tengah kota memilih mengunjungi atau memilih untuk mengungsi tidur di halaman rumah, di jalan lingkungan hingga di alun-alun Cianjur. Warga memilih mengungsi karena mengantisipasi akan adanya gempa susulan. Lalu posko selanjutnya ada di Polres Cianjur, lalu ada di posko Kemensos, dan beberapa lokasi lainnya seperti posko kesehatan di RSUD Cianjur dan Rumah Sakit Dr. Hafiz Cianjur. Nih, aku pakai paket murah dong. Murah, tapi sesuai kebutuhan nggak? Coba dulu langganan Excel Prioritas yang gampang kontrol biayanya. Baik pemirsa, korban gempa terus berdatangan ya hingga pagi hari ini ke RSUD Sayang Cianjur. Sebagian dirujuk ya, ada 2-3 anak kecil yang dirujuk dan ambulans dari berbagai wilayah di Kabupaten Cianjur terus berdatangan ya ke Gempa yang berpusat di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat dengan magnitudo 5,6 bisa dirasakan hingga wilayah Jakarta, Bekasi, Depok, dan Bogor. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB merilis data terbaru terkait jumlah korban meninggal akibat gempa Cianjur. Menurut data BNPB, korban telah mencapai lebih dari 200 orang per Selasa 22 November 2022 pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kemudian, saudara, data yang disebutkan ini sempat berbeda dengan jumlah korban yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pada Senin 21 November 2022 pukul 21 waktu Indonesia Barat. Jumlah korban hingga saat ini masih terus bertambah dan masih terus berubah seiring dengan proses evakuasi yang dilakukan. Lalu saudara, keputusan status tanggap darurat bencana gempa bumi di Kabupaten Cianjur ini juga langsung ditetapkan oleh PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari. Bupati Cianjur ini langsung menetapkan status tanggap darurat gempa. Keputusan status tanggap darurat bencana gempa bumi di Kabupaten Cianjur ini dilakukan selama 30 hari, yakni mulai 21 November 2022 hingga 20 Desember 2022. Kemudian terkait korban meninggal akibat gempa, Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengungkapkan 90% korban gempa Cianjur bisa teridentifikasi. Ada 3 rumah sakit saudara yang menjadi rujukan korban gempa, yakni di Cipenas hingga Cianjur. Ketiga rumah sakit itu adalah Rumah Sakit Bayangkara, RSUD Sayang, dan RSUD Cimacan. Baik pemirsa, korban gempa terus berdatangan ya hingga pagi hari ini ke RSUD Sayang Cianjur. Sebagian dirujuk ya, ada 2-3 anak kecil yang dirujuk dan ambulans dari berbagai wilayah di Kabupaten Cianjur terus berdatangan ya ke halaman parkir Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Cianjur pada pagi hari ini Selasa 22 November 2020. Seperti inilah hiruk pikuk keluar masuk ambulans yang membawa korban gempa, korban luka ringan, dan sebagian ada yang langsung akan dirujuk. Relawan semua terlibat ya pada pagi hari ini. Di ambulans masih terus membawa pasien-pasien dari berbagai daerah di Cianjur. Dan tadi keterangan dari Humas Kepala Bagian Umum
Anwar Amin bahwa pada pagi hari ini semua pasien luka berat akan dirujuk ke rumah sakit yang berada di luar Cianjur karena ruang operasi di RSUD Cianjur ini rusak akibat hantaman gempa. Jadi seperti ini suasana hiruk pikuk di halaman Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Kabupaten Cianjur pada pagi hari ini. Cianjur Selatan, pemirsa, dari Kecamatan Pasir Kuda, ambulans dari Selatan, Kecamatan Pasir Kuda, Kabupaten Cianjur Selatan. Satu, dua, tiga, go! Jadi seperti inilah suasana hiruk pikuk keluar masuk korban bencana gempa Cianjur, pemirsa. Pada pagi hari ini semua elemen yang terlibat masih sibuk untuk menerima dan mengatur semua pasien yang datang dan masuk ke halaman Rumah Sakit Umum Sayang. This month's episode of Firebase Release Notes is coming to you live from the Firebase Summit in New York. It was a treat to meet with so many developers in person again. But we had a lot of product updates. And here's my top 5 takeaways from the Firebase Summit. First up is Firestore, where we have removed the hard limits for write throughput and concurrent active connections to better support your app's growth through large traffic spikes. And as your database grows, some content is bound to get outdated. Or, you might have policies around data retention that require you to delete data after a certain period. Firestore's Time to Live or TTL policies auto-remove such expired content and are now generally available. And we've added a count operation to the Firestore API, which gives you the ability to perform cost-efficient, scalable count aggregations. Ini pemirsa suasana di tenda-tenda darurat yang didirikan sejak malam hari tadi ya oleh ini kayak sekeluarga yang terkena reruntuhan
Pak, ini dari mana, Pak? Warung Kondang. Baru Kaso itu Cugenang. Cugenang ya. Baru Kaso Ini sekeluarga, Bu ya? Keluarga Bapak siapa, Pak? Agus Suherlan. Agus Suherlan ya. Ini ada yang meninggal? Nggak ada. Alhamdulillah nggak ada ya. Kemudian sekeluarga tertimpa reruntuhan ya? Cuma bangunan ambruk. Bangunan ambruk ya? Hancur rumah. Hancur rumah ya. Waktu itu emang lagi pada di dalam rumah. Saya nggak tahu kabar mereka. Saya nggak bawa HP, nggak tahu kondisi kabar keluarga. Ibu kesini? Kesini dianterin gitu, dianterin ada mobil. Jadi berpisah dengan keluarga. Berpisah sama keluarga tanpa ada HP, nggak bisa yang dihubungi, nggak tahu keadaan mereka. Sejak kemarin, Bu ya? Iya, sejak kemarin. Di daerah mana sih, Bu? Tempatnya? Kampung Baru Kaso, Desa Sukamulya, Kecamatan Cugenang. Di sana tetangga semuanya 80% rumahnya pada rusak. Paling parah karena itu kan berada di kaki gunung gede ya. Desanya masuknya kemana, Bu? Ya? Desanya? Desa Sukamulya. Sukamulya ya. Kecamatan Cugenang. Ibu yang sampai saat ini hilang belum ada kontak, ini siapa aja, ada berapa orang? Mungkin ada mama, ada adik-adik, nenek, paman, keluarga, karena kan saya nggak, mungkin mereka ngehubungin HP ya, semua HP ada di rumah, nggak bisa masuk lagi ke rumah, karena nolongin ini nih, langsung dibawa ke rumah sakit. Ini suami ini nolongin anak saya lagi nonton TV, tidur, karena mau tertimpa bangunan. Ini anaknya ini, anak saya dititipin di saudara, jadi dia nolongin anak, itu anak sama suami ditutup, jadi suami yang kena, nggak tahu kena pecahan beling, kayaknya beling kan kalau bahan bangunan kan pasti luka-lukanya ada yang lecet-lecet gitu, ini mah langsung jahitannya itu besar, punya luka, adalah 40 ada 30 jahitan. Namanya? Punten Pak. Ini mau ngangkat dulu, Pak. Oh ya, kita pulang aja dulu, Ini ngomong, Pak. Jadi dijajabkan. Kenalin. Bajunya merah kan. Bapaknya ikut. Bapaknya mau ikut. Ke sana, Pak. Kasih tahu keluarga ya, Pak ya. Ada yang isi badan punya. Damping. Clear. Mundur. Dulu tong, Bro. Itu belakang mati. Udah. Bentar dong, Mas. Ini ada orang tuanya bentar. Ayo. Ayo, terus. Ayo. Jalan. Terus. Awas, Pak. Di Tribunal telah ditemukan seorang anak dari korban jatuh longsor di Cianjur. Dan tadi diinformasikan bahwa bapaknya itu ada di lokasi kejadian. Memang sebelumnya bapak itu mencari anaknya yang hilang seperti itu. Dan kemudian tadi bisa saksikan sendiri ternyata betul yang jasad korban itu merupakan anaknya. Adapun sebelum tadi
ditemukannya jasad seorang anak ditemukan terlebih dahulu di sini, tepatnya saat Beko ini tengah melakukan evakuasi. Dikatakan tadi dilaporkan ditemukan seorang ibu, kemudian sudah dibawa ke rumah sakit. Saat ini petugas tengah melakukan evakuasi, kembali mencari kemungkinan ada korban tambahan. Bisa dilihat di atas merupakan lokasi pemukiman warga. More rabbits. Oh, It's a race. What? No, I'm not. We have to go on up top. Bro. Okay. We don't want to It's a continue the distraction, story. so you're missing the seed. Check this out, bro. I'm starting to get better at this game, right? And now I feel like I'm immortal. What's the plan here? Easy. Oh. Hey, this was a delicate situation. Okay? Delicate situation. Hey, this is too high, I can't just jump over it. Dude, we're getting a super jump now. That's why there is a spring here. The problem is, it's broken. Looks like I can handle it. Wow, that's cool. But I need more parts. A little spring. We could spread out to find the parts then. Alright, I think it's your turn, bro. Alright, you gotta prove your skills here. Let me game a little. So let's go up here where the door opened. Where did the other rabbits go? Oh, moving. Whoa. Dude, Vic seems to be a natural, but he's still overconfident. Yeah, like if you hold away, yeah. Oh my god, he was smelling those thorns. Okay. Still 0 deaths on Vic. Oh, whoa! Wow, just, you can go over there. You don't have to go to the other side. You dude, I don't know how you're alive. Yes. Like, oh, this time. I thought I wanted to try. Yeah, game feels very nice. The movement and everything. Oh, I didn't see that. I mean, it's very snappy, right? Yeah. But that also makes it hard sometimes to control Is there the something rabbit. above here? Oh, yeah. Because the acceleration is like instant. Wrong side. Oh, God. Yeah. So we gotta wait It's not out as the easy cycle, as you might have right? thought. No, I think you can go if you go at the right time now. Smooth. You just gotta time the jump. Oh, what is this? That's not a seed. It's a coin. I don't think I could go anywhere there, right? Oh, wait. Is that an enemy? No! Oh, talk to him. Sunglasses. Shoot, you speak our language? My name is, wow, a talking parrot. Humans used to call me by that name. You can simply call me Talkie. Is this yours by any chance? I was looking for this. Bro, are you bad? Yes. Okay, I think I gotta... I think you need to hug the wall here. Okay. Oh, that was... If you jumped immediately, if you spammed the jump button. Yeah. Nice. Yeah, I mean, that was clean. That was clean. It was clean. Okay. You gotta go around though. Oh. Yeah, I thought so. Oh, wait, where did I... Almost saved. Come on. Come on there. Hey. Oh boy. Okay. Yeah, you can just hold to the other side first. We go to the left. Okay. He has the route. He has the eye for the route. Yo, this is tough. Is that all? Is that bonus stuff? Or is that the main thing? Because it's not that easy. Oh, that's the spring. Yeah, no, that was the main route. Hey, we got the spring. Let's go. Found the component needed to repair the giant spring. Yeah, you do that. You need the right spacing though. Oh,
Well, I'm proud that you did it. Hey, thank you. Alright, I'm gonna do the reading part. Okay? Here, Mont Because Blanc. That I can't listen to that. Thanks. And now everyone jumps except for me, and then I gotta find a And then different it way. breaks, and you gotta find a different way. path. No, I don't think so. I think we stay together, bro. Because it's cute. Because we're a squad. That's cool though. Are there gonna be more springs though? I guess human poop is as big as melon. Okay. Bit over exaggerating. That is a bit much. I don't know. I about never had that. poop like melon, but again, look behind. Look Lee. behind. What's that? A cable car station. I thought it was moving. I think it's just broken. Not again. Maybe it's working. Wow, we with have everyone. Mont Blanc. It's gonna fix it. Dude, he's convincing. The door is not opening. All right. If we could find a steel bar around here, we should be able to open this. Ram, what happened to you? Kamu kenapa? Ram? Ram. Nggak ikut kelanan, Mir. I'm done. Ram. Ini kopi cupu nagara 15 kilo, terus bahan cendol lasah sama beberapa bubuk jamu udah aku vakum. Kalau dari catatan aku sih semuanya udah aman. Kalau di kamu gimana? Mir, are you okay? Okay. Semuanya udah beres kan? Udah sih. Kamu udah transfer Rania belum? Buat keperluan kita di London. Nah itu, cuman kurang itu doang sih yang belum. Benar aku transfer kan. Beruntung banget ya ada Rania yang bantuin keperluan kita di London. Iya, beruntung banget ya. Untungnya ada Rania yang paham benar soal UMKM Indonesia. Dah. Cek. BTW kamu kenal Rania tuh dari mana sih, Sin? Dia itu salah satu staf atas kebudayaan Indonesia di London. Dia yang paham banget teknis pelaksanaan Bazar Indonesia besok. Wow, keren ya. Kalau dipikir-pikir gila nggak sih? Kita cuma mulai dari bisnis UMKM kecil, jualan kopi, jamu, cendol, sama tas anyaman. Tapi kita bisa bawa semua ini ke London. Iya, semua dari mimpi kecil, usaha kecil. Tapi semangat kita bawa UMKM itu yang juara sih. Coba aja kalau kita nggak didukung sama klasterku hidupku, mungkin kita nggak akan sampai titik ini. Ya, meskipun kita cuma berangkatnya berdua ya, tapi semangat kita berempat ya. Kenapa sih? Enggak, Sin, aku minta maaf ya. Minta maaf kenapa? Ya karena akar dari semua permasalahan ini karena aku dan Rama. Jadi kita harus semuanya berdua. Dodi udah nggak mungkin karena keadaan ayahnya udah semakin mengkhawatirkan. Sedangkan Rama bener-bener udah nggak bisa karena mungkin dia udah nggak nyaman dengan situasi yang ada. Ditambah in the same time kafe ruang teman lagi banyak event, jadi dia pasti sibuk banget. Gak apa-apa, it's okay. Aku gak apa-apa. Paling nggak akhirnya kita bisa bawa ini semua ke London. Dan yang paling penting lagi, kita bisa bebas belanja tanpa gangguan dua cowok itu. Ya ampun, kamu tuh loh selalu. Tapi
sekali lagi maaf ya sih. Enggak. Maaf nggak? Enggak. Ya udah aku nggak mau berangkat kok ini. Ih, ngambek kan gak asik banget sih. Ya kamu sih. Ide. Terus berseri menikmati hari. Hai hari semesta menari, ku menyapa selamat pagi untuk semua pengisi hati yang hadir di sanubari. Hey hey, langkahmu selalu menemani, senyummu selalu mengisi tapamu. Selalu ku nanti aku kamu hari ini untuk selamanya. Hai mentari, selamat pagi. Kau yang Sumpah gila ya, kita sampai sini juga ya sih. Iya Mir, mimpi banget gak sih sampai sini? Parah. Cek maps dong. Oh, wait. Berapa menit lagi? Oh, 2 menit lagi sampai katanya. Oh ya udah ditunggu. Yuk. Oh ya. Halo Ron, kita udah sampai nih. Oh oke. Ya. Thank you. Hai, ya ampun, apa kabar? Ya ampun. Welcome to London. Thank you. Iya, dingin parah kan? Wah, ya ampun rumah kamu bagus banget kan? Iya loh, keren. Tapi nggak terlalu tinggi ya. Aku minta maaf ya habis jemput kalian di airport. Kita yang minta maaf kan udah ngerepotin kamu. Semoga kalian berdua suka dan betah selama di London. Ini anginnya lagi kencang banget. Iya, baru juga jejekin kaki sejam di sini ya kan. Kita berdua udah memutuskan buat nggak mau pulang ya kan, Mir? Iya bener. Beneran? Bener. Udah tinggal sini aja. Boleh? Boleh. Bawa apa lagi nih dari Indonesia? Nih, aku bawa jamu buat kamu. Itu jamu seruni putih, enak banget. Wow. Buat di tenggorokan sama di perut, enak banget, sumpah. Pas banget nih buat winter ya. Iya, minumnya Sini, aku buatkan. Oke. Apa lagi nih? Wah, banyak. Betul Ram. Angin di sini beda ya sama dingin AC kamarku. Yang bener aja dong, Sin. Masa iya AC kamar sama udara di London kamu samain? Ya jelas beda dong. Error. Tapi beneran dingin loh. Tapi emang beda sih. Jadi kalau angin di sini tuh meskipun dingin, tapi fresh banget. Cuma kalau udah lagi winter, anginnya nyebelin, bikin tangan tuh beku sampai ke tulang-tulang. Iya bener banget, orang tadi aku aja di depan udah beku tangannya. Di sini aja aku udah ada kedinginan. Enak banget ya? Enak kan? Aku tuh ingat deh waktu kecil, mama aku tuh suka bikinin jamu. Rasanya unik. Apa ya namanya? Kunyit asam atau beras kencur? Kunyit asam. Iya itu kunyit asam. Oh iya. Iya. Oh my god. Pantesan aku suka. Gak nyadar ya. Orang-orang di sini tuh pada suka jamu loh. Aku emang dari awal udah yakin kalau orang sini tuh pasti suka. Karena mereka tuh suka nyobain berbagai macam rasa gitu kan, terutama rempah sama kopi. Udah bener sih. Ya gimana orang sini tuh nggak suka rempah sama kopi. Indonesia aja dijajahkan karena rempahnya. Iya juga ya. Jadi hal itu tuh udah biasa banget sama orang sini, ya kan? Iya sih benar. Enak banget ya. Oh iya guys, tapi aku nggak bisa lama-lama nih, karena aku mesti keluar tapi cuma bentar sih. Jadi ntar kalian bisa istirahat dulu, terus nanti begitu aku balik kita jalan-jalan muterin London. Wow. Oke. Yaudah kalian lanjutin beres-beresnya dulu ya. Ya. Thank you Ran. Dah, hati-hati ya.
kita udah di sini ya. Kota ini indah banget. Indah banget, pokoknya kamu harus ke sini. And Rania, she's so nice. Sayangnya kamu sama Rama nggak ada. Kita kan di sini berjuang bareng-bareng ya, Dot. Tapi sekarang malah kalian nggak ada. Sedih deh. It's okay, Mir. Don't worry. Kalau bokap gue nggak sakit, gue juga bakal nyusul kali ke London. Iya. Ya, kita semua punya kesibukan masing-masing lah. Anyway. Oh, Cinta. Dia pasti happy banget deh. Gak usah ditanya, Dot. Lihat deh, dia lagi tidur loh sekarang, saking capeknya. Astaga, Cinta, sama aja nih. Gak di London, gak di sini. You know lah, dia orang yang paling ngotot ngajak kita ke London dari awal. Jadi kebayang kan gimana hebohnya dia waktu dia sampai di sini. Ya wes, Dot, aku siap-siap dulu ya. Oke. Once again, thank you so much ya, Dot. Semoga bapak kamu cepat sembuh. Amin. Amin. Bye. Bye. Hai mentari, selamat pagi. Kau sapaku dengan hangatmu untuk terus berseri, menikmati hari. Hai hari semesta kirim di grup. Ku menyapa selamat pagi untuk semua mengisi hati yang hadir di sanubari. Hey hey, langkahmu selalu menemani, senyummu selalu mengisi tatamu, selalu ku nanti aku kamu hari ini untuk selamanya. Hai mentari, Can I try this? pagi, kau yang selalu It's really nice also. nanti seperti sahabat sejati. Barang-barang kayak gini mah banyak banget di Indonesia ya. Iya parah, murah-murah lagi di sana. Tapi di sini juga harusnya lucu-lucu. Kayaknya problem kita tuh cuma masalah confident doang deh. Lihat nih, ini kan kualitasnya sama banget. Oh, bahkan punya kita nggak kalah kali. Psycho. Saat ini petugas gabungan tengah mencari kemungkinan ada korban lanjutan dari jatuhnya longsor di Cianjur, Jawa Barat. Pantauan tribun lokasi tadi sebelumnya ditemukan jasad seorang ibu di lokasi yang saat ini tengah dievakuasi. Dan setelah berapa lama ditemukannya ibu, ditemukan juga di tempat yang berbeda jasad seorang anak. Dan saat itu seorang bapak yang sebelumnya dari pagi mencari anak yang hilang, kemudian ternyata jasad tersebut adalah anaknya. Dan saat memastikan anaknya, pantauan kami saat sang bapak memastikan jasad anaknya, bapak tersebut histeris, sangat sedih sepertinya. Bahkan saya pun berada lokasi merinding menyaksikan hal tersebut. Saat ini petugas tengah melakukan evakuasi lanjutan
Basarnas juga sampaikan juga kepada TNI dan Polri, pada Kementerian PUPR untuk bersama-sama gerakan jajarannya dalam membantu yang utamanya yang berkaitan dengan akses, pembukaan akses yang terkena longsor. Kemudian yang kedua, untuk korban-korban yang masih timbun, ya perintahkan agar itu didahulukan evakuasinya, penyelamatan didahulukan. Dan yang ketiga, untuk nantinya yang rusak berat, rusak ringan, sedang memerintahkan memberikan bantuan, dan rusak berat akan diberikan bantuan 50 juta, yang sedang juta, dan yang ringan diberikan bantuan 10 juta. Tapi yang paling penting adalah pembangunan rumah-rumah yang kena gempa bumi ini diwajibkan untuk memakai standar bangunan yang anti gempa oleh Menteri PUPR. Karena tadi disampaikan oleh BMKG bahwa gempa ini ada gempa 20 tahun. Sambal. Hai Kak Sata. Baik. Cuman berdua doang? Bang Dri sih lagi makan di backroom. Oh, terus si siapa? Siapa? Barista yang baru? Bang Trio. Nah, itu Bang Trio. Cariin Mbak Sata, Bang. Nggak nyariin sih. Cuman pengen nanya doang tentang kopi. Oh, nanya kopi mah sama Mail juga bisa, Kak. Iya juga sih ya. Americano apa espresso ya? Oh, kalau siang-siang gini sih enaknya Americano. Espresso deh. Espresso satu ya Bang Trio ya? Ya, espresso boleh, Americano boleh, wedang ronde juga boleh. Single espresso, silakan, Mbak Sata. Jangan pakai Mbak dong. Jadi berasa tua. Oke, Kak Sata. Ya sama aja, Sata aja udah. Biasanya orang-orang yang suka espresso tipenya tuh tipe-tipe pemimpin, tegas dan berani. Masa sih? Biasanya. Mau kemana lu?
toilet bang. Tuh, lu lihat si Trio. Makin ngeselin nih. So tau. Tebar pesona banget ke Sata. Mana kerja sambil ngobrol lagi. Kan bisa ngefokus. Ya mungkin itu cara dia buat servis pelanggan biar makin betah. Lagian kan Bang Trio udah jago bang. Gak mungkin salah. Il, utang lu bulan kemarin kapan mau lu bayar? Tapi gue setuju sama lu bang. Bang Trio kalau kayak gini gak disiplin. Gak kayak Bang Dre. Tahu kapan waktunya kerja, kapan waktunya ngobrol. Respect bang. Lu teladan gue. Gue kalau ditanya mau jadi apa? Mau jadi kayak Bang Dre. Situasi pasca gempa di Cianjur sangat memprihatinkan lantaran banyak bangunan yang rusak parah. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Suharyanto menegaskan pemerintah akan memberikan penggantian terhadap rumah warga Cianjur yang mengalami rusak parah akibat gempa bumi. Proses penggantian rumah tersebut akan dilakukan setelah masa tanggap darurat bencana selesai. Melalui penggantian itu diharapkan akan sedikit meringankan beban dan penderitaan warga Cianjur yang terdampak. Sebelumnya, gempa bumi berkekuatan 5,6 skala Richter mengguncang Cianjur, Jawa Barat pada Senin kemarin dan mengakibatkan korban jiwa serta kerusakan infrastruktur. Menko PMK Muhadjir Effendi mengatakan anggaran total untuk penanganan bencana gempa Cianjur total sementara saat ini sebanyak 26,5 miliar rupiah. Anggaran tersebut berasal dari Pemkab Cianjur sebanyak 5 miliar rupiah, anggaran dari Provinsi Jawa Barat sebanyak 20 miliar rupiah, dan dari BNPB sebanyak 1,5 miliar rupiah. Ia mengatakan anggaran tersebut masih bisa berubah dan bertambah melihat situasi dan kondisi. Sementara itu Presiden Jokowi mengatakan pembangunan rumah-rumah yang rusak akibat gempa harus menggunakan standar bangunan anti gempa yang sudah ditegaskan oleh Kementerian PUPR. Hal ini perlu dilakukan lantaran gempa yang terjadi kemarin merupakan jenis gempa dengan siklus 2 tahunan. Banyak korban luka-luka yang berada di beberapa rumah sakit membuat pihak rumah sakit kekurangan tenaga medis. Satu di antaranya yakni Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Cimacan, Cianjur, Jawa Barat. Diketahui RSUD Cimacan menjadi satu di antara rumah sakit yang terdekat dari titik pusat lokasi gempa Cianjur. Koordinator lapangan bencana RSUD Cimacan yakni Dr. Rizky Utama mengatakan pihaknya kekurangan tenaga medis, sehingga belum ada pergantian tenaga medis yang bertugas sejak hari pertama terjadinya gempa hingga hari ini, Selasa 22 November 2022. Rizky menyampaikan membutuhkan tenaga medis tambahan agar tenaga medis yang saat ini bisa beristirahat. Oleh karena itu, Rizky mengatakan pihaknya membuka kesempatan bagi volunteer atau relawan yang berkompetensi dalam bidang medis untuk membantu tim medis RSUD Cimacan. Sebelumnya, mobil ambulans yang membawa korban luka ataupun meninggal dunia masih terus hilir mudik ke berbagai rumah sakit yang ada di Cianjur. For most people in Latin America, the experience to buy Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, gempa Allahu Akbar, Allahu Akbar, gempa biar pisahan, rumah perumahan, sekolah habis ya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Innalillahi ya Allah, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. 1 menit yang lalu ya Allah, alhamdulillah selamat. Ya Allah, kasihan ya tetangga saya rumahnya. Astagfirullahaladzim. Cianjur hancur semua nih, rumah hancur Cianjur. Ya Allah, semua hancur
Kalau kita putar balik, ini sampling Cianjur, putar balik cari jalan alternatif karena di jalan utama sudah tertutup longsor. Jadi kita putar, mau nggak mau kita putar balik. Longsornya pun nggak jauh dari mata pandangan kita sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, gempa Allahu Akbar, Allahu Akbar, gempa bieu pisan. Rumah perumahan, sekolah habis ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, gempa Allahu Akbar, Allahu Akbar, gempa bieu pisan. Rumah perumahan, sekolah habis ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hancur, bangunan hancur tuh ya Allah. Hancur bangunan, runtuh sedayana ya Allah. Masyarakat Kampung Cipetir runtuh bumi ya Allah. Saudara, proses evakuasi terhadap para korban gempa bumi di Cianjur, Jawa Barat terus dilakukan hingga hari ini. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas tengah melakukan evakuasi korban longsor akibat gempa bumi di Jalan Raya Cipanas, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat pada hari ini, Selasa 22 November. Korban gempa bumi kembali ditemukan di lokasi longsor. Seorang pria terlihat menangis mengetahui anaknya meninggal dunia akibat peristiwa gempa bumi Cianjur. Terlihat seorang ayah yang menangis di lokasi longsor di Jalan Raya Cipanas. Ia tak bisa menahan air matanya yang terjatuh saat mendengar kabar duka tentang sang anak. Ayah yang mengenakan peci hitam tersebut terus menangis sambil menutup mulutnya. Air matanya pun terlihat terus bercucuran. Bahkan suaranya pun terdengar mulai serak. Para petugas yang berada di tempat tersebut terlihat mencoba menenangkan pria tersebut. Bahkan salah satunya terus memeluk sang ayah. Sang ayah tersebut langsung diarahkan oleh petugas menuju mobil ambulans. Petugas kemudian memintanya untuk melihat jenazah yang berada di dalam kantong jenazah untuk memastikan. Tangis pria tersebut semakin menjadi saat membuka kantung jenazah yang ternyata berisi sang anak. Ia semakin histeris dan terlihat menutup matanya di dekat jenazah sang anak. Setelah dipastikan jenazah yang berada di dalam kantong jenazah tersebut merupakan anaknya, mobil ambulans pun langsung pergi. Banyaknya aktivitas bikin kamu sering terpapar radikal bebas, seperti polusi, sinar UV, dan AC. Kulit jadi gampang kering dan kusam. You go girls, kamu butuh perlindungan. Diketahui pria tersebut memang berada di lokasi kejadian untuk mencari keberadaan sang anak yang hilang pasca gempa bumi di Cianjur, Jawa Barat terjadi. Punten Pak, punten Pak. Dulu Pak, ini masih mau ngangkat dulu Pak. Oh ya, kita ambulan aja dulu ambulan. Ini Pak. Oke, dijajabkan lagi. Kenalin. Ini bajunya merah kan? Anak-anak. Bapaknya ikut. Bapaknya mau ikut. Ke sana Pak. Yang sedang kasih tahu keluarga ya Pak ya. Ada yang isi badan punya. Damping. Mundur.
Dulu tong bro. Hei, itu belakang masih. Hei. Udah. Bentar dong masih dulu nih. Ini ada orang tuanya bentar. Ayo. Ajak terus. Ayo. Jalan. Terus. Di Tribunan telah ditemukan seorang anak dari korban jatuh longsor di Cianjur. Dan tadi diinformasikan bahwa bapaknya itu ada di lokasi kejadian. Memang sebelumnya bapak itu mencari anaknya yang hilang seperti itu. Dan kemudian tadi bisa saksikan sendiri ternyata betul yang jasad korban itu merupakan anaknya. Adapun sebelum tadi ditemukannya jasad seorang anak, ditemukan terlebih dahulu di sini tepatnya saat Beko ini tengah melakukan evakuasi. Dikatakan tadi dilaporkan ditemukan seorang ibu, kemudian sudah dibawa ke rumah sakit. Saat ini petugas tetap melakukan evakuasi, kembali mencari kemungkinan ada korban tambahan. Bisa dilihat di atas merupakan lokasi pemukiman warga. Baik saudara, diketahui situasi pasca gempa di Cianjur, Jawa Barat sangat memprihatinkan lantaran banyak bangunan yang rusak parah. Untuk mengetahui seperti apa situasi terkini di Cianjur, kami sudah terhubung dengan jurnalis dari Tribun Jabar, ada Fauzi di sana. Selamat sore, Fauzi. Selamat sore, Ratu. Baik, Fauzi, bisa disampaikan seperti apa kondisi terkini yang ada di lokasi? Silahkan, Fauzi. Oke, berdasarkan hasil pantauan di lapangan, informasi terakhir tadi sore ada sekitar 36 orang yang tertimbun material longsor di Desa Mangunjaya, Kecamatan Cugenang, dan sekitar 6 orang diantaranya sudah berhasil dievakuasi, namun sekitar 30 orangnya masih dalam pencarian petugas gabungan. Selain itu juga berdasarkan pantauan di lapangan, sejumlah warga di Desa Gasol, Kampung Garogol masih berada di tenda-tenda ataupun yang mereka bangun dengan ala kadarnya dan masih membutuhkan sejumlah bantuan berupa makanan, obat-obatan, dan air bersih, terutama hingga makanan untuk bayi. Selain itu juga berdasarkan hasil dari press conference tadi pagi, menurut Kepala BNPB Letjen TNI Suharyono mengatakan hingga saat ini sudah ada sebanyak 268 korban meninggal dunia dan 122 diantaranya sudah berhasil teridentifikasi, namun 151 orang dinyatakan hilang. Selain itu juga gempa bumi yang berkekuatan 5,6 magnitudo ini berdampak terhadap 12 kecamatan di Kabupaten Cianjur dengan jumlah pengungsi mencapai 58.352 dengan rumah berat
mencapai 6.570, rusak sedang 2.071, dan rusak ringan mencapai 12.641. Hingga saat ini pusat posko komando sudah didirikan, yaitu di kantor Pemda Kabupaten Cianjur, dan selain itu juga For 2 years, a secret army of federal and private contractors has been working quietly. Its mission is to develop a government-sanctioned technology. Fokus utama dari tanggap darurat bencana ini yaitu difokuskan untuk melakukan upaya pencarian terhadap 151 orang yang masih ataupun yang dinyatakan hilang. Selain itu juga beberapa bantuan berupa makanan sudah mulai disalurkan sejak tadi siang hingga sore, dan hingga saat ini pun situasi di sini sejumlah bantuan dan relawan dari sejumlah daerah masih terus berdatangan ke kantor ataupun ke pendopo Kabupaten Cianjur ini, dan sebagian langsung menuju ke lokasi yang paling terdampak parah yaitu di Kecamatan Cugenang. Demikian Ratu yang bisa saya laporkan sementara. Kembali ke studio. Kemudian Fauzi, terkait dengan kondisi para korban di posko yang saat ini ada di belakang Fauzi, seperti apa mungkin bisa dideskripsikan? Untuk saat ini posko yang didirikan di kantor pendopo Kabupaten Cianjur ini masih dihuni oleh beberapa relawan dari petugas gabungan, yaitu ada TNI, Polri, relawan lainnya, dan relawan dari sejumlah daerah di Jawa Barat yang memang akan membantu penanganan terhadap dampak gempa bumi ini. Demikian, Ratu. Kemudian Fauzi, tadi juga sempat ada kabar bahwa beberapa sejumlah rumah sakit yang ada di Cianjur ini mengalami kekurangan tenaga medis. Seperti apa kondisinya saat ini? Apakah sudah ada beberapa relawan tenaga medis yang turut membantu begitu, Fauzi? Pantauan di kantor pendopo Kabupaten Cianjur tadi memang sudah ada tenaga kesehatan yang sudah berdatangan ke kantor pendopo Kabupaten Cianjur dan langsung diarahkan ke sejumlah rumah sakit yang ada di Kabupaten Cianjur, diantaranya RSUD Sayang Cianjur, RSUD Bayangkari, dan RSUD Dr. Hafiz, dan RSUD Cimacan. Dan situasi berdasarkan informasi terakhir, situasi di beberapa rumah sakit itu pun tengah mendirikan tenda di halaman rumah sakit, karena memang jumlah korban yang terdampak ini memang cukup banyak. Demikian, Ratu. Fauzi, tadi juga disampaikan dalam konferensi pers bahwa BMKG mencatat terdapat 140 lebih gempa susulan. Saya ingin mengetahui seperti apa, apakah 140 ini semuanya terasa atau seperti apa? Bagaimana kondisinya di lokasi saat ini pasca gempa? Pasca gempa memang sejumlah gempa susulan masih sering terjadi, dan saya pun tadi siang hingga sore sempat merasakan beberapa gempa susulan. Namun berdasarkan tadi keterangan dari Kepala BMKG, gempa bumi ataupun gempa susulan ini situasinya sekarang sudah mulai melemah. Meski demikian, pihaknya meminta masyarakat ataupun warga korban yang terdampak ini agar selalu waspada, namun agar tidak panik. Demikian. Lalu Fauzi, apakah sempat berbincang begitu dengan salah satu korban dari terdampak gempa begitu, terkait dengan seperti apa mungkin ceritanya ketika gempa terjadi, Fauzi? Tadi saya sempat mewawancarai satu orang yang memang sempat tertimbun ketika dia tengah sedang selesai sholat, lalu dia tiba-tiba tertimbun, dan alhamdulillah ibu itu berhasil selamat setelah diselamatkan oleh anaknya sendiri. Namun kondisi rumahnya yang berada di Kampung Garogol, Desa
desa Cibulakang ini hampir sekitar belasan rumah hampir rata dengan tanah. Dan seperti juga tadi sore sekitar pukul 2 siang tadi masih ada sekitar 5 sampai 6 jenazah yang belum kebumikan, dan informasinya dan sejumlah masyarakat lainnya pun langsung melakukan upaya proses penggalian makam yang tidak jauh di sekitar rumah yang rubuh. Selain itu juga ada 7 orang santri dan 1 orang pimpinan pondok pesantren yang ditemukan tewas akibat tertimpa reruntuhan di Kampung Garogo, Desa Cibulakang, Kecamatan Cugenang. Mereka tidak bisa menyelamatkan diri karena getaran gempa yang memang begitu besar, sehingga mereka tidak sempat untuk mengevakuasi, sehingga mereka ditemukan dalam keadaan sudah meninggal dunia. Saat itu mereka tengah mengaji di salah satu ruangan di pondok pesantren yang ada di Kampung Garogo, Desa Cibulakang. Demikian, Atu. Fauzi, jika nanti ada mungkin pihak keluarga korban atau pihak keluarga yang juga turut menjadi korban begitu mencari keluarganya yang hilang atau ingin membantu proses identifikasi jenazah begitu, apakah sudah terpusat di satu posko atau seperti apa saat ini kondisinya, Fauzi? Mungkin saat ini kondisinya apabila memang ada keluarga yang ingin mengetahui keluarganya yang berada di ataupun untuk mengetahui yang hilang, keluarga ataupun masyarakat bisa datang ke pusat posko komando di Pendopo, Kabupaten Cianjur, tepatnya di Jalan Siliwangi, Kecamatan Cianjur, Kelurahan Pamoyanan. Maaf. Demikian, Ratu. Baik, lalu terkait dengan pembangunan rumah yang rusak oleh pemerintah, ini seperti apa tanggapan dari para korban, Fauzi? Rata-rata dari tanggapan korban memang korban yang mengalami rumahnya hancur ataupun rusak berat, ringan hingga sedang, mereka berharap adanya bantuan dari pemerintah untuk membangunkan rumah mereka yang mengalami rusak ringan hingga rusak sedang. Dan berdasarkan tadi keterangan Kepala BNPB Suharyanto mengatakan saat ini pihaknya masih memfokuskan upaya penanganan pencarian sejumlah orang yang hilang. Selain itu juga dia memastikan akan membantu upaya pemulihan ataupun rumah yang mengalami dan akan mendapatkan santunan berupa uang tunai sekitar 50 juta sampai 10 juta bagi rumah yang mengalami rusak berat hingga rusak ringan. Demikian, Ratu. Baik, terima kasih Fauzi atas informasinya. Kami tunggu informasi berikutnya, begitu update terkini dari lokasi kejadian. Terima kasih Fauzi, selamat bertugas kembali. Baik, saudara, pasca gempa berkekuatan 5,6 magnitudo di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, sejumlah gempa susulan ini kembali tercatat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG kembali mencatat ada peningkatan gempa susulan di Cianjur, Jawa Barat. Hingga Selasa 22 November 2022 pukul 17 waktu Indonesia Barat, ini tercatat terdapat 140-an lebih gempa susulan setelah gempa sebesar 5,6 magnitudo. Ini terjadi pada Senin kemarin. Meski begitu, saudara, dari 140-an gempa susulan tersebut,
BMKG mengatakan bahwa untuk kekuatannya semakin lama semakin kecil. BMKG juga menambahkan bahwa gempa susulan ini akan benar-benar berhenti setelah 4 hari ke depan. Saudara, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas saat ini tengah melakukan evakuasi korban longsor akibat gempa bumi. Seperti yang bisa Anda saksikan pada layar saudara, ini adalah update terkini terbaru sore ini pukul 17 waktu Indonesia Barat. Jumlah korban jiwa ada 268 orang meninggal dunia. Dengan 122 orang ini berhasil teridentifikasi, sementara 151 orang masih dalam pencarian. Kemudian ada 1083 orang yang mengalami luka-luka, dan saat ini sudah tercatat terdapat 58.362 orang yang mengungsi. Untuk kerugian material bisa Anda saksikan juga sudah ada 22.198 rumah rusak dengan rincian sebanyak 6.570 rumah atau bangunan rusak ringan, 2.071 rusak sedang, dan 12.641 rusak berat. Diketahui terdapat 12 kecamatan atau lokasi terdampak gempa Cianjur. Kecamatan tersebut terdiri dari Kecamatan Cianjur, Kecamatan Karangtengah, Kecamatan Warung Kondang, Kecamatan Gegbrong, Kecamatan Cugenang, kemudian Kecamatan Cilaku, Kecamatan Cibeber, Kecamatan Sukaresmi, Kecamatan Bojong Picung, Kecamatan Cikalonggulon, Kecamatan Sukaluyu, dan Kecamatan Pacet. Saudara, proses evakuasi terus dilakukan dan proses evakuasi terhadap seorang ibu hamil yang tertimbun reruntuhan bangunan akibat gempa Cianjur, Jawa Barat terus berlangsung hingga Selasa 22 November 2022 sore. Tim Basarnas, PMI, dan sejumlah relawan masih melakukan proses evakuasi di lokasi kejadian yang berada di wilayah Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, sekitar pukul 15.07 waktu Indonesia Barat. Korban yang merupakan ibu hamil 9 bulan itu saat ini sudah mulai terlihat. Namun proses evakuasi masih terkendala puing-puing reruntuhan. Seorang tim bernama Insan mengatakan tim Basarnas juga menyiapkan beberapa alat untuk mempermudah proses evakuasi, termasuk alat pemecah beton. Hingga Selasa sore ini terlihat pihak PMI dan juga Basarnas masih terus melakukan proses evakuasi. Lebih lanjut, Insan juga menceritakan peristiwa ibu hamil di Cianjur yang tertimbun reruntuhan bangunan rumah. Berdasarkan informasi yang diterima, ibu hamil di Kecamatan Cugenang itu tertimbun reruntuhan ketika sedang menjalankan ibadah sholat. Rencananya ibu hamil tersebut anak. Tak hanya ibu hamil yang menjadi korban reruntuhan, sejumlah warga lainnya turut menjadi korban gempa Cianjur. Hingga Selasa 22 November 2022 pukul 17 waktu Indonesia Barat, diketahui sebanyak 200 lebih orang meninggal dunia dan lebih dari 1.000 orang mengalami luka-luka.
Bapak kan yang kemarin pagi lewat. Baik pemirsa, korban gempa terus berdatangan ya hingga pagi hari ini ke RSUD Sayang Cianjur. Sebagian dirujuk ya, ada 2-3 anak kecil yang dirujuk dan ambulans dari berbagai wilayah di Kabupaten Cianjur terus berdatangan ya ke halaman parkir Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Cianjur pada pagi hari ini Selasa 22 November 2020. Seperti inilah hiruk pikuk keluar masuk ambulans yang membawa korban gempa, korban luka, korban luka ringan, dan sebagian ada yang langsung akan dirujuk. Relawan semua terlibat ya pada pagi hari ini. Di ambulans masih terus membawa pasien-pasien dari berbagai daerah di Cianjur, dan tadi keterangan dari Humas Kepala Bagian Umum Anwar Amin bahwa pada pagi hari ini semua pasien luka berat akan dirujuk ke rumah sakit yang berada di luar Cianjur karena ruang operasi di RSUD Cianjur ini rusak akibat hantaman gempa. Jadi seperti ini suasana hiruk pikuk di halaman Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Kabupaten Cianjur pada pagi hari ini. Cianjur Selatan, pemirsa, dari Kecamatan Pasir Kuda, ambulans dari Selatan, Kecamatan Pasir Kuda, dan Mau punya gaji 2 digit dan bisa kerja. Saudara, 7 orang santri dan pimpinan pondok pesantren atau Ponpes Garogol, Cugenang, Cianjur, Jawa Barat tertimbun reruntuhan bangunan dan meninggal dunia. Mereka tertimbun saat gempa di Cianjur berlangsung dengan kekuatan sebesar 5,6 skala Richter. Mereka tertimbun saat sedang mengaji di salah satu ruangan di pondok pesantren tersebut. Bangunan itu runtuh akibat gempa yang terjadi pada Senin 21 November. 8 orang korban tersebut berhasil dievakuasi oleh tim gabungan setelah hampir 24 jam tertimbun puing bangunan. Pengurus Ponpes Ejen mengatakan saat terjadi gempa ada 15 orang yang sedang mengaji. Namun 7 orang bisa keluar ruangan dan menyelamatkan diri. Diketahui 8 korban tidak bisa keluar karena sudah terjebak reruntuhan material bangunan. Ia juga mengatakan evakuasi baru bisa dilakukan tadi siang setelah relawan dan petugas gabungan datang membawa peralatan untuk mengevakuasi jenazah.
Terlihat sejumlah warga di Kampung Garogol juga saat ini masih mengungsi di tenda-tenda darurat. Bahkan sejumlah jenazah yang telah dibalut kain kafan dijajarkan di dekat posko pengungsian. Diketahui hingga saat ini aliran listrik dan juga internet di Cugenang masih belum pulih. Tampak petugas PLN saat ini juga masih berupaya untuk memperbaiki jaringan. Selain itu, jalan menuju titik daerah yang terdampak gempa juga terlihat macet karena banyak kendaraan relawan dan ambulans yang keluar masuk. Saudara, untuk bencana gempa bumi di Cianjur, Jawa Barat, kami masih akan terus memberikan update terbarunya untuk Anda. Ya. Pak, bisa bantu ceritakan Pak informasinya di Ponpes Nur Sipa Sukalarang ini kemarin saat terjadi gempa seperti apa sih Pak kepanikan para santri? Ya, kepanikan santri-santri pas waktu itu habis makan siang semuanya udah pada dipondokan, terus pas kejadian itu anak-anak ada yang banyak yang paniknya, terus ada yang 4 orang itu loncat, yang lainnya belum bisa itu. Terus semuanya ya kayak seperti itu aja, bangunan udah pada itu, anak-anak nggak bisa apa istilahnya, nggak bisa menyadari bahwa itu kejadian udah terjadi gitu. Pas saat gempa kemarin yang loncat itu dari lantai berapa dan berapa orang? Dari lantai 3 2 orang, dari lantai 2 1 orang. Kondisi mereka itu seperti apa? Kondisinya yang 2 itu karena ketimpa material bangunan agak parah, yang 2 itu satu yang masih kecil, agak kecil, yang satu udah agak dewasa, yang satunya yang loncat dari lantai 3 kakinya mungkin keseleo gitu. Itu di gedung Santri Putra. Santri Putra. Namanya siapa aja gitu? Nah, yang namanya Hafiz sama siapa itu yang tadi? Alif, terus satu lagi Suganda, terus si sama Ilham. Ya. Berapa sekolah tingkatan apa? Itu udah usia berapa? Kalau yang anak-anak Alif usianya baru 12 tahun. Yang paling kecil itu 12 tahun, yang paling kecil. Bisa diceritakan nggak kenapa mereka memilih lompat? Tidak apakah karena panik sehingga tidak mau mencari tangga, Pak? Karena dia panik, karena terus dia udah lihat bangunan itu sebelah sono kan udah pada jatuh, yang bolong itu tuh, jadi dia tadinya mau lewat tangga, cuma dia nggak, takutnya ketiban yang itu, jadi dia milih loncat gitu. Karena yang lain udah pada di bawah, gitu. Kalau yang lain udah pada di bawah itu kan bangunannya udah pada ambrol tuh. Jadi dia takut ketiban itu, jadi dia milihnya loncat gitu, seperti itu. Saat itu para santri mengamankan diri kemana Pak saat terjadi? Keluar semua ke jalanan. Iya. Ketinggian berapa meter sih Pak kira-kira? Kalau itu kayaknya 8 meteran itu. 8 meter, kalau lantai 2 itu sekitar 6 meteran. Saat terjatuh itu santri yang 4 orang tadi sempat tergeletak terlebih dahulu langsung lari atau saat itu ditolong oleh para santri lain? Situ sempat ada yang pingsan dulu, terus ditolong sama temennya, terus ada yang kalau yang kakinya keseleo dia berusaha lari gitu, tapi walaupun terpincang-pincang dia terus ada temannya juga yang bantu juga kayak gitu. Alhamdulillah nyawa mereka terselamatkan. Alhamdulillah semuanya nggak ada yang korban jiwa gitu, cuma luka-luka gitu aja. Berarti saat ini mereka kondisinya gimana terkini? Alhamdulillah sekarang udah agak membaik karena kemarin udah diobatin gitu. Total ada berapa murid bahasa santri? Kalau santri laki-laki ada 100 nih. Total semuanya sama santri putrinya 150. Okay. Kondisi terkini kan ini dibuat tenda darurat Pak. Mereka saat ini tidak menempati kamar masing-masing atau tinggal di tenda ini Pak? Tinggal di tenda karena khawatir kalau tinggal di dalam kamar terjadi lagi gempa susulan itu, maka lebih berbahaya gitu. Jadi cari aman gitu, kita tinggal di tenda aja. Ada berapa ruangan Pak yang rusak? Kalau ini berapa ya? 30 ya? Atas berapa tuh? Atas 20. Tiga yang itu 30 semua. Kalau yang ini sama yang ini hampir 50 yang ini semuanya. Yang parahnya? Yang parahnya paling yang atas aja sih, satu lantai atas. Ya. Ya. Retak-retak juga Pak. Retak-retak sama bangunan ini aja nih, majelisnya juga gitu. Untuk
kegiatan belajar para santri sendiri saat ini gimana Pak? Saat ini mungkin diliburkan dulu karena kondisi ya belum bisa memungkinkan. Gitu. Apakah akan dipulangkan dulu atau? Enggak, kayaknya enggak dipulangkan dulu gitu. Ada yang dijemput gak oleh orang tuanya? Ada cuma satu orang doang sih itu. Karena kebanyakan dari wilayah mana? Kalau kebanyakan dari Lampung ada berapa? Ada 6 orang, kalau nggak salah 8 orang dari Lampung, dari Kerawang, Bogor. Di sini ada dari tempat sekitar ada juga, cuma nggak banyak. Kebanyakan dari daerah Cianjur sama daerah Jampang. Yang loncat itu? Yang loncat itu dari Lampung 2. Yang si Arif itu yang ke Cianjur 2. Dari Cianjur 2. Masih di sini berarti ya? Masih di sini. Korban juga. Iya. Bapak nama lengkap? Apa? Nama lengkap Bapak? Pak Dede Jajuli. Dede Jajuli. Iya. Sebagai di sini. Humasnya di sini. Humas Ponpes. Ngurusi Pak. Ngurusi Pak. Iya. Turun Pak. Baik, Tribuners, itu tadi keterangan dari Humas Ponpes Ngurusi Pak terkait cerita 4 orang santri yang loncat dari gedung lantai 3 yang sana dapat kita lihat. Di sana terdapat bangunan roboh dan itu merupakan gedung tempat 4 orang santri yang loncat ke bawah ini. Mereka ada yang mengalami keseleo dan sebagainya, bahkan ada yang sempat pingsan. Saat ini kondisinya sudah membaik. Kita namun belum bisa berkomunikasi dengan para korban. 22 jenazah. Kemudian luka-luka yang kami peroleh sampai sore ini sebanyak 1083 orang. Kemudian untuk yang mengungsi ada sejumlah 58.362 orang. Kemudian kerugian material rumah rusak berat dapat informasi sejumlah 6.570 unit. Kemudian rumah yang rusak sedang sejumlah 2.071 unit. Rumah yang rusak ringan ada 12.641 unit. Sisanya semuanya masih terus kita laksanakan pendataan. Kemudian daerah yang terdampak ada 12 kecamatan. Yang pertama Kecamatan Cianjur, yang kedua Kecamatan Karangtengah, yang ketiga Kecamatan Warung Kondang, yang keempat Kecamatan Cugenang, yang kelima Kecamatan Cilaku, yang keenam Kecamatan Cibeber, ketujuh Kecamatan Sukaresmi, ke-8 Kecamatan Bojong Picung, ke-9 Kecamatan Cikalong Kulon, ke-10 Kecamatan Sukaluyu, ke-11 Kecamatan Pacet, dan ke-12 Kecamatan Gekbrong. Dari 12 kecamatan ini, masing-masing kecamatan sudah berdiri tempat-tempat pengungsian. Bahkan mungkin jumlahnya bertambah karena tempat-tempat pengungsian yang 12 ini adalah tempat-tempat pengungsian yang diharapkan terpusat bagi masing-masing kecamatan terkait pengungsi korban gempa di kecamatan itu. Tetapi seharian kita lihat tadi ada juga warga masyarakat yang mendirikan tenda-tenda seadanya di dekat rumahnya masing-masing. Nah, ini kami dari BNPB, BPBD, TNI, Polri, dan semua kementerian lembaga, NGO, LSM, dan semua stakeholder yang berkaitan dengan penanganan bencana ini akan terus membantu, mendampingi. Kami usahakan bahwa yang masih mengungsi di titik-titik dekat rumahnya ini bisa masuk ke tempat-tempat pengungsian terpusat agar lebih terjamin dari segi perawatan, pelayanan, maupun logistiknya. Kemudian langkah yang dilaksanakan BNPB sore ini juga atau hari ini juga, posko komando
penanganan darurat sudah beroperasi. Dari posko itu setiap pagi pukul 7 akan dilakukan kegiatan. Kegiatannya berfokus, yang pertama adalah kita masih tanggap darurat. Sehingga fokus kegiatan melaksanakan pencarian dan evakuasi korban. Itu prioritas. Tadi saya sebutkan masih ada 151 yang hilang. Apakah itu hanya datanya segitu atau nanti ada bertambah, nanti akan disampaikan kemudian. Tetapi kami pastikan bahwa tanggap darurat ini akan berakhir ketika semua korban sudah diidentifikasi, syukur-syukur semuanya sudah ditemukan. Tapi kami pastikan bahwa tanggap darurat ini akan berakhir ketika semua korban sudah diidentifikasi, syukur-syukur semuanya sudah ditemukan. Apabila nanti memang tidak ditemukan tapi ternyata sudah meninggal dunia, itu pun sudah teridentifikasi memang hilang dan tidak ditemukan lagi. Tapi mudah-mudahan kita akan berusaha semaksimal mungkin semua korban ini bisa ditemukan, baik dalam kondisi selamat maupun kondisi meninggal dunia. Kemudian setiap jam 17.00 setiap hari kita akan melaksanakan kegiatan seperti ini, ya, konferensi pers untuk menyampaikan perkembangan penanganan harian. Apakah yang ditemukan bertambah, kegiatan hari itu seperti apa, itu akan disampaikan setiap hari pada pukul 17.00. Semuanya komandonya dari posko penanganan darurat. Kemudian setiap pukul 19.00 setiap hari akan dilaksanakan rapat evaluasi dari semua unsur kegiatan, ya. Jadi tidak ada lagi nanti Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnula Syaifah. Tentunya kita masih di Bincang Politik. Tribuners, hari ini saya sudah kedatangan tamu yang sangat spesial dan juga tentunya ini saya hebat sekali. Di hadapan saya sudah hadir nih seorang wanita cantik yang sudah sesuai dengan temanya hari ini ya. Kita ini berwarna sekali. Nah, ini ada Mbak Helida Helianti selaku dari Wakil Ketua Partai Golkar Provinsi Lampung. Halo, selamat siang. Selamat siang, Mbak. Apa kabarnya, Mbak? Insya Allah baik. Baik ya, Mbak. Oke. Tribuners, hari ini Mbak Helida datang
datang ke studio Tribun Lampung dan tentunya kita akan berbincang dengan Mbak Helida selama kurang lebih 30 menit ke depan. Nah, Mbak Helida, mungkin sebelum kita membicarakan tema kita hari ini yaitu tentang peran perempuan dalam mengambil kebijakan ya Mbak ya, tentunya di ranah parlemen. Kita akan bahas dan buka dulu mungkin dengan kesibukan Mbak Helida nih sekarang. Kita Tribuners di rumah kan pengen tahu kesibukannya sekarang lagi ngapain nih Mbak? Siap, baik. Selamat sore Tribuners, terima kasih sekali atas undangan Tribun pada saya hari ini. Bicara kesibukan, sudah pasti sebagai aktivis perempuan, saya selain sibuk menjadi ibu, istri, karena itu peran utama yang harus saya utamakan. Benar. Ada beberapa organisasi, ada beberapa ormas dan pekerjaan yang harus saya handle di luar pekerjaan sebagai ibu rumah tangga. Gitu. Dan apalagi saat-saat seperti ini, di luar organisasi induk, ada organisasi-organisasi perempuan yang mengharuskan saya ada di luar. Kesibukan itu yang hampir setiap hari membuat saya tidak ada di rumah. Seperti itu, Mbak. Jadi memang sekarang lagi sibuk-sibuknya ya Mbak ya, tapi kan memang tidak melupakan kewajiban sebagai seorang ibu dan juga istri tadi tentunya. Itu kewajiban utama seorang perempuan, apalagi perempuan adalah madrasah utama. Jadi yang paling utama dia lakukan adalah bagaimana anak dan suaminya di rumah. Setelah itu baru aktivitas yang dia harus lakukan di luar. Di luar, oke. Nah, Mbak Helida Yanti ini kan seorang aktivis perempuan dan juga anak, dan juga selaku wakil ketua Partai Golkar juga Provinsi Lampung ya Mbak. Kita berbicara masalah aktivis perempuan ini. Pastikan Mbak Helida banyak menemukan kasus-kasus di luar ini. Kita berbicara Lampung dulu lah, tidak menyeluruh ke Indonesia gitu ya. Iya, betul. Nah, kalau Mbak Helida melihat bagaimana sih Mbak kasus-kasus bahkan yang terjadi di Lampung ini terkait dengan perempuan dan anak ini seperti apa tuh? Iya, baik. Beberapa kondisi yang saat ini sedang viral dan tinggi sekali tindak kekerasan pada perempuan dan anak. Saya beberapa kali turun ke daerah sebagai narasumber mengenai kekerasan ibu dan anak. Di setiap wilayah saya turun, tidak ada yang tidak berinteraksi saat saya bicara kekerasan pada perempuan dan anak. Karena setiap keluarga itu pasti merasakan, walaupun tidak secara fisik. Gitu. Jadi apalagi setelah 2 tahun pandemi, kondisi ekonomi yang sangat sulit, itu memicu tingginya tindak kekerasan pada perempuan dan anak. Kesulitan ekonomi, kemudian stres yang dialami oleh seorang perempuan, oleh seorang anak yang selama diam di rumah 2 tahun berturut-turut, itu menjadi pemicu utama tindak kekerasan pada perempuan dan anak. Dan ini sangat perlu, sangat penting dibicarakan oleh pengambil keputusan, bahwa kalau ini terus-menerus terjadi, apa dampaknya luar biasa terhadap perempuan dan anak. Bagaimana generasi ke depan bisa terdidik dengan baik, bagaimana generasi terdepan bisa kita ciptakan dengan baik kalau madrasah utamanya mengalami hal yang terganggu psikologisnya, baik secara fisik maupun psikologis, kan seperti itu. Ini yang perlu kita pikirkan, karena saat ini bukan hanya krisis ekonomi, bukan hanya krisis BBM, tapi lebih pada krisis akhlak gitu terhadap bukan hanya anak, semua gitu. Rasa empati yang mulai berkurang, rasa peduli yang mulai berkurang, itu yang memicu tingginya tindak kekerasan. Oke, jadi memang rendahnya rasa empati dan akhlak tadi ya Mbak ya, itu yang membuat memang beberapa kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak ini meningkat.
Ini salah satunya tadi bisa disebutkan ya Tribuners. Nah, mungkin apa yang selama ini Mbak lakukan sebagai aktivis untuk bisa mengedukasi perempuan dan anak ini tadi gitu Mbak? Ya, sangat perlu dihimbau, diedukasi kepada pihak pemangku kepentingan bahwa ke depan dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Perempuan dan Anak, Provinsi Lampung juga mengeluarkan perda tentang penghapusan tindak kekerasan pada perempuan dan anak. Ini sangat perlu disosialisasikan ke masyarakat. Jadi ada efek jerah. Selama ini setiap tindak kekerasan yang dilakukan kepada perempuan dan anak menguap begitu saja, seperti gunung es, menghilang begitu saja. Tidak ada efek jerah terhadap pelaku. Nah, dengan adanya perda yang baru ini, yang kami sosialisasikan baik dari DPRD Provinsi Lampung, pemerintah, dari PPL, itu masyarakat paham. Jadi dengan begitu kita membantu memperkecil tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Begitu. Jadi memang perlunya ada perda dan juga undang-undang yang lebih apa ya Mbak, lebih mengikat ya terhadap perempuan dan anak ini gitu, untuk biar lebih bisa dilindungi. Saat ini sudah keluar perda penghapusan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan masyarakat perlu tahu di mana sih sering terjadinya tindak kekerasan, di mana aja, siapa pelakunya. Pelakunya setelah diriset itu kebanyakan dari usia 18 tahun ke atas, berarti kan remaja dewasa. Siapa korbannya? Menurut data pun itu 16 tahun ke bawah, berarti anak-anak. Kenapa seperti itu? Karena perempuan, anak dan anak ini dilabelkan pada dua sosok makhluk lemah yang tidak punya kemampuan apa-apa, bahwa yang menghidupi mereka adalah laki-laki. Jadi laki-laki memiliki kekuasaan, merasa memiliki bahwa kamu sudah saya hidupi, kamu anak saya, kamu harus ikut aturan saya. Mereka tidak perlu bersuara, kan seperti itu. Itu saja sudah kekerasan bentuknya psikis. Betul tidak? Nah, belum lagi kekerasan yang dilakukan dari semua tindak kekerasan, baik ekonomi, sosial, yang lain-lain, itu yang paling vital kekerasan berbentuk seksual. Karena selain merusak fisik, mental, psikologis, semuanya sudah dirusak di situ. Nah, kalau tidak ada efek jerah, tidak adanya perda yang mengatur ini, tidak ada undang-undang yang mengatur ini, sampai kapan? Dan korban tindak kekerasan harus seperti apa? Dari rasa trauma yang luar biasa, dia akan kemana? Akankah dia menjadi orang yang terpinggirkan? Akankah dia jadi orang yang kalau perempuan sudah seperti itu kan banyak kan stres dan gila, betul nggak? Nah, andai itu terjadi terus-menerus kepada kita, anak kita, keluarga kita, apakah kita harus diam? Pemangku kebijakan mungkin lihat di TV, masyarakat lihat di TV, itu belum terjadi dengan diri dia. Saat itu terjadi, bagaimana rasanya melihat kondisi ini? Dia korban tindak kekerasan, kemudian menikah dari rasa trauma, dia akan melahirkan sosok-sosok yang menurut saya ya generasi rusak, hasil rasa trauma gitu. Nah, kalau menurut Mbak Helida sendiri, kan kita kemarin barusan aja ada berita viral selebritis yang memang ada KDRT gitu ya. Nah, dan tapi itu dia maafkan sebagai bentuk efek jerah lah pelaporan terhadap suaminya. Itu Mbak Helida menanggapi hal seperti itu bagaimana? Apakah memang boleh melakukan seperti itu, atau justru sebaliknya, harusnya kamu tidak boleh lagi bersama dengan orang yang sudah menyakiti kamu? Itu seperti apa tuh Mbak? Ya, ini cara pandang saya. Ini cara pandang saya, seorang perempuan, seorang ibu, seorang aktivis, dan juga penggiat anak. Yang dilakukan oleh public figure itu menurut saya sudah sangat benar. Dia laporkan ke pihak yang berwajib, itu merupakan salah satu tindakan yang tepat, karena dari situ ada efek jerah.
saat suaminya akan melakukan lagi, dia berpikir panjang. Nah, banyak yang bilang, netizen lah, bilang, kan nggak boleh balik lagi, kenapa harus balik lagi? Sebagai sosok seorang perempuan dan seorang ibu, yang paling utama dia pikirkan adalah masa depan anaknya, gitu. Dan dia mungkin sudah bisa menguasai hati dan pikirannya untuk menerima keadaan dan bersahabat dengan keadaan itu. Dia bukan takut kehilangan suaminya, tapi dia takut anaknya kehilangan sosok ayahnya. Yang dia lakukan sudah benar, dia laporkan. Ada komitmen di situ bahwa andai ini terjadi yang kedua kali, ya seperti ini. Selain kamu ditangkap polisi, ada perpisahan di situ. Oke. Nah itu, jadi bukan satu yang salah, tapi menurut saya ini yang benar. Secara agama dia benar tidak langsung bercerai, secara seorang ibu dia benar masa depan anaknya, secara seorang istri mungkin dia masih trauma dan tersakiti, tapi dia melakukan memanage perasaannya bahwa ada rasa cinta di situ, bukan buta, gitu loh. Tapi manusia itu nggak lepas dari khilaf. Mudah-mudahan next ke depan, walaupun ini contoh yang kurang baik, tapi mudah-mudahan ke depan yang hal-hal yang seperti ini bisa semua perempuan di luar sana belajar, gitu, bahwa kalau terjadi tindak kekerasan, laporkan, speak up, bicara. Jangan biarkan generasi kita, anak-anak kita dan diri kita tidak bahagia. Anak-anak kita menjadi korban kekerasan, baik di rumah maupun di luar. Karena korban kekerasan itu yang paling rentan terjadi di rumah, baru di luar. Seperti itu. Nah, artinya kan dengan tindakan public figure itu tadi, itu sudah memberikan ada efek jerahnya terhadap pelaku tadi ya Mbak ya. Setidaknya walaupun kita kan nggak pernah tahu namanya orang itu kan naluri untuk melakukan lagi atau tidak, tapi setidaknya dengan melakukan tindakan pelaporan seperti itu bisa memberikan efek jerah gitu. Nah, tapi bagaimana dengan kasus masyarakat kita yang memang masih buta terhadap banyak kan orang yang mengadu nasib lewat komenan-komenan netizen dengan wah saya udah berpuluh-puluh tahun tuh digituin tapi tetap aja bertahan gitu. Itu bagaimana tuh Mbak? Dia sudah dalam rumah tangga itu dia tahu nih dia korban kekerasan gitu, tapi dia tetap mempertahankan itu, tapi dia tidak melaporkan ke pihak. Jadi memang tidak ada efek jerah terhadap suaminya, tapi dia tetap lanjut tuh rumah tangganya. Itu gimana tuh? Iya, jadi gini, itu yang menjadi pro kontra masyarakat ya, yang terjadi saat ini. Kenapa penggiat anak, penggiat perempuan, dinas PPA, juga pemerintah sebisa mungkin mengeluarkan perda tentang perlindungan perempuan dan anak. Kebanyakan perempuan-perempuan di luar sana saat terjadi tindak kekerasan baik secara fisik dan psikologis menganggap itu aib. Menganggap itu, ya saya malu dong lapor ke orang, berarti kan saya perempuan lemah, saya disakiti. Ya sudahlah, jalan aja, kasihan anak-anak saya, kasihan masa depan saya, terus nanti saya kalau bercerai, saya siapa yang menghidupi, kan gitu. Nanti saya ke depan makannya gimana, anak saya sekolahnya gimana, betul. Tapi di sisi lain, ada hal yang perlu dipikirkan juga. Kalau sudah sampai berkali-kali dilakukan, sampai berulang, perhatikan juga hasil dari didikan seorang ibu yang korban tindak kekerasan. Maka keluarlah bibit-bibit atau generasi yang di luar sana yang banyak sekali menimbulkan masalah. Anak-anak yang di luar sana yang bermasalah, narkoba, pelaku kekerasan, pelaku pembulian, itu sedikit banyak pasti dari keluarga yang dalam rumahnya tidak ada keharmonisan. Dampaknya luar biasa. Jadi anak-anak yang keluar dari rumah tangga yang kurang harmonis, dia menjadi contoh yang tidak baik di luar, gitu. Karena banyak sekali
anak-anak SD, SMP yang sudah minum minuman keras, merokok, membuli, memperkosa. Itu karena apa? Karena selain tidak dapat edukasi yang baik dari keluarganya karena keluarganya tidak harmonis, bagaimana bisa jadi harmonis? Bagaimana seorang ibu bisa mendidik anaknya dengan akhlakul karimah kalau dia mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari suaminya? Tidak akan tercetak generasi yang baik. Gitu. Jadi artinya untuk bisa menghasilkan didikan anak yang baik perlu ibu yang sehat, baik mental dan juga di kehidupannya ya pastinya, Mbak. Sangat perlu seorang ibu yang bahagia. Ibu yang bahagia, oke. Gitu. Bahagia tuh bukan bahagia dia tuh bahagia terus sosialita, kemudian makan-makan, jalan-jalan, bukan. Bahagia lahir dan batin. Nggak perlu dibelikan baju mahal, uang yang banyak, tapi beri pengayoman yang baik. Jangan lakukan kekerasan terhadap perempuan, baik itu hanya pembicaraan, karena efeknya itu luar biasa terhadap anaknya. Sekarang banyak sekali anak-anak muda, calon-calon pengantin yang trauma menikah. Kenapa? Medsos, perceraian, perselingkuhan, tindak kekerasan. Kalau ditanya sudah mau menikah, nanti deh, ngeri. Kenapa? Banyak banget tuh dilihat di TV, perselingkuhan, tindak kekerasan, perceraian dan yang lain-lain. Betul nggak? Itu trauma yang dia dapati dari medsos, belum trauma yang dia dapatkan dari keluarga. Akhirnya keluarlah generasi-generasi ambigu, generasi-generasi yang nggak punya rasa empati, nggak punya rasa peduli. Bagaimana bisa membangun bangsa ini dengan baik? Bagaimana dia memiliki visi yang benar untuk pendidikan dan pembangunan? Kalau awalnya dia seperti itu, kalaupun dia jadi mungkin instan, dia dicetak untuk jadi seseorang. Cetakannya cetakan instan. Akhirnya menjadi pemimpin pun pemimpin yang nggak amanah. Akhirnya menjadi pekerja yang tidak amanah. Gitu akhirnya. Itu yang terjadi saat ini. Nah berarti menurut Mbak Helida sendiri bagaimana tuh pentingnya perempuan ini dalam mengambil peran, baik peran, kebijakan ataupun dalam parlemen, karena kita bahas tadi tentang undang-undang perlindungan perempuan dan anak tadi ya. Perempuan mampu menjadi aktor strategis dalam pembangunan yang bisa mengubah kehidupan masyarakat menjadi lebih baik. Dan perempuan bukan pemain pinggiran atau pemain cadangan yang duduk di kursi empuk, kemudian menerima begitu saja. Tapi perempuan memiliki ide dan gagasan yang perlu dipertimbangkan, gitu loh. Dan partisipasi perempuan di ranah publik memang sangat penting menurut saya di segala sektor ya, baik di pengasuhan, pendidikan, kepemimpinan. Makanya perlu keterwakilan perempuan di parlemen, bukan hanya 30 kuota, memenuhi kuota 30%, karena ada keputusan, ada kebijakan yang diambil di sana, baik akomodatif dan substansialnya, yang selain itu juga menjadi warna demokrasi dalam pengambilan undang-undang yang pro perempuan dan anak, gitu. Jadi kalau bukan perempuan yang memikirkan perempuan, itu laki-laki kebanyakan yang dipikirkan bukan itu. Jadi kenapa sekarang ini organisasi-organisasi keperempuanan, ormas-ormas keperempuanan bergeliat, bersuara, aktif meneriakan kuota 30%, keterwakilan perempuan di parlemen 30%, bahkan kalau bisa kesetaraan gender.
Karena kita fokus ada masalah perempuan dan anak yang belum terespon dengan baik oleh pengambil kebijakan. Hal ini terjadi semakin hari semakin besar terjadi dan belum ada grafik turun kekerasan ini karena ini belum ada respon yang baik dari pemangku kepentingan. Andai ini sudah terespon dengan baik, nggak seperti ini. Pasti pelaku-pelaku kekerasan itu akan ada efek jera, berhenti. Tapi kan enggak. Lagi-lagi lebih pada bicara kekuasaan, lebih pada bicara pada kekerasan, perjuangan politik mengenai negara ini harus seperti apa, partai ini harus di nomor berapa. Mereka belum bicara bagaimana kepentingan perempuan dan anak. Yang bicara ini, yang kuat ini ya perempuan. Kenapa perlunya perempuan ada di bangku parlemen? Sebagai aktivis, kebanyakan perempuan di luar sana, di luar pemangku kebijakan, pengambil keputusan, bersuara, tapi nggak bisa ambil keputusan. Dia nggak bisa memberikan sumbangsih. Apa namanya, bersuara tentang undang-undang perempuan dan anak. Karena dia nggak ada power tadi. Tidak ada di ranah itu. Tidak ada di ranah itu untuk mengambil kebijakan itu tadi. Makanya kenapa perempuan harus ada, dan itu penting ya, Mbak ya. Penting sekali. Penting sekali. Tribuners ya. Nah, dan bagaimana sih Mbak jika parlemen duduk di, maksudnya perempuan duduk di bangku parlemen itu memang apa yang seharusnya disuarakan dan apa yang harusnya mereka kerjakan? Mungkin Mbak sendiri bisa menjawab gitu jika memang nanti bisa menjadi parlemen juga. Iya, jadi gini, walaupun saya belum pernah duduk di parlemen, tapi yang sudah kita lihat selama ini bahwa dengan adanya di pemerintahan Pak Jokowi banyak sekali perempuan-perempuan terlibat di duduk sebagai menteri, kemudian juga waktu perempuan pertama kali menjadi presiden, dan saat ini juga di DPRD Provinsi Lampung sudah duduk 2 wakil perempuan di parlemen sebagai wakil ketua, Ibu Ririn dan Ibu Eli. Sudah mulai terasa gitu loh bahwa bagaimana keberpihakan pada perempuan. Dan walaupun itu belum secara signifikan membantu perjuangan perempuan. Yang perlu gini, waktu COVID itu kebanyakan bapak-bapak atau negara ini kehilangan kestabilan dalam ekonomi. Penunjang terbesar kestabilan ekonomi itu adalah ibu-ibu dari ekonomi kreatif rumahan. Berarti kan memang ada kemampuan perempuan untuk membantu peningkatan ekonomi. Jadi kalau nanti perempuan-perempuan yang ada di parlemen duduk mewakili perempuan masyarakat, selain keberpihakan kepada perempuan dan anak, bahwa perempuan juga mampu membantu peningkatan ekonomi, peningkatan pendidikan, dan juga mampu memberikan kontribusi bagaimana Indonesia ini menjadi lebih baik. Kalau laki-laki berpikir politik dan negara ini hanya kekerasan dan ketegasan, perempuan ada sisi kesetiaan dan kejujuran. Saat ini yang kita lihat secara kasat mata, yang banyak korupsi itu perempuan atau laki-laki setelah duduk di parlemen. Kenapa? Perempuan itu syarat dengan kejujuran dan kesetiaan gitu, dan kesabaran perempuan menghadapi segala bentuk kehidupan, ilmu kehidupan ini membuat dia multi talent gitu. Dia multi talenta. Kadang-kadang pemikiran perempuan itu lebih fokus dalam mengambil kebijakan, bukan identik dengan kelemahan dan kesalahan, bukan gitu. Luar biasa sekali Mbak Erlina.
Ini mudah-mudahan apa ya, bisa menjadi edukasi politik kah untuk kita semua ya Tribuners, bahwanya memang penting sekali adanya keterwakilan perempuan di dalam bangku parlemen itu tadi ya, seperti yang dikatakan oleh Mbak Herlina, yaitu untuk ya memang menyuarakan hak-hak kita sebagai perempuan dan juga untuk anak tadi ya Mbak. Nah, berbicara masalah parlemen dan juga mungkin pengambilan kebijakan, Mbak Herlina sendiri sebagai secara pribadi nih, untuk di tahun 2024 tadi, adakah keinginan untuk memang menduduki dan maju sebagai anggota parlemen agar bisa mengambil kebijakan itu tadi? Iya, sebagai kader partai, dan saya ada di jajaran wakil ketua, dan saya juga adalah wakil perempuan. Selain memang keinginan, itu merupakan satu kewajiban. Saya harus maju di kancah politik nanti di 2024 di Pileg. Keinginan untuk ada di bangku parlemen pasti, karena ada sesuatu yang harus diperjuangkan oleh perempuan, harus disuarakan, bukan karena label anggota dewan sebenarnya, tapi lebih kepada kuatnya suara yang bisa didengar saat dia menjadi pengambil keputusan. Itu secara pribadi, walaupun saat ini menurut saya di Pileg 2024 itu Pileg yang luar biasa beratnya. Lumayan juga berat dalam artian bukan hanya karena secara umum, tapi lebih kepada negara ini sedang mengalami krisis seperti ini, dan hampir 3 tahun kita mengalami pandemi, dan Pileg yang akan kita lakukan juga dalam masa pandemi. Luar biasa, yang kemarin saja kita mengadakan Pileg dalam kondisi seperti itu, keterpilihan perempuan sampai saat ini menuju 30% seperti menggerek mobil rusak setengah. Jadi apalagi nanti, tapi kita lihat bagaimana peran-peran perempuan-perempuan di luar sana yang sudah duduk di parlemen, dan teman-teman sisterhood yang di luar sana mensupport kita. Dan saya berharap perempuan-perempuan di luar sana, kenapa selalu kita menggaungkan perempuan pilih perempuan, bukan karena pengen duduk di parlemen saja, tapi perempuan perlu paham saat ini selain krisis ekonomi, selain krisis BBN dan krisis, tapi ada krisis yang luar biasa yang sedang dihadapi oleh negara ini, krisis akhlak, dan perlu turunnya perempuan-perempuan di luar sana. Bagaimana mencetak generasi muda, bagaimana mencetak generasi bangsa ini menjadi lebih baik, begitu. Oke, luar biasa sekali Mbak Herlina. Nah, berarti memang ada keinginan dan memang diharuskan juga ya dari partai untuk maju ke parlemen di 2024 nanti. Nah, persiapannya sudah sejauh mana nih, sudah sampai mana? Saya sudah 15 tahun di organisasi. Kalau bicara persiapan, mungkin tentu sudah sangat siap memaintain konstituen, kemudian juga kebetulan kami juga di partai adalah perempuan-perempuan yang selalu aktif turun ke kabupaten kota, walaupun kalau provinsi tidak hanya di satu kabupaten dapilnya, tapi 15 kabupaten kota. Selama pandemi pun kami diutus oleh Ketua Partai Golkar untuk turun ke 15 kabupaten kota, memberikan bantuan selama COVID, masyarakat terdampak COVID. Sudah pasti ada kedekatan emosional ke masyarakat, karena bertahun-tahun kami tidak hanya duduk di provinsi, tapi ada berbaur dengan masyarakat di bawah. Tapi kembali lagi bahwa selain memang kalau bicara agama sudah takdir, tapi kembali lagi sangat berharap dukungan pemerintah dan dukungan partai agar
perempuan-perempuan Partai Golkar yang aktif, perempuan-perempuan bukan hanya Golkar, semua partai yang aktif, yang memiliki loyalitas dan totalitas bisa disupport untuk duduk karena mereka sudah sangat paham apa yang harus mereka lakukan. Bukan generasi atau kader adopsi yang belum paham mengenai apa yang harus dilakukan. Kalau kami insya Allah memang sudah militan, sudah memang sehari-hari, dan itu makanan pribadi ya memang harus disuarakan gitu ya Pak ya. Ya kita turun ke masyarakat, kita paham. Seperti kami, saya dengan Bu Ririn dan teman perempuan-perempuan yang di organisasi, turun itu bukan sekedar turun say hello, tapi selain merespon keinginan mereka di bawah, apa kesulitan mereka, kita juga memberikan bantuan UMKM, kita juga mengedukasi. Kebetulan saya juga di KPPG Partai Golkar Provinsi Lampung, saya sebagai wakil ketua 1, wakil ketua organisasi dan kaderisasi, memberikan edukasi politik ke teman-teman di kabupaten kota, walaupun tidak fokus hanya di dapil yang saya tuju, seperti itu. Luar biasa. Nah, terakhir nih mungkin ada harapan dari Mbak Herlina untuk suksesnya pemilu di 2024 nanti, tentunya tentang masih berkaitan dengan perempuan dan anak tentunya. Iya, kami sangat mengharapkan segera terwujudnya Perpres tentang Grand Design peningkatan keterwakilan perempuan dalam pencapaian kesejahteraan yang berkeadilan gender. Karena kalau tidak didukung oleh ini semua, saat ini kalau ditanya kepada semua laki-laki di luar sana, perlu tidak kuota 30%? Perlu tidak keterwakilan perempuan? Oh, perlu sekali. Nah gitu. Tapi pada pelaksanaannya, kalau tidak ada afirmasi yang mendukung ini dan tidak ada yang sifatnya dibantu dengan mandatori dari partai, mungkin agak sulit. Seperti 2015 ke 2019 atau yang sekarang itu meningkat, hanya peningkatannya belum mampu mencapai 30%. Jadi kalau bicara partai sudah melakukan hal yang terbaik, partai sudah melakukan support terbaik, partai sudah melakukan kuota 30%. Jangan jadikan perempuan sebagai pemenuhan kuota 30%, tapi berikan juga hak perempuan di nomor-nomor yang bagus, nomor 1 dan 2. Jangan bicara kuota 30% perempuan, ya taruh di nomor 3, kan seperti itu. Jarang ada incumbent atau yang mau melepaskan nomornya ke nomor untuk khusus perempuan kan seperti itu. Nah itu kami sangat berharap itu, karena kalau tidak sifatnya seperti ini sangat sulit, bukan hanya di Partai Golkar, semua partai kita lihat, bahkan yang memang ketua umumnya perempuan, ketua DPD-nya perempuan boleh bicara sudah mencapai 30%, 40%. Tapi di luar itu bahkan ada partai yang tidak ada keterwakilan perempuannya sama sekali. Kenapa? Ya itu tadi. Jadi kami sangat berharap bahwa Grand Design dari Perpres ini keluar dan support partai dan pemerintah untuk keterwakilan setiap partai minimal di dapilnya ada 1, bahkan kalau bisa dari 80 anggota dewan duduk di parlemen, ya jangan hanya 10 atau 20, kan begitu. Nah ini perlu pemikiran, perlu pertimbangan, perlu keluasan hati dari pemangku kebijakan, baik pemangku kebijakan di partai maupun di pemerintah, seperti itu harapannya. Kalau tidak, ya, karena begitu menjelang pileg, mencari kader perempuan yang berminat benar-benar mencalonkan diri, itu seperti mencari jarum di tengah jerami. Sedikit sekali peminatnya. Nah, seperti itu. Kalaupun ada dari kader partai, ya itu tadi. Untuk melawan incumbent, untuk melawan pemilik kekuasaan,
perempuan khususnya ya, sulit lah melawan. Kalau kita bilang itu ada wilayah kering, wilayah basah, ada gajah, ada semut itu tadi. Jadi memang perlunya ada keluasan hati tadi ya untuk bisa Iya. lagi-lagi menempatkan posisi perempuan ini. Kalau di partai itu menempatkan di posisi-posisi yang memang itu bagus untuk perempuan ini agar bisa dilihat gitu. Karena memang kalau di dalam partai nomor urut itu menjadi penentu juga ya Mbak. Gitu. Berikan ruang, walaupun tidak semua dan luas, tapi berikan ruang kepada perempuan sesuai dengan ruang perempuan. Jangan sudah kuotanya 30%, ruangnya dipersempit lagi. Bahkan hampir tidak peduli. Ya sudah, mau ada mau enggak perempuannya ya kan kita udah kasih ruang dia untuk dipilih. Tapi untuk jadi itu nggak ada, tidak ada kuota untuk dijadikan 30% itu jadi. Bukan itu, tapi kuota 30% untuk caleg. Calon anggota legislatif, bukan aleg. Gitu. Jadi nggak ada perjuangan itu, belum ada. Perjuangan memenuhi kuota untuk perempuan jadi aleg itu belum. Baru caleg. Bahkan nanti kalau sudah masuk ke calon tetap berkurang lagi. Itu tadi bahwa perempuan dijadikan pemain cadangan, bukan penggembira lah, pemenuhan kuota. Nah, tapi mengawal dia sampai di kursi aleg itu yang belum. Oke. Jadi memang perlunya keterbukaan itu tadi ya, Mbak ya. Ya, dan bukan keterbukaan saja, tapi pemikiran. Perlu dipertimbangkan, perlu dipikirkan oleh pemangku kebijakan dan pimpinan-pimpinan organisasi seperti itu, hingga bisa terwujud kesetaraan gender, bisa terwujud kuota 30% perempuan di bangku parlemen seperti itu. Dan saya juga berharap kepada pemilih-pemilih, balik lagi kepada pemilih-pemilih perempuan di luar, begitu nanti menjelang Pileg 2024, di sini kami bersuara. Bukan untuk kepentingan, kami tidak merebut hak laki-laki, kami tidak merebut hak bapak-bapak yang kerja di parlemen, tapi kami punya perjuangan sendiri yang memperjuangkan masalah perempuan dan anak. Oke, luar biasa sekali Mbak Helida. Ya ampun, ini benar-benar saya speechless sekali Tribuners ya, karena memang diskusi yang kita hari ini tuh menurut saya ini adalah hal yang memang perlu untuk Tribuners dengarkan, karena dari awal pembukaan sampai dengan akhir topik pembicaraan pun ini luar biasa daging semua saya rasa ya gitu. Apalagi untuk khususnya perempuan dan juga anak-anak remaja di luar sana, bahwasanya mudah-mudahan dengan kalian bisa mendengarkan dan juga menonton tayangan kita ini bisa kita sebagai sarana edukasi politik ya Mbak Helida ya, kita sama-sama untuk bisa menyuarakan politik dan kita juga menyuarakan bahwasanya perempuan itu bisa kok menjadi pemimpin, dan berikan juga gitu ruang untuk perempuan ini agar bisa mengambil kebijakannya dengan leluasa tentunya seperti itu. Mbak Helida, terima kasih sekali sudah mampir ke studio Tribun Lampung, sudah meluangkan waktunya juga untuk bersama-sama mengedukasi Tribuners di rumah, yaitu tentang peran perempuan dalam parlemen ya tentunya Tribuners. Dan saya juga mengucapkan terima kasih sekali untuk Tribuners yang sudah menonton tayangan Bincang Politik ini dari awal sampai dengan akhir, dan mudah-mudahan apa yang kita diskusikan hari ini dan kita obrolkan hari ini itu bisa menambah manfaat dan juga bisa menjadi edukasi politik untuk kita semua. Bersama dengan saya Kusnula Syaifah pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Kita akan bertemu di lain waktu di Bincang Politik berikutnya.
Ini sudah bisa diungkap juga dan saat ini sudah kita amankan. Kemudian di hadapan ini sudah rekan bisa lihat ini alat-alat yang digunakan oleh para tersangka melakukan bagiannya kemudian di sini. Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita terkini Lampung di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Sidang lanjutan kasus suap dengan terdakwa Andi Despiandi hadirkan 6 saksi. Pengadilan Negeri Tanjung Karang kembali mengadakan sidang lanjutan terkait kasus korupsi penerimaan mahasiswa baru Universitas Lampung tahun 2022 dengan terdakwa Andi Despiandi. Proses persidangan berlangsung di ruang Bagirmanan Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada Rabu 23 November 2022. Sidang lanjutan dengan agenda pembuktian itu sendiri menghadirkan 6 orang saksi. Adapun sejumlah saksi yang dihadirkan yakni Titi Sri Cahyandari dari PLT Sekretaris Ditjen Ristek Dikti, Fata Sulaiman Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten, dan Nizamuddin Kepala TIK Universitas Siah Kuala. Lalu 3 orang lainnya yakni Diah Sumekar, Dekan Fakultas Kedokteran Unila, Yulianto Warek Bidang Kemahasiswaan Unila, dan Budi Sutomo selaku Kepala Biro Perencanaan dan Humas Universitas Lampung. Persidangan dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Arya Veronica dengan 2 hakim anggota yaitu Charles Kolidi dan Edi Purbanus. Titi Sri Cahyandari yang juga merupakan dosen Universitas Airlangga menjelaskan, calon mahasiswa yang masuk jalur afirmasi di suatu universitas adalah orang yang tidak mampu dan juga 3T, yakni tertinggal, terdepan, dan terluar. Ia mengatakan bila berdasarkan Permendikbud maka afirmasi ditujukan untuk memberikan akses kepada mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi atau yang berasal dari daerah 3T. Saat ditanya perihal kesaksian saksi sidang sebelumnya di mana pejabat Unila bisa memasukkan calon mahasiswa melalui jalur afirmasi dan dinyatakan lulus padahal dari keluarga mampu, Titi menegaskan peraturan tersebut tidak ada di Kemendikbud. Pada persidangan sebelumnya, saksi Wakil Rektor 2 Unila Asep Sukohar dan Ketua SPI Unila berdalih calon mahasiswa yang dibawa sebagian masuk Unila melalui jalur afirmasi. Bahkan pejabat dan dosen Unila bisa menitipkan keluarganya agar masuk lewat jalur afirmasi. Menurut 2 saksi tersebut, kebijakan itu sudah disetujui oleh Rektor Universitas Lampung nonaktif Profesor Karumani. Berita selanjutnya, Polres Pringsewu tangkap 27 tersangka berbagai kasus kriminalitas dalam sebulan. Polres Pringsewu ungkap kasus kriminalitas di wilayah Bumi Jejama Secancanan selama Oktober hingga November 2022. Dari ungkapan yang dilakukan Polres Pringsewu, tercatat beberapa kasus perjudian, pembuangan mayat bayi, curanmor serta penipuan dan penggelapan. Kasat Reskrim Polres Pringsewu Veabo Adi Gomayora Pranata merincikan dari ungkapan kasus kriminalitas Oktober hingga November 2022 di Pringsewu terdapat 27 tersangka. 27
tersangka terdiri dari 25 tersangka laki-laki dan 2 tersangka perempuan. Ia juga menjelaskan dari beberapa kasus yang diungkap Polres Pringsewu yang paling banyak terungkap adalah kasus curanmor. Menurut Feabo, pada Rabu 23 November 2022, selama Oktober hingga November 2022 terdapat 35 barang bukti sepeda motor yang diamankan oleh Polres Pringsewu. Kasat Reskrim juga menjelaskan 35 barang bukti sepeda motor itu ada beberapa yang sudah diambil oleh pemiliknya. Ia juga mengimbau masyarakat yang merasa kendaraannya hilang bisa mengecek langsung ke Mapolres Pringsewu dengan menyertakan BPKB, STNK, dan bukti laporan untuk langsung diproses. Selain barang bukti curanmor, pihaknya juga mengungkap kasus pembuangan bayi yang dilakukan oleh ibu kandung di Pekonpare Rejo Pringsewu. Menurut Feabo, ibu kandung dan juga rekannya sudah diamankan di Mapolres Pringsewu. Feabo juga menuturkan pacar yang menghamili pelaku saat ini masuk dalam daftar pencarian orang. Selain itu, pihaknya mengungkapkan kasus perjudian koprok dan perjudian online yang ada di Pringsewu berjumlah 6 kasus perjudian offline maupun online dengan 16 orang tersangka. Dengan tercatatnya beberapa kasus kriminalitas di bumi Jejama Secancanan dalam kurun waktu 2 bulan terakhir, Feabo meminta masyarakat untuk selalu berhati-hati. Selain itu, ia juga mengimbau masyarakat untuk aktif melakukan siskamling. Berita selanjutnya, tangkap 4 orang. Polres Lampung Timur ungkap kasus mafia tanah Kuarda Pramuka Lampung. Polres Lampung Timur melakukan ungkap kasus mafia tanah kuartir daerah atau Kuarda Gerakan Pramuka Provinsi Lampung di Lampung Timur. Lokasi tanah berada di Desa Sukadana Timur, Kecamatan Sukadana, Lampung Timur. Pengungkapan kasus dilakukan dalam konferensi pers yang digelar di Gedung Aula Tribrata Polres Lampung Timur pada Rabu 23 November 2022. Turut hadir Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Pandra Arsyad dan Wakil Gubernur Lampung Kusnunia Salim atau yang akrab disapa Nuni. Adapun para tersangka yakni HS berusia 51 tahun, MJ berusia 50 tahun dan HM berusia 64 tahun yang merupakan warga Desa Raja Basa Lama, Kecamatan Labuhan Ratu, Lampung Timur. Lalu ada mantan Kades Sukadana Timur Iwe berusia 50 tahun yang merupakan warga Desa Sukadana Timur, Kecamatan Sukadana, Lampung Timur. Menurut Kapolres Lampung Timur AKBP Zaki Alkazar Nasution, modus operandi para mafia tanah tersebut dengan menjual lahan milik Kuarda Gerakan Pramuka Provinsi Lampung seluas 17,8 hektar. Ia mengatakan tanah tersebut mulanya dijual pada Haji Nur Salim senilai 1,429 miliar tanpa seizin dan sepengetahuan pihak Kuarda. Akibat kejadian tersebut, pihak Kuarda telah dirugikan karena lahan itu tidak bisa digunakan lagi dalam kegiatan kepramukaan. Setelah diproses pada tanggal 21 November 2022, Unit Pidum Satreskrim Polres Lampung Timur telah melakukan penahanan terhadap para tersangka. Selanjutnya, berkas perkara dan barang bukti segera dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Sukadana. Selain itu, Kapolres menjelaskan peran para tersangka HS, MJ, dan HM berperan menjual tanah milik Kuarda dengan mengklaim sebagai tanah adat. Kemudian, untuk tersangka IW berperan meyakinkan pembeli tanah bahwa tanah tersebut milik tersangka HS dan keluarganya yang berasal dari tanah adat dan statusnya aman. Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Pandra Arsyad mengatakan pihaknya akan berkomitmen mengawal kasus tersebut. Ia berharap kasus ini dapat dikawal sampai dengan putusan pengadilan. Sementara Nuni yang juga merupakan Ketua Kuarda Pramuka Provinsi Lampung mengatakan Kuarda terakhir melaksanakan kegiatan pada tahun 2002 dan ia pun berharap pasca kejadian ini pramuka di Lampung Timur dapat kembali aktif.
Berita selanjutnya, tahanan Polda Lampung dikabarkan kabur saat dirawat di Rumah Sakit Bayangkara. Seorang tahanan Polda Lampung diduga sempat sakit dan dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung di Jalan Pramuka, Bandar Lampung. Tahanan tersebut kabur setelah mendapati perawatan medis oleh tim tenaga kesehatan Rumah Sakit Bayangkara. Kepala Rumah Sakit Bayangkara, Kompol Dr. Hidayat, pada Selasa 22 November 2022 mengatakan sudah melihat lokasi tahanan kabur di lantai 2 rumah sakit. Ia mengatakan kalau terkait tahanan kabur itu bisa tanyakan langsung ke pihak Ditreskrimum Polda Lampung. Dr. Hidayat mengatakan Rumah Sakit Bayangkara hanya menerima pasien sakit untuk dilakukan perawatan. Lalu ia bersama dengan 2 staf Rumah Sakit Bayangkara tampak sibuk melihat lokasi tempat kaburnya narapidana. Diduga napi memiliki pagar pembatas di lantai 2 rumah sakit milik institusi Polri tersebut. 2 staf Dr. Hidayat juga menunjukkan lokasi tempat kaburnya tahanan. Pantauan dari Tribun Lampung terlihat ada 1 infus tergeletak di lantai dasar ruang perawatan Rumah Sakit Bayangkara serta sepasang sendal jepit berwarna hitam. Sementara itu, Polda Lampung membenarkan adanya tahanan bernama Bahroni yang masih berusia 20 tahun, warga desa Rusabah, Punduh Pidada, Pesawaran, yang kabur saat dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung. Kabid Humas Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad mengatakan, tahanan kepolisian melarikan diri saat menjalani perawatan medis karena terkonfirmasi positif COVID-19. Pandra mengatakan pelaku menjalani penahanan sejak tanggal 19 November 2022 lalu. Ia mengatakan polisi memberikan persyaratan kepada tahanan sebagai syarat untuk masuk sel tahanan Polda Lampung harus dilakukan pemeriksaan kesehatan dan swab antigen. Tersangka Bahroni ternyata positif COVID-19 sehingga harus dilakukan perawatan di Rumah Sakit Bayangkara. Dan selama perawatan telah dilakukan penjagaan sesuai SOP oleh personil Subdit 3 Jataras Ditreskrimum Polda Lampung pada tersangka Bahroni. Bahroni dirawat di ruang isolasi Rumah Sakit Bayangkara. Kini Ditreskrimum Polda Lampung sudah membentuk tim gabungan untuk pengejaran dan penangkapan kepada tersangka Bahroni yang melarikan diri. Tersangka Bahroni sendiri terlibat kasus jambret ponsel milik korban Ricky Ardian. Berita selanjutnya, Polres Lampung Tengah tetapkan 7 tersangka kasus bentrok dengan aparat keamanan. Polres Lampung Tengah telah tetapkan 7 tersangka dari 8 yang diamankan pasca aksi blokade patroli petugas di areal PT Gunung Aji, Kampung Negeri Ratu, Kecamatan Pubian, Lampung Tengah pada Selasa 22 November 2022. Selain 8 orang yang diamankan, turut diamankan barang bukti berupa 5 senjata tajam, batu, dan 16 kendaraan milik massa. Peristiwa tersebut merupakan buntut panjang dari permasalahan HGU antara warga dengan PT Gunung Aji Jaya, Kecamatan Pubian, Lampung Tengah. Kapolres Lampung Tengah AKBP Doviva Levi Sanjaya mengatakan, tim penyidik Polres Lampung Tengah telah mengamankan 8 orang yang menghalang-halangi petugas dalam kegiatan patroli pengamanan di TKP perusakan dan pembakaran aset di PT Gunung Aji Jaya pada Senin 21 November 2022. Ia menjelaskan pada hari Senin sekira pukul 16 waktu Indonesia Barat, tim gabungan dari Polda Lampung dan Polres Lampung Tengah dihalangi warga dengan membawa senjata tajam. Tim gabungan Polda dan Polres saat kejadian sedang melakukan hunting terhadap para pelaku pengerusakan dan pembakaran PT GAJ. Aksi massa mengakibatkan pecahnya kaca belakang mobil merek Avanza yang dikendarai oleh petugas Polres Lampung Tengah. Kemudian tim gabungan bertindak mengondisikan situasi dan mengamankan 8 warga untuk diperiksa.
Kapolres menyebutkan ke-8 warga yang diamankan berikut barang bukti. Di antaranya NAS berusia 38 tahun, Zainal Abidin berusia 28 tahun, Hastalani Idam berusia 26 tahun, MF berusia 19 tahun, HW berusia 70 tahun, lalu Ansori berusia 70 tahun. Yudila Sabta Negara berusia 21 tahun dan ke-7 orang tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka. Sementara satu orang lagi yang bernama Arizal berusia 43 tahun, warga Gunung Raya, Pubian sedang dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Berita selanjutnya, Sharp gulirkan promo undian berhadiah blender, vacuum cleaner, setrika, dan handsfree. PT Sharp Electronics Indonesia Cabang Lampung menggulirkan banyak promo menarik untuk pelanggan setia Sharp. Promotor PT Sharp Electronics Indonesia Cabang Lampung untuk Chandra Superstore Tanjung Karang, Novan Pratama mengatakan, promo ini hanya berlaku untuk pembelian produk Sharp di Chandra Superstore Tanjung Karang. Menurut Novan, pada Rabu 23 November 2022, promo ini diantaranya undian berhadiah yang akan diundi pada tanggal 5 Desember 2022. Adapun hadiah yang disediakan dalam undian berhadiah itu adalah vacuum cleaner, oven, handsfree, setrika, dan juga blender. Cara mengikuti undian berhadiah ini dengan belanja produk Sharp minimal 2 juta rupiah. Selain undian berhadiah, promo lainnya adalah beli Android TV gratis e-money senilai Rp100.000, bisa dalam bentuk GoPay, OVO, ataupun Dana. Promo selanjutnya yakni beli AC tipe tertentu akan mendapatkan e-wallet senilai Rp200.000. PT Sharp Electronics Indonesia Cabang Lampung juga memberikan voucher belanja kalau konsumen membeli kulkas Fine Star logo. Voucher belanja juga akan diberikan kalau membeli microwave tipe tertentu dan air purifier. Berdasarkan voucher belanja yang bisa didapatkan kalau membeli microwave tipe tertentu adalah Rp100 hingga Rp150.000. Sementara itu, besarnya voucher belanja akan didapatkan kalau membeli air purifier adalah senilai Rp100 hingga Rp200.000. Tak hanya itu saja, PT Sharp Electronics Indonesia Cabang Lampung juga memberikan GoPay senilai Rp100.000 kalau membeli mesin cuci All Mega Mode. Kalau membeli mesin cuci front load inverter mendapatkan GoPay senilai Rp500.000 gratis Rinsomatic. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @Tribun Lampung, dan TikTok @Tribun Lampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.